Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnula Sheva in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the perpetrator of the murder of a woman caught on the CCTV. The body is transported using a trolley. The second perpetrator of the murder of a woman whose body transported using a trolley in an apartment in Jakarta were captured on the CCTV. In the CCTV footage uploaded by the Kompas TV, Christian Rudolf Tobing, the perpetrator who has a flabby body and blonde hair, is seen pushing a trolley containing the body of the woman briefly in plastic known to have initial AR or Icha, 36 years old. In order not to be suspended, the perpetrator, while he is in the young place, also broke a blue bag below and a plaster. The intrigue evacuator Rudolf Tobing had exchanged to meet a man. He evacuated time to smile the man as greeting him. Shortly after, the evacuator doors opened again in order to entice the evacuator. The perpetrator returned to greet the man who had just entered the elevator. Rudolf Tobing's smile was greatly visible from the CCTV camera in the elevator. From the CCTV footage, the man who took messages used passing used perpetrators who has crying the woman's body wrapping in plastic and trolley. Apparently, its woman's body wrapping in a plastic was thrown away in a van by the resident under the Pekayagu. The police finally caught the killer of the woman. This was confirmed by the Bekasi City Metropolitan Commissioner Hengki. The suspect has been arrested by the Polda Metro Jaya investigator. Before the unfortunate incident occurred, it is suspected that the perpetrator the victim had entered the apartment together. They were both waiting to get in the elevator. From CCTV footage, this elevator, the victim was seen being wearing yellow clothes, hair tied and wearing glasses, is standing next to the perpetrator standing tribune for this action, and perpetrators was a charging article subsidiary article of the criminal code. The reason is the police started from the murder committed by the Rudolf Tobing was permitted had subdirector of the Jaternasti Rescue Polda Metro Jaya Indraweni Panjioga said Rudolf Tobing deliberately returned to apartment room for the one night and he invaded his co-workers' service under the pretext of discussing work. After being caught by the strangulation, Rudolf Tobing wrapped the victim's body in plastic and cried in the total trolley. The next news is 400 unit uninhabitable houses owned by the Biruni residents are verified. From the last until Thursday, the Biruni Public Housing and Settlement Area Office verified as many 400 units to uninhabitable houses belonging to Biruni residents in the sub-district. Field verification was carried out to be acting region Biruni Aulia Sofia PhD to ensure the condition the target house to be assisted next year. This was confirmed by the head of the Parking Biruni office, Fadli, in the SerambiNews.com on Friday. Figuring of it for visit acting brigade from the Biruni from the last week Thursday afternoon. Fadli explained the science Biruni that the Parking Biruni received data on the personal request for the housing construction assistance for the hundred of unitable housing unit. The application data is entered to the Biruni Social Service Office and the Social Service team. It is verified.
The data is not using guide for the parking period of the follow resident request to the follow village. It had sub-district, had the sub-district, had to social service, and finally social service to the parking. The first verification was northwestern region of the Biruin, starting from the Semala to the Jumpa, for the data verification starting from the Chuli, Wala, Jangka, Pasengan, and finally to Makmur. The purpose of final verification is safely is not ensure the condition the houses correctly occupied in each village, whether to the houses alleging for the new construction assistance, sustainable for the heavy rehabilitation or like rehabilitation or no label for the assistance next year. It was a standard verification with the extreme region of the Biroe for several days to sample or the sampling task to the see condition of the houses is sub-district south to the 3 housing unit. In addition, parking team will be directly observation and condition to the house, listing the proponents from each village sub-district, and after parking team has recorded to the locality, it will only be possible determine which is one district to be helped to the build new houses and the one receive higher help finding by the maybe there is houses that are not worthy of assistance. This various point will be discussed again and become important personnel to the discuss on the Biroe APPK 2023. The next news is young woman stabbed in a boarding room in the early morning. The boarding house father was shocked by the incident that a woman lived in the boarding house was fighting a stabble early morning. The woman who lived in the boarding house knocked to the door and boarding house around father with initial erased on the Talik dalam route in the Aikato village, Tanjung Pandan, Belitung district. Also, Prices Hospital was to find woman bleeding from the stand one and asked to be taken to the hospital. Now, whereas Belitung police are investigating case to the stabbing in this boarding room recorded on the Friday. Meanwhile, the victim, woman with initial EV, is still being treated especially at the Varsity Chutoro Hospital. It is after taken by the boarding house owner. He explained the provisional chronology of EV fighting when the hospital president ran house at around 8 this Friday. However, the request will reject on the ground that the boarding rooms were full. And then hospital said that the room was empty but would be used to the wearable society mask to the stay on day. And then on Friday, there is how to learn now the fighting room as the owner of the boarding house went to ask question the owner answered from the inside to the fighting room. Shortly, the fighting knocked to the door hospital with on boxes and asked to be taken to the hospital. The next news is the Queen Elizabeth alone number of registration number is record fraud to the valid content. Motorists, car and truck will want to be filled up a subsidies per tonne diesel fall to first to be fronted their police. A number or the fine seal and number plate to the gas station officer. The ground several gas station Pangkal Pinang City become a bit larger because the rate reading. State Civil Pahlawan Twist Academic Bambang Arya Satria assigned before Paramed Pertamina took the gas station record found till and plan to finding field to where it is good control to the distribution due to it was right on target. According to him, the design the pilot field is formulation has not been able to overcome and distribute to such polish file onto only limited to regrading violence plan to by gas station officer.
And then Black Specialist rules tax is not paid to the specialist certificate is that needs only used to save money and result has not been to the gonorrhea. He mentioned the considerate step to the taken controlling the distribution suspension fall to the was right on the target did not cause cases where the liquidation took application so that policy accuracy target. Accuracy implement accuracy could not be achieved to the he admit organizing this or not done simply. It just comes to feel like that the field not fell to the data research and factual features and field not failed to. The next news is, from yesterday, active grenades next to North Toraja resident know were just evacuated in the morning. The bomb disposal team of the South Sulawesi Police has evacuated objects suspended after being captured in the Teleng Padu Matua village, North Toraja Saturday. General was found to next walk pedalist on Friday. The evacuation was led directly by the Kapten Gegana in the chief bomb of the South Sulawesi Police in Commissioner Rudy Kedala and 18 members. North Toraja Police Staff Adjutant Commissioner Eko Suroso said the object was found active grenade. The grenade found is believed to belong to the military during the touch area. The grenade recently evacuated the taken in the Pangling village, Lembang Toldon district, North Toraja Regency, not to be detained in open field to war from residential area. Meanwhile, Kapten Gegana in Sulawesi Regional Commissioner Police, Commissioner Rudy Mandala, he said that the team has been confined location using the mine director. No other suspicious object were found. The next news is, for a man sneaking in the Bandar Lampung, woman's boarding house escaped after being shot by the thief. For men known to speak into the woman. Boarding house in Bandar Lampung is known from CCTV camera footage. Not only that, the month count to CCTV camera visit the woman boarding house in Bandar Lampung and we are suspect of being a gang of thieves. This gang of thieves raided a woman boarding house on the Kanal Santoso Alibasa Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung. The incident of the gang, the thieves reckless entrance woman boarding house in Bandar Lampung. From CCTV monitoring, 4 people entered the woman boarding house in Bandar Lampung by the climb over the fence. One of 4 perpetrators was seen holding in a fire in his left hand. The perpetrator was seeking sneak around while looking at the situation around boarding house. Luckily, the thieves offers lunch and their action. The result, the perpetrator was confined by the boarding housekeeper. One of the residents of boarding house, Lucy Devi, 20 years old, said the incident occurred when she was under a corruption boarding house verified as sleeping. In the representative room, there was like a snoop by the son, screaming from the boarding housekeeper, where the trains down to where there is thief trying to be boarding house. And the last news is, heavy rain on the Lorette River overflow residents of home furniture ahead of the budget prayer. It was raining area in the Bangkal above Lematang Regency, South Sumatra Province, causing hundreds of houses, especially in Talang Pipa number Talang Ubi Barat village.
This is because heavy rainfall night about for river overflow and water wall to invalidly enter residents of residents whose houses are located in low-lying area. The water level in inside population area varies up to the need of the adult. Well, I think that's all the news for today with me, Kusula Shaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian
dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Dea Mita bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Live Update Tribun News edisi Minggu 23 Oktober 2022. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan, inilah Live Update Tribun News selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sempat beredar video di media sosial yang memperlihatkan terduga pelaku pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu. Pria itu sempat memberikan senyuman ke seseorang yang saat itu juga bersamaan satu lift dengannya dan kamera CCTV. Tim Warta Kota pun berusaha melakukan investigasi lokasi yang diduga sebagai tempat eksekusi korban. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Randy Rutama, reporter dari Warta Kota. Rekan, bisa Anda informasikan terkait kasus ini? Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Apartemen Green Pramuka City yang berlokasi di Kecamatan Rawasari, maksud saya di Jalan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yakni tepat di Tower Orchid. Tempat ini merupakan lokasi di mana titik pertama kejadian perkara pembunuhan secara paksa oleh satu pelaku, yakni berinisial R, yang dimana informasi tersebut didapat berdasarkan hasil investigasi reporter Warta Kota di lokasi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, yang dimana saat datang ke lokasi, menurut informasi narasumber yang tidak bisa disebutkan namanya ini, yakni berinisial S, menjelaskan lokasi tersebut persis di belakang Starbucks Coffee, yakni tepat di Tower Orchid. Ini mana ketika reporter datang ke lokasi, ternyata kejadian tersebut berada di persis di lantai 18 di Tower Orchid. Namun reporter wartakotalive.com tidak atau belum berhasil menggali secara spesifik mengenai lokasi atau kamar atau ruang kamar yang menjadi TKP pembunuhan tersebut. Mengingat ketika datang di lokasi tepat Tower Orchid, petugas tidak mengetahui mengenai pemberitaan tersebut. Yang dimana perlu diketahui, hingga saat ini polisi sudah menetapkan satu pelaku yakni berinisial R yang menjadi pelaku pembunuhan, yakni wanita berinisial M yang jenazahnya dibuang di bawah tol Becakayu, Bekasi pada Senin lalu. Baik,
Itu saja rekan Dea bisa saya sampaikan terkait informasi di lokasi Awan Orchid mengenai TKP pembunuhan satu wanita yang dibuang di kolong tol Becakayu. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama, selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Provinsi Aceh. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI memusnahkan ladang ganja siap panen di kawasan Pegunungan Leser, Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Temuan itu merupakan hasil pemetaan ladang ganja yang bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta penyelidikan tim BNN RI. Untuk laporan lengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan Ilhami Syahputra, reporter dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan dari Aceh bahwasanya tim Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menemukan ladang ganja siap panen, yaitu di kawasan Loser, tepatnya di Gampung Tengah, Kecamatan Rumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Temuan tersebut berada di kaki Gunung Loser dengan perkiraan total luasnya mencapai 3 hektar yang langsung dipimpin oleh Direktur Pemberantasan Narkoba Brigjen Pol Roy Hadi Syahan. Pemberantasan ini terjadi pada hari Sabtu kemarin dengan jumlah personil yang diturunkan yakni 131 personil yang terdiri dari Polres, Dandim, Brimob, Pom, Adi, Satpol PP, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan tim BNN Kabupaten. Dari hasil pemusnahan itu, tim berhasil memusnahkan 23.000 batang ganja dengan total perkiraan berat 12 ton ganja yang diperkirakan basah, 3 ton ganja basah. Ya. Kemudian tim berhasil memusnahkan dengan cara dibakar langsung di lapangan. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Ilhami untuk laporan Anda di Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya di Kalimantan Timur. Anggota Basarnas Balikpapan, Abu Amin, dianiaya oleh tetangganya sendiri bernama Ibram Syah pada Jumat 20 Oktober 2022 lalu. Informasinya, Ibram Syah atau pelaku ini melakukan tindak kekerasan karena sakit hati karena sering diolok. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan itu bahkan mengaku sering diancam. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Ardian Nakinan. Silakan rekan dengan laporan Anda seputar kasus ini. Baik, terima kasih. Penganiayaan yang menimpa salah satu anggota Basarnas Balikpapan, Abu Amin, yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, Ibram Syah, terjadi pada Jumat 20 Oktober 2022 lalu. Kabarnya Ibram Syah melakukan tindak tersebut akibat sakit hati karena sering diolok dengan kata yang tidak pantas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu mengaku bahkan diancam. Kondisi korban saat ini masih dirawat di rumah sakit karena terdapat beberapa titik luka yang memerlukan perawatan intensif oleh tenaga medis. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam berupa parang. Dan untuk itu Ibram Syah dijerat pasal 351 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ardian Nakinan untuk laporan Anda di Balikpapan. Selamat bertugas kembali. Warga Kebaharan, Kota Serang, Banten menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Aksi kekerasan itu menimpa saat korban pulang dari sholat Jumat pada Jumat 21 Oktober 2022 lalu. Naas, saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara, korban meninggal dunia. Untuk informasi lengkapnya terkait kronologi kejadian, Tribuners akan dilaporkan rekan Mildaniati, reporter dari Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan.
Ya, halo Tribuners, bahwa MN ada warga dari Kebaharan Masjid Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, menjadi korban penusukan 2 orang tidak dikenal seusai melaksanakan sholat Jumat sekitar pukul 12.30 di sekitar lokasi dekat dengan kediamannya. Saat itu berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Serang Kota, AKP David Adi Kusuma, bahwa saat itu korban berjalan dari masjid sekitar 30 meter untuk sampai ke kediamannya. Namun naas di pertigaan Jalan Raya Banten Kebaharan Al-Amin, korban ditusuk oleh 2 pelaku oleh para kedua pelaku laki-laki menggunakan sepeda motor dan korban mengalami penusukan pada bagian punggung yang sampai menembus ke paru-paru. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara pada saat itu juga. Kemudian juga pihak kepolisian sudah mengumpulkan para saksi serta mengumpulkan barang bukti berupa CCTV yang ada di lokasi kejadian Tribuners. Selain itu juga berdasarkan keterangan dari Ketua RW 03 Kebaharan Al-Amin bernama Tangdim yang juga korban adalah keponakan dari Ketua RW sendiri, menyampaikan semasa hidupnya korban tidak memiliki musuh. Namun dari pihak keluarga menyampaikan bahwa sejak korban pulang dari masjid, terlihat 2 orang pria sudah mengintai pelaku sehingga korban ditusuk oleh para kedua pelaku di pertigaan Kebaharan Al-Amin tersebut. Sampai saat ini pihak keluarga menginginkan agar kedua para pelaku tersebut segera ditangkap, dan kemudian korban juga para keluarga korban juga meminta agar kejadian ini segera diusut. Begitu rekan Dea dan Tribuners yang dapat disampaikan dari reporter Tribun Banten. Kembali ke studio. Ya, Tribuners, terkait ini juga rekan kami Melda sudah mendapatkan keterangan dari Ketua RW setempat. Tangdim berikut liputannya. Pak RW, bisa dijelaskan terkait kabar adanya penusukan? Jadi ini saya ada kabar setelah habis sholat Jumat, kurang lebih jam 1 ya, atau setengah 1, telah terjadi penusukan. Penusukan itu belum ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dia minta tolong sama tetangga bahwa dia tolong dibawa ke rumah sakit, katanya gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak ada yang tahu. Setelah itu ada kabar meninggal dunia. Jadi habis ditusuk Pak, korban sempat minta tolong sama tetangga. Maksudnya sama saudaranya tetangga. Kabarnya sempat bawa motor juga, Pak? Sempat orangnya yang korban. Yang kalau korban enggak. Itu dari mana mau kemana, Pak? Mau pulang. Dari masjid. Dari masjid mau pulang ke arah sana, ke rumahnya. Korban usianya berapa, Pak? 37 ya. Terus ada fotonya nih kalau pas kejadian ya. Pak, ini Pak, apa namanya? Udah ditunggu apa gimana itu? Setelah kejadian itu mungkin meninggalnya ya mungkin sudah pendarahan ya, di rumah sakit sudah nggak ada. Pelakunya Pak pelakunya sampai sekarang belum ketahuan. Berapa orang Pak? 2 orang katanya. Menurut ada saksi tapi tidak meragukan ya, sepintas bahwa motor merah Vario katanya 2 orang kabur. Nunggu di mana Pak tadinya? Ya? Nunggu di mana? Apa? Nunggu di mana? Si pelakunya. Di situ di daerah situ Simpang 3 itu. Sudah dilihat. Sebelum sholat Jumat juga? Enggak. Sehabis sholat Jumat udah nunggu. Tadi berapa jauh Pak jaraknya Pak dari lokasi masjid penusukan sampai ke rumah tetangga itu? Berapa itu? Kurang lebih 30 meter. 30 meter. Si korban sempat jalan. Itu posisinya pas sudah di berdarah, ya berdarah. Senjata tajamnya masih nempel apa? Enggak. Oh, udah dicabut. Lukanya di bagian apa Pak? Dada, punggung kiri. Tembus enggak? Ya, nggak tahu tembusnya punggung kiri. Katanya sih darah di paru-paru apa ya. Pakai baju apa Pak? Kurang tahu ya saya. Sejumlah titik ruas jalan poros di sekitar Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat rusak. Masyarakat di Desa Padu Banjar berharap akses jalan dan juga jembatan dapat terakomodir serta diperbaiki. Tak hanya soal jalan,
Mereka juga berharap pemerintah bisa perhatian dan membantu perihal alat pertanian dan pupuk perkebunan kepada masyarakat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pontianak, ada rekan Jovi Lasta. Silakan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Nah, bisa saya sampaikan bahwa salah warga desa Padu Banjar di Kecamatan Simpang Hilir di Kabupaten Kayong Utara Kalbar itu sangat membutuhkan perhatian, terutama akses jalan poros dan juga jembatan yang ada di sekitaran desa tersebut. Nah, hal ini disampaikan oleh salah satu warga desa Padu Banjar, yaitu Bapak Kartimin. Nah, beliau merupakan warga desa setempat. Nah, berharap dengan kondisi jalan saat ini, beliau meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan akses jalan tersebut. Karena berdasarkan dari informasi yang saya himpun bahwa sekitaran 1 tahunan belakangan ini ya seperti itu. Nah, terjadi kerusakan seperti itu di jalan poros yang berada di sekitaran desa tersebut. Nah, tentunya ini disampaikan Bapak Kartimin ketika kunjungan itu Bupati Kayong Utara di desanya, di Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir pada hari Kamis 20 Oktober 2022 yang lalu. Nah, itulah harapan yang disampaikan beliau kepada pemerintah daerah. Nah, kebetulan Bapak Bupati datang ke desanya tersebut. Nah, dari hal tersebut juga pihak pemerintahan desa melalui Kepala Desa Padu Banjar, yaitu Bapak Kasdi, juga menyampaikan harapannya itu terkait dengan jalan poros yang ada di desanya ini. Seperti lihat saat ini, bahwa jalan poros di daerah desanya tersebut membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Nah, mungkin untuk tahun depan sendiri untuk dapat diperbaiki seperti itu. Karena akses jalan ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk baik itu untuk akses perekonomian itu. Nah, akses jalan ini kan sangat dibutuhkan. Nah, terutama di daerah desa tersebut, mayoritasnya itu masyarakatnya itu bekerja sebagai baik itu petani dan juga berkebun seperti itu. Nah, tentunya akses jalan sendiri ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah Desa Padu Banjar di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara Kalbar. Nah, dari hal tersebut juga, ini Bupati Kayong Utara Citra Duani menyampaikan bahwa tentunya perbaikan jalan ini sudah diajukan ya beberapa tahun yang lalu, namun dikarenakan pandemi COVID maka tidak bisa dilanjutkan ya, karena terhambat seperti itu. Nah, untuk perbaikannya sendiri ini nanti disampaikan oleh beliau itu sekitar 4 km ya seperti itu ya. Akses jalan poros di daerah sekitaran Desa Padu Banjar ini akan dilakukan perbaikan dan upaya perbaikan di tahun depan, yaitu tahun 2022. Tahun 2023. Namun itu secara bertahap. Nah, tentu untuk penyelesaian airnya itu sampai di tahun 2024 nanti. Nah, tentunya inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kayong Utara dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama dalam memberikan akses kelancaran, baik itu akses perekonomian, akses pertanian, sosial, dan juga akses jalan yang ada di setiap desa. Nah, termasuk di Desa Banjar, di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dari saya, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Jovi Lasta di Kayong Utara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban penusukan di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 Oktober 2022 kemarin. Korban tewas setelah terlibat cekcok dengan 2 pengendara lain yang melanggar lalu lintas. Diduga 2 pelaku penusukan merupakan orang yang juga membawa korban ke rumah sakit. Selengkapnya terkait peristiwa ini, Tribuners, akan dilaporkan reporter Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Nuriatul Hikmah. Silakan rekan. Ya, baik Dea, betul sekali bahwasannya memang pada hari kemarin, Jumat, maksud kami Sabtu, tanggal 21 Oktober 2022, terdapat pembunuhan ataupun terdapat dugaan penusukan dari seorang pengemudi ojol yang ada di Jalan KH Mas Mansur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Pada saat itu korban terlibat cekcok bersama dengan pengendara lain yang diduga melanggar lalu lintas. Pada saat itu korban tewas ini setelah mendapatkan cekcok dan juga setelah dipukul dan juga ada adegan tarik-tarikan antara kedua korban ataupun antara kedua pelaku itu sendiri. Dan di mana diduga menurut saksi mata yang bernama Sutanto, 2 orang yang terlibat cekcok tersebut mencoba untuk membunuh ataupun mencoba untuk menusuk korban itu sendiri karena mereka membawa senjata pisau lipat. Meski begitu, ketika memang melihat dari jarak jauh, di mana Sutanto yang merupakan pedagang es tebu pada saat itu melihat di jarak 7 meter, memang tidak terdapat pisau lipat yang dibawa oleh kedua pelaku. Namun ternyata ketika dilihat, korban sudah bersimpah darah dan juga memang sudah tidak bisa bergerak sama sekali seperti itu. Dan pada saat itu Sutanto yang menjelaskan di gerainya itu mengatakan bahwasannya korban itu mengendarai sepeda motor hitam dan berada di jalur yang benar. Jadi yang memang salahnya itu adalah dari 2 pelakunya itu sendiri. Dan ketika cekcok tidak bisa terhindari, ada adegan pukul memukul dan juga tarik menarik. Dan juga menurut Sutanto, korban saat itu sudah berusaha merelai perkelahian, namun dia ditarik dan akhirnya terlibat cekcok yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kemudian pada saat korban sudah bersimpah darah, semua kondisi di sekitar situ adalah panik, sudah panik seperti itu, sehingga semua orang berfokus untuk menolong ataupun menyelamatkan korban. Nah, menurut keterangan dari Sutanto itu sendiri, bahwasannya korban dibawa oleh 2 terduga pelaku. Bahwasannya mereka mengendarai satu motor, di mana di depan adalah pelaku yang berbaju putih, berkaos putih, kemudian di tengahnya adalah pelaku atau maaf kami adalah korban yang memang sudah bersimpah darah dengan memakai jaket ojek online seperti itu, dan juga di belakangnya adalah seorang laki-laki yang mengenakan jaket berwarna hitam dan diduga 2 orang itu merupakan pelaku. Hanya saja masyarakat sekitar pada saat itu tidak mengetahui bahwasannya 2 orang tersebut merupakan pelaku. Begitu keterangan dari Sutanto. Dan pada saat itu semua orang juga langsung berfokus untuk menyelamatkan korban, dan hingga saat ini pelaku maksud kami belum bisa diketahui identitasnya seperti itu. Dan juga kami sempat melihat CCTV juga bahwasannya memang sebelum adegan tusuk-menusuk terjadi itu memang dilakukan cekcok terlebih dahulu hingga ada pemukulannya. Meski begitu juga Sutanto saat diketahui itu tidak mengetahui dengan jelas ciri-ciri pelaku, sebab pada saat kejadian mereka bertiga itu tidak, ketika berontak itu menggunakan helm sehingga wajahnya tidak terlihat sama sekali. Ya, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saat ini para korban ataupun para pelaku sudah ditangani oleh Polsek terdekat di Tanah Abang itu sendiri. Demikian dia saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Nuri, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari saksi Sutanto selengkapnya. Lihat saya dari sini tuh tiba-tiba di sana tuh cekcok. Setelah cekcok biasanya kan biasa di sini udah lama. Biasanya kalau cekcok kesenggol biasanya kalau udah satu ngalah kan udah selesai. Tapi dilihat dari sini kami pantau semakin lama semakin itu cekcoknya nggak selesai, malah main tarik-tarikan, akhirnya main pukul-pukulan. Pas udah pukul-pukulan, yang jaket hitam, yang motor Vario Matic itu udah mau jalan. Itu korbannya? Ya, korban sebenarnya, tapi mau ditarik lagi. Nah, yang lawan arah itu yang Vario, yang mobil apa? Vario bukan lawan arah, justru yang jaket hitam arah ke sini. Oh, berarti korban itu dalam posisi yang jalur yang benar jalur gitu ya? Tuh. Lalu pelakunya, pastinya bukan pelaku ya, kita dugaan pelakunya itu sendiri ada 2 orang. Pelakunya itu yang 2 orang itu cekcok. Nah, di antara cekcok itu yang kaos putih. Nah, yang pakai jaket Grab ini sebenarnya mungkin mau melerai gitu. Oh, iya. Nah, udah gitu malah menarik yang di motor Matic itu 2 kali, akhirnya yang Matic itu tersungkur. Nah, bangun lagi akhirnya main pukul-pukulan. Jadi 1 lawan 2. Oh. Nah, Pak, terus kan ini pelakunya tuh kita sampai sekarang belum ada yang tahu, Pak. Apakah tadi ada indikasi pelakunya juga sebenarnya membantu korban? Pelaku di antara 3 ini walaupun itu perkelahian itu dihentikan karena lihat sibah darah. Nah, adanya darah itu dari apa? Kita juga ada yang tahu. Juga kita nggak melihat si A, si B-nya bertiga ini nggak ada yang membawa pisau kalau dilihat mata kita. Siapa di
tapi kita nggak tahu udah bersimbah, dia udah tersungkur yang si Grab ini. Nah, akhirnya yang bawa rumah sakit ya mereka bertiga, Termasuk dugaan pelaku itu sendiri ya? yang kaos putih di depan, yang perempuan di tengah, yang jaket hitam di belakang megangi. Tapi Bapak tahu ciri-cirinya nggak sih Pak yang Kalau dua orang itu? ciri-cirinya kan karena mereka kan yang pakai helm full, mungkin nggak begitu mengamati banget karena kan helm dia nggak lepas si penjaket yang jaket hitam. Brakot FC keluar sebagai juara usai berduel dengan lawannya Lagada FC pada laga final turnamen sepak bola KNPI Cup. Turnamen ini berlangsung di lapangan Kembar Boroko, Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara atau Bolmut pada Sabtu 22 Oktober 2022 kemarin. Untuk informasi seputar berjalannya pertandingan kemarin, Tribuners akan diinformasikan reporter Tribun Manado. Kami sudah terhubung dengan rekan Alpri Agogo. Silakan rekan. Silakan rekan Alpri. Oke, baik rekan Dea. Laga final sepak bola KNPI Cup di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara yang mempertemukan antara Brakot FC dan Lagada FC. Di sini pertandingan ini dimenangkan oleh Brakot FC yang keluar sebagai juara di turnamen sepak bola KNPI Cup Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Di awal pertandingan, tim Lagada FC langsung mengedor pertahanan dari anak-anak Brakot FC sehingga pada babak pertama sebenarnya tim Lagada FC sudah unggul 3-1 atas Brakot FC. Tertinggal 1-3 atas Lagada FC. Pada babak kedua Brakot FC mulai meningkatkan strategi permainannya dan alhasil pada babak kedua berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 3-3 dan pertandingan pun harus dilanjutkan dengan laga adu penalti karena waktu yang ditentukan itu sudah selesai. Dan ketika di laga penalti skor masih tetap sama dan lantaran hari sudah mulai gelap, ada kesepakatan dari panitia sekaligus juga pengawas lapangan dan pemimpin pertandingan untuk kegiatan dilanjutkan dengan mencabut undi dan alhasil Brakot FC keluar sebagai juara di turnamen KNPI Cup. Demikian rekan Adea. Baik, terima kasih rekan Alpri untuk informasi Anda dari Bolaang Mongondo Utara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso curiga bahwa buku hitam Verdi Sambo berisi catatan nama polisi bermasalah. Ia menduga catatan itu berisi sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi dari bisnis tambang di Kalimantan. Namun tak hanya di Kalimantan Timur, Tribuners, Sugeng juga menduga bahwa buku itu berkaitan dengan penerimaan uang koordinasi bisnis tambang ilegal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Ketua IPW itu menduga di wilayah Kaltim menyangkut kasus dari seorang Bribtu IB, sementara di Kaltara menyangkut Bribtu HSP. Apalagi Sambo merupakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, sehingga memiliki catatan mengenai setiap anggota Polri. Meski begitu, Sugeng mengingatkan seorang anggota polisi dilarang membuka rahasia jabatannya yang tertuang dalam kode etik kepolisian. Namun ia tidak tahu apakah kode etik kepolisian yang berisi kewajiban menjaga rahasia itu masih terikat atau tidak, mengingat Sambo sudah dipecat oleh Polri. Dia lantas membandingkan dengan kode etik advokat, di mana pengacara tidak boleh membuka rahasia kliennya sampai mati. Namun Sugeng berharap isi buku hitam Sambo itu bisa dibuka sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya, kuasa hukum Verdi Sambo juga angkat bicara soal buku hitam tersebut karena viral. Menurut kuasa hukum Verdi Sambo, menurut kuasa hukumnya, Verdi Sambo siap memberikan informasi penting di dalam buku hitam jika bisa berguna memperbaiki situasi dan keadaan Polri.
Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan obstruction of justice Brigadir J telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Dari agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, nama mantan penasihat ahli Kapolri yakni Fahmi Alamsyah tidak lagi tersebut. Padahal Fahmi sebelumnya santer dikaitkan dengan dugaan memiliki peran vital dalam kasus itu karena dekat dengan Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun juga sempat buka suara dan menyebut Fahmi Alamsyah memang lebih banyak bersama Verdi Sambo. Fahmi juga disebut teman dekat Verdi Sambo. Dalam pemberitaan Tribun News sebelumnya, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo menyebut bahwa mantan staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah memiliki peran vital dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ia menduga Fahmi adalah operator yang menyusun skenario-skenario setelah penembakan Brigadir J, lalu menyusun bersama Verdi Sambo bahwa kejadian tersebut adalah tembak-menembak. Selesai dugaan keterlibatan Fahmi terus berhembus. Ia pun kemudian mundur dari jabatan penasihat ahli Kapolri. Namun saat disarankan agar memberi hak jawab atas pemberitaan yang beredar, saran itu pun tidak diindahkan. Hingga Fahmi hanya mengakui bahwa sudah mengetahui kabar meninggalnya Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 malam setelah kejadian. Kini nama Fahmi Alamsyah pun tidak muncul lagi dalam dakwaan perkara pembunuhan Brigadir J. Namun hingga kini, Polri juga masih bungkam terkait nama mantan penasihat Polri itu yang tidak ada dalam surat dakwaan Verdi Sambo CS. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana saat dihubungi juga menyebut semua dakwaan yang dibuat sudah disusun dengan baik berdasarkan berkas perkara yang diterima. Soal tidak adanya nama Fahmi Alamsyah dalam surat dakwaan terhadap Sambo CS, Ketut menyebut hal itu lebih tepat ditanyakan kepada penyidik yang melimpahkan berkas perkara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus peredaran narkoba yang diduga dimotori oleh Irjen Teddy Minahasa menyeret sejumlah perwira Polri lain. Satu di antaranya, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara. Kini ia dan dua saksi kunci kasus itu pun meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Bahkan perwira menengah yang saat ini sebagai Kabagada Dolok Polda Sumatera Barat ini akan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC. Tidak hanya AKBP Dodi, dua saksi kunci yang juga tersangka di kasus ini juga meminta perlindungan ke LPSK, yakni Linda Puji Astuti dan Samsul Ma'rif. Kuasa hukum AKBP Dodi, Adriel Fiari Purbadimbe, saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat ke LPSK pada Senin 24 Oktober 2022 besok. Menurut sang kuasa hukum, ketiga orang tersebut merupakan saksi kunci yang bisa mengungkap peran Irjen Teddy Minahasa di kasus peredaran narkoba. Di sisi lain, Adriel mengatakan adanya kejanggalan dalam kasus yang melibatkan AKBP Dodi Prawira Negara. Pasalnya saat itu kliennya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi, melainkan sebagai anggota logistik Polda Sumatera Barat, namun tetap diperintah untuk menjebak tersangka Linda. Adriel juga mempertanyakan soal uang 20 miliar rupiah yang dikeluarkan oleh Teddy lantaran informasi palsu dari tersangka Linda. Menurut kuasa hukumnya, AKBP Dodi mengaku menyisikan sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi karena berada dalam tekanan. Sabu itu yang kemudian diduga dijual. Desakan pemimpinnya saat itu, yakni Teddy Minahasa selaku mantan Kapolda Sumatera Barat.
Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Lintasan sirkuit Mandalika mulai diaspal ulang pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu. Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika dimulai setelah lapisan atas lintasan dikelupas sebelumnya. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Lombok, ada rekan Sinto yang akan menginformasikan terkait pengaspalan ulang sirkuit Mandalika ini. Silakan rekan. Halo, mohon maaf. Hujan di sini, maaf. Ya, baik. Rekan Sinto, bisa Anda informasikan seputar pengaspalan ulang sirkuit Mandalika ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Benar sekali bahwasannya sirkuit Mandalika telah dimulai pengaspalan ulang sejak hari Kamis yang lalu, Tribuners. Pengaspalan ulang ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari Dorna Sport dan juga Federasi Internasional Motorsport yang merupakan promotor dari MotoGP MotoGP Tribuners. Kemudian selanjutnya untuk pengaspalan ulang ini ya akan selesai pada tanggal 27 atau akhir bulan Oktober ini, Tribuners. Nantinya pengaspalan ulang ini meliputi mulai dari tikungan 1 hingga tikungan 17 yang dimana seluruh tikungan dari sirkuit Mandalika ini kemudian diaspal ulang. Nantinya juga sesuai dengan keterangan dari Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengungkapkan bahwasannya sirkuit Mandalika nantinya juga akan dibuat start baru, garis start baru dan box start baru, Tribuners, karena memang seluruh aspal di sirkuit Mandalika dilakukan pengaspalan ulang. Termasuk juga penambahan ban-ban di area sirkuit Mandalika hingga kemudian pengecatan area curb Mesano di sirkuit Mandalika, Tribuners. Menyongsong World Superbike Mandalika yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 November 2022, diharapkan dengan adanya track improvement ini kemudian dapat menjadikan World Superbike Mandalika 2022 menjadi lebih seru karena memang dari segi lintasan hingga run-off dari sirkuit Mandalika semakin lebar, Tribuners. Beberapa waktu yang lalu, Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama dari Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Ari Respati, dan juga Direktur Utama MGPA Priyandi Satria bertemu langsung dengan Dorna Sport selaku promotor dari MotoGP dan mengatakan dan sangat mengapresiasi dari adanya track improvement yaitu pengaspalan ulang dari sirkuit Mandalika, Tribuners. Saran-saran dari Dorna Sport ialah diantaranya adalah perlu adanya penambahan fasilitas hingga penambahan kamar-kamar VVIP yang akan digunakan untuk MotoGP 2023, Tribuners. Sekian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sinto untuk laporan Anda dari Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan terjadi di turunan jalan setapak Jalan Trangkil 3, Ngesep, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang. Sri Yatiningsih, seorang wanita pensiunan warga Jatingaleh Trangkil, Kelurahan Ngesep, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fajar Syafiq, reporter dari Tribun Jateng. Silakan rekan, bisa Anda informasikan seputar kronologi kecelakaan ini? Ya, terima kasih ya. Saya saat ini sedang berada di dekat lokasi dan berada di rumah oleh salah satu warga. Sri Yatiningsih, seorang wanita pensiunan warga Jatingaleh Trangkil, Kelurahan Ngesep, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, tewas setelah mengalami kecelakaan bersama Muhammad Irfan, yaitu seorang driver ojek online Maxim, di turunan Jalan Setapak, Jalan Trangkil. Dalam kecelakaan tersebut, Muhammad Irfan, seorang driver online, selamat dan telah mendapatkan perawatan medis dari petugas kesehatan yang ada di dalam mobil ambulans Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan itu merupakan penumpang dari ojol tersebut, yaitu seorang perempuan bernama Sri Yatiningsih. Menurut keterangan dari salah seorang warga, dirinya tidak mengetahui terkait kronologi kecelakaan tersebut. Dirinya hanya mengaku tahu peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Saat berada di lokasi sekitar setelah azan Isya, ia di lokasi tersebut mendengar teriakan dari driver ojol tersebut yang keadaan sudah jatuh. Kemudian dari informasi dari Kasubdit 2 Unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Ibda Muhammad Fahrudin, bahwa kedua korban dalam kecelakaan tersebut telah dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk status korban, yaitu Sri Yatiningsih meninggal dunia mengalami luka pada bagian kepala, sedangkan untuk Muhammad Irfan, yaitu seorang driver ojol, mengalami luka pada tangan, kaki, dan kepala. Dan saat ini masih dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dari pantauan saya saat berada di lokasi, jalan tersebut merupakan jalan kampung dengan posisi jalan sempit dan menurun. Lebarnya hanya cukup untuk simpangan motor saja. Selain itu, samping jalan tersebut merupakan area tebing. Namun di jalan tersebut juga ada pembatas jalannya. Namun mengenai peristiwa kejadian itu, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba kedua korban juga terjatuh di bawah tebing yang biasanya. Terima kasih dia atas laporan yang saya. Baik, terima kasih rekan Fajar. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari warga bernama Faris selengkapnya. Menjadi korban dalam peristiwa ini ada berapa orang, Pak? Dua orang. Ada yang MD ya, Pak, tadi? Iya. Orang mana, Pak? Kalau jenengan tahu? Orang sini. Orang sini juga. Itu kronologi awalnya gimana, Pak, tadi? Kronologi awal. Iya. Di awal kecelakaan apa awal saya turun? Ya, jenengan tahu aja. Blog ya. Saya dipanggil anak kecil. Mau ngaji tuh anak 4 bawa ke sini. Terus, Pak? Terus saya lihat ya. Terus udah MD ya, Pak? Posisinya ya. Masih asli. Cuman yang laki-laki kan teriak-teriak, saya tolong, saya naikin. Itu korban cowok apa cewek, Pak? Yang MD? Cewek, ibu. Cewek, ibu. Usia sekira berapa puluh tahun, Pak? Umurnya? Iya. Umurnya sudah pensiun berapa ya? Pensiunan. Oh, itu berarti tadi ojek online atau gimana, Pak? Maksim katanya. Maksim. Dia bilang, aku Maksim, Mas. Tadi katanya dari korban yang jatuh juga namun masih hidup itu gimana, Pak, ceritanya? Dia cerita nggak sih, Pak? Apa? Yang korban yang masih hidup itu? Nggak sempat. Nggak cerita. Lukanya apa sih, Pak, yang korban masih hidup? Lukanya aku merem, Mas. Kurang begitu cetol toh. Acara rutin tahunan bertajuk Kaltim Bersolawat kembali diselenggarakan oleh Bangkaltim Tara, menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Majelis Ahbabul Mustafa Jawa Tengah. Kemudian juga ada penceramah Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos dari Samarinda dan Kori Kiai Haji Mahmud Syarkani. Ribuan jemaah sangat antusias mengikuti acara di Stadion Gelora Kadri Oning, Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 22 Oktober 2022 malam kemarin. Untuk informasi selengkapnya seputar acara ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Nefrianto Hardi Prasetyo di sana. Silakan, rekan. Ya, baik, rekan dia dan Tribuners. Melaporkan di sini Nefrianto Hardi Prasetyo dari Samarinda, Kota Tepian, Kalimantan Timur, bahwa semalam tadi hingga jelang dini hari telah dilaksanakan Kaltim Berselawat, yakni kegiatan rutin
tablik akbar juga disertai kegiatan berselawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, kemudian ulama dari Samarinda yakni Habib Muhammad bin Alatos dan Kiai Haji Syarkani. Awalnya sejak sore para jemaah itu dari berbagai daerah di Kaltim seperti Tenggarong, Samarinda, Bontang, Handil, Sanga-Sanga, dan Anggana, Kutai Lama dan sekitarnya itu berdatangan sejak sore ya, sekitar jam 17. Dan itu sudah mulai terjadi pengisian ataupun para jemaah itu masuk ke dalam Stadion Gelora Kadri Uning, Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur. Hingga pada sehabis sholat Isya, kira jam 20.30 WITA, itu Kaltim bersalawat itu dimulai dengan hadrah maupun zikir, juga tembang maupun syair-syair salawat. Kemudian sekira pukul 21 Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf asal Solo, Jawa Tengah itu hadir bersama sejumlah pejabat yakni Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, kemudian Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, kemudian Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, kemudian beserta Direksi Unit Bisnis dan Syariah Hairuz Zaman, serta Wakapolresta Samarinda juga Koramil TNI itu hadir, kemudian langsung ya disertai tausiah, kemudian dilanjutkan zikir dan sejumlah tausiah yang diisi oleh para ulama termasuk Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Saat mulainya acara itu langsung lancar, namun hanya saja karena antusiasme ya, kerinduan masyarakat Samarinda, jemaah di kota tepian Samarinda ini yang sudah melakukan acara akbar berzikir yang merupakan kegiatan rutin, seyogianya itu rutin dilaksanakan, namun karena pandemi selama 2 tahun sehingga acara tersebut tidak ada diselenggarakan lebih sekira 2 tahun. Jadi pada saat semalam itu hingga jelang dini hari, ribuan warga yang memadati Gelora Stadion Kadri Uning itu ada yang sudah bisa masuk ke dalam Stadion Gelora Kadri Uning, dan masih juga tak sedikit yang ada di luar ya, sekitar jalan di Stadion Gelora Kadri Uning, di Jalan Wahid Hasim, Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, pada saat antrian masuk para jemaah di sisi kiri maupun kanan dari Stadion Gelora Kadri Uning itu terjadi satu oknum ya, maksudnya ketidaktertiban ya daripada para anggota jemaah dan masyarakat yang hendak masuk ke dalam stadion. Dan memang telah dilakukan koordinasi para petugas yang berwajib juga panitia bahwa ketika kapasitas Stadion Gelora Kadri Uning itu penuh, maka yang lain jemaah yang belum bisa masuk itu diperkenankan hanya menyaksikan dari layar yang telah disediakan di atas maupun di depan. Jadi pada saat itu terjadi mungkin kesalahpahaman dari para jemaah, dan para pihak yang berwajib dari kepolisian juga menyatakan bahwa stadion sudah full. Ketika sudah full itu lebih dari 4.000 bahkan lebih dari 6.000 ya jemaah yang hadir di sekitar stadion. Itu semuanya mungkin sekitar 5.000 ada di dalam stadion, dan selebihnya itu masih banyak yang ada di luar stadion. Bahkan pejabat pun yakni Danrem Brigjen TNI Dendi Suryadi itu tidak bisa masuk ke dalam stadion mengingat kepadatannya ribuan jemaah yang hadir, beserta di dalamnya itu kan banyak juga yang parkir roda 4 maupun roda 2 hingga meluber ke pinggir jalan PM Nur maupun Wahid Hashim, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi sempat terjadi keributan tersebut, dan pihak ini keributan ini terdengar hingga pada Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, sehingga pihaknya bersama panitia berkoordinasi yang tadinya itu niatnya Kaltim bersalawat berlangsung ya sekitar pukul 00 atau jam 12 tengah malam, itu terpaksa seperti biasa yang dilakukan sebelum 2 tahun lalu itu rutin,
sampai jam 12 malam, ini tidak sampai jam 12 malam. Jadi Pak Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf itu memberikan imbauan karena sudah terjadi desak-desakan maupun sedikit keributan ya. Jadi untuk sama-sama saling menjaga keamanan dan sama-sama saling menghormati kegiatan berselawat, itu Habib Syekh bin Abdul Qadir memutuskan untuk mengakhiri sekira pukul 10.30 khatim berselawat itu diakhiri, kemudian ditutup dengan doa. Dan pada saat itu Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf juga menyampaikan pesan bahwa saling jaga perdamaian, semua umat ini ketika berselawat juga mengagungkan Allah dan Rasul, bahwa juga di situ ada nilai bahwa berselawat itu tidak hanya berselawat saja, tapi harus bersabar. Dan itu harus diwujudkan ketika menghadiri acara akbar Kaltim berselawat yang rutin diselenggarakan Bank Kaltim Utara tersebut. Sehingga sekira jam 22.30 itu ditutup dengan doa yang semuanya disampaikan kepada jemaat, juga karena bertepatan dengan hari santri nasional. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf juga mendoakan pada negeri ini agar seluruhnya bertakwa dan dijauhkan dari kolak bala, juga dijauhkan dari perpecahan. Serta para santri didoakan agar menjadi santri yang teladan, mencintai nusa dan bangsa, dan tetap saling berselawat. Bahkan seorang penceramah juga menyerukan, yakni Habib Alatos menyerukan bahwa Samarinda dijadikan kota yang berselawat. Dan sekira pukul 22.30 hingga mungkin ya sekira 1 jam lebih, itu ribuan jemaah perlahan-lahan keluar dari Stadion Gelora Kadri Uning, dan dengan tetap perlahan ya, karena memang situasinya itu crowd dan sangat padat. Sehingga sekira malam tadi hingga tengah malam Kaltim berselawat itu berlangsung di Kota Tepian Samarinda dan berakhir. Begitu rekan Dea, saya melaporkan dari Kota Samarinda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Efrianto untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri siap membantu proses penarikan produk obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol atau EG melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Terkait klaim itu, anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris Panjalangi mendukung keterlibatan Satgas Pangan Polri terkait kasus ini. Andi juga mengaku siap mendampingi serta membantu mengawasi Badan Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI dalam melakukan penarikan daftar obat yang dicurigai mengandung etilen dan glikol. Obat dengan kandungan bahan itu diduga menjadi penyebab maraknya gagal ginjal pada anak-anak. Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa keterlibatan Satgas Pangan Polri tidak akan mengganggu jalannya penarikan obat-obatan. Satgas Pangan Polri akan memahami mana tugas pokok dan fungsi serta kewenangan institusinya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI itu berharap peristiwa ini bisa menjadi sebuah pembelajaran di dunia kesehatan, terutama para produsen obat-obatan. Produsen dinilainya harus lebih teliti dan memahami jenis bahan obat-obatan yang digunakan, agar hal ini tidak terulang kembali dan berdampak berbahaya bagi kesehatan anak di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebelumnya memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan dan pemusnahan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia yang diduga mengandung EG. Kebijakan ini lantaran BPOM menemukan adanya cemaran yang melewati ambang batas. Sampling telah dilakukan BPOM terhadap 39 batch dari 26 sirup obat. Tiga orang dalam satu keluarga tewas dalam kebakaran permukiman di Pademangan Timur, Jakarta Utara pada Sabtu 22 Oktober 2022 malam kemarin. Jenazah merupakan seorang ibu dan dua anaknya ditemukan dalam posisi tengah berpelukan di balik puing-puing reruntuhan rumah. Ketiga korban ialah ibu bernama Ari Sulatstini, 28 tahun, dan dua buah hatinya
berinisial ANZ 6 tahun dan AF 11 tahun. Jenazah ketiganya ditemukan berdekatan dengan posisi Fahrizal yang sedang memeluk sang adik. Ketua RT 08 RW 10 Pademangan Timur, Herno menduga pada saat kebakaran terjadi, kedua anak-anak itu sedang tertidur dalam rumah. Sementara sang ibu yang diduga masih terjaga berupaya menyelamatkan kedua buah hatinya. Setelah dievakuasi, ketika korban langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna proses autopsi. Sementara itu, suami dari Ari Sulastini selamat lantaran pada saat kejadian sedang berada di luar rumah. Suami sekaligus ayah dari para korban ikut dalam perjalanan jenazah ke rumah sakit dan tak kuasa menahan tangisnya. Di sisi lain, Herno mengatakan dari total belasan rumah yang terdampak, 8 hangus terbakar. Sementara itu, Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan total ada sekira 110 jiwa yang terdampak dan kehilangan tempat tinggal akibat insiden kebakaran ini. Mereka untuk sementara akan diungsikan ke tempat penampungan terdekat dari lokasi kejadian. Tribuners, kami masih akan kembali sesaat lagi. Seusai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu, Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya.
Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Tribuners, kita menuju informasi selanjutnya. Tepat menginjak usia yang kedua tahun pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 kemarin seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi Alba dan kedua orang tuanya. Namun orang tuanya kini malah harus was-was menanti hasil laboratorium anaknya yang sudah sejak Kamis 20 Oktober 2022 dirawat di Rumah Sakit Bakti Mulia, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Ibnu menceritakan sebelumnya Alba sempat mengalami batuk dan demam selama 4 hari. Tanpa berpikir panjang, pada Selasa 18 Oktober, ia pun membawa Alba ke Puskesmas Kedoya, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namun saat diperiksa di Puskesmas Kedoya, karena keterbatasan alat, Ibnu pun harus memboyong Alba ke Puskesmas Kebonjeruk untuk dicek darahnya. Ibnu mengatakan bahwa saat itu Alba mengalami penurunan trombosit. Tak butuh waktu lama, pihak Puskesmas Kebonjeruk langsung memberikan surat rujukan agar bisa diperiksa lebih lanjut di Rumah Sakit Bakti Mulia. Ibnu bercerita saat pemeriksaan di Rumah Sakit Bakti Mulia, ternyata sang anak yakni Alba mengalami infeksi saluran pencernaan. Hal tersebut dibuktikan juga dengan cerita Ibnu saat Alba buang air besar, feses yang dikeluarkan berwarna hitam. Pada Rabu 19 Oktober 2022 malam, Alba kemudian kesusahan untuk buang air kecil. Ibnu pun menceritakan bahwa keesokan harinya, pada Kamis 20 Oktober, seharian Alba tidak bisa kencing. Tangisan pun sempat terdengar oleh Ibnu saat anaknya muntah usai makan sarapan paginya.
Kemudian sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Ibnu langsung membawa Alba ke Rumah Sakit Bakti Mulia untuk dirawat. Selama kurang lebih 2 hari dirawat di Rumah Sakit Bakti Mulia, Ibnu mengatakan bahwa Alba sudah diambil darahnya untuk dicek. Dokter pun juga sudah mewanti-wanti kemungkinan gejala Ibnu mengarah pada gagal ginjal akut. Di akhir obrolan, Ibnu berharap kepada pemerintah supaya dapat segera mencari dan memberikan solusi terkait gagal ginjal akut ini. Lantaran menurutnya bagaimanapun juga banyak sekali orang tua yang saat ini dihantui rasa khawatir termasuk dirinya akan kesehatan anaknya, termasuk terkait kasus maraknya gagal ginjal akut ini. Awal panas, batuk. Itu kapan, Pak? Itu hari Selasa. Selasa. Terus dibawa ke puskesmas. Puskesmas mana itu, Pak? Puskesmas Kedoya. Oh, Puskesmas Kedoya. Oke. Disuruh dirujuk ke puskesmas Kebon Jeruk, cek darah. Dia cek darah, dibawa lagi ke puskesmas buat dibaca. Itu dalam 1 hari Iya. udah 3 puskesmas ya berarti ya dirujuk ya? 2 sih, Kedoya, Kebon Jeruk, Kedoya lagi. Oke, balik. Dirawat di Rumah Sakit Bakti Mulia, Ibnu mengatakan bahwa Alba sudah diambil darahnya untuk dicek. Dokter pun juga sudah mewanti-wanti kemungkinan gejala Ibnu mengarah pada gagal ginjal akut. Di akhir obrolan, Ibnu berharap kepada pemerintah supaya dapat segera mencari dan memberikan solusi terkait gagal ginjal akut ini. Lantaran menurutnya bagaimanapun juga banyak sekali orang tua yang saat ini dihantui rasa khawatir termasuk dirinya akan kesehatan anaknya, termasuk terkait kasus maraknya gagal ginjal akut ini. Awal panas, batuk. Itu kapan, Pak? Itu hari Selasa. Selasa. Terus dibawa ke puskesmas. Puskesmas mana itu, Pak? Puskesmas Kedoya. Oh, Puskesmas Kedoya. Oke. Disuruh dirujuk ke puskesmas Kebon Jeruk, cek darah. Dia cek darah, dibawa lagi ke puskesmas buat dibaca. Itu dalam 1 hari Iya. udah 3 puskesmas ya berarti ya dirujuk ya? 2 sih, Kedoya, Kebon Jeruk, Kedoya lagi. Oke, balik lagi. Oke. Baca dari situ trombositnya kurang. Trombositnya yang harusnya 15.000 cuma 14.500. Oke, baik. Nah, sebenarnya itu nggak terlalu parah sih, cuma pas ditanya ada mimisan nggak, ada pupnya hitam nggak, mentretnya, nah pupnya hitam, mentret. Itu waktu di puskesmas Kedoya ya? Langsung dari sana dirujuk ke sini. Oke. Ke Kata Bakti. kata dokter di puskesmas kok dirujuk kenapa Pak waktu itu? Coba dicek darah lagi ke Bakti, mungkin yang lebih lengkap di sini. Belum masuk ke besar. Ya dari sini didiagnosa saluran infeksi saluran pencernaan. Ya. Setelah itu dikasih obat lah. Obatnya itu hari apa Pak berarti Pak? Itu hari muter puskesmas itu di hari itu juga hari Selasa. Sindikat produsen dan pengedar oli palsu dibekuk jajaran Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Ada 2 pelaku yang ditangkap yakni Jiwa Kusuma Agung dan juga Ali Mahmudi. Pada pengungkapan tersebut, jajaran Ditreskrim menggerebek 3 lokasi yang merupakan pabrik maupun gudang di wilayah Kota Semarang. Satu di antaranya yang digerebek berada di Jalan Kayu Manis nomor 10, Kuningan, Semarang Utara. Terlihat ribuan liter oli palsu siap kemas ditampung di tandon dan tersimpan di gudang. Pelaku juga menyediakan alat mencetak nomor registrasi yang tertera di oli botol. Maksud kami di botol oli. Pelaku juga telah menyediakan botol-botol untuk mengemas oli tersebut. Ditreskrim Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan tersangka Ali Mahmudi berperan sebagai penjual oli palsu.
Sementara Jiwa Kusuma Agung berperan mengelola 3 rumah produksi yang berada di Semarang. Menurutnya, bahan baku yang digunakan membuat oli palsu ini bukanlah dari bahan dasar oli bekas, yakni liquid parafin atau parafin cair. Kemudian pelaku juga memproduksi oli palsu menggunakan zat yang bukan untuk oli dan ditambahkan aditif serta perwarna. Pelaku menjual oli palsu tersebut menggunakan merek-merek tertentu. Dikatakannya pelaku menjual oli palsu tersebut ke seluruh wilayah di Indonesia, terutama pelaku telah memasarkan oli di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan. Kombes Dwi menuturkan, omset yang didapatkan tersangka selama 1 bulan memproduksi oli palsu mencapai 960 juta rupiah, dan jika dihitung dalam 1 tahun, omset yang diterima mencapai 11, miliar rupiah. Tersangka melakoni bisnis gelapnya ini selama 2 tahun. Peralatan dimiliki pelaku untuk memalsukan oli diantaranya yakni mesin sablon videojet untuk membuat nomor seri pada oli. Hasil nomor seri pun dicetak menggunakan videojet mirip dengan aslinya. Ia menuturkan polisi juga menyita 6 unit mobil box untuk mendistribusikan oli palsu dan membeli bahan dasar. Kemudian 2.000 karung berisi tutup botol dan 4.524 botol oli. Pelaku pun dijerat pasal 100 ayat 1 ayat 2, pasal 102 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah dan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Kita menuju informasi selanjutnya, Tribuners. BSI mengadakan lomba mewarnai tingkat SD kelas 1 sampai kelas 3 di Atrium Mega Mall Manado. Kegiatan diikuti puluhan anak-anak yang didampingi oleh orang tua masing-masing. Para orang tua pun mengaku terbantu dengan perlombaan ini karena bisa membantu anak-anaknya mengasah minat dan bakat. Tentunya kegiatan lomba ini disambut meriah para orang tua yang datang, salah satunya yakni Eskayanti. Ia mengungkapkan lomba mewarnai seperti ini sangat baik untuk dilaksanakan karena sangat membantu anak-anak. Eskayanti menambahkan harapan ke depan kegiatan lomba ini harus terus dilakukan karena sangat baik. Di kesempatan senada, Hapsari, satu di antara peserta menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat berguna dan harus disupport. Bahkan Hapsari berkata, lomba mewarnai ini akan membuat anak-anak menunjukkan talenta dan bakatnya masing-masing sejak dini. Indi selaku Tribun IO bersyukur kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lombanya juga sudah selesai dilaksanakan. Diketahui, Kayla L menjadi juara 1 umum lomba mewarnai dan juara 2 disabet oleh Hanan, semua berdasarkan dari ketentuan juri. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang ini, Tribuners. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua.
Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih.
Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arborek, dan Sawan Darek. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi.
Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini. Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Minggu 23 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Kabupaten Semarang Expo resmi digelar pada Kamis 20 Oktober 2022. Gelaran ini berlangsung selama 5 hari dengan dimeriahkan oleh puluhan stand UMKM dan pertunjukan menarik Tribuners. Seperti saat hari kedua terdapat lomba meracik kopi yang didukung oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Dalam lomba ini, para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan berkompetisi memproses kopi, mulai dari biji hingga menjadi hidangan minuman Tribuners. Dan bagaimana suasana lomba di sana akan disampaikan oleh rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng. Silakan rekan Reza. Baik rekan Ariska, yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, yaitu pelaksanaan dari Kabupaten Expo ya, atau yang sering disebut Kasmex, Kabupaten Semarang Expo. Jadi ada beberapa hari gelaran tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang
Dan salah satunya yang mendukung itu termasuk yang leading sektornya yaitu Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang. Nah, dari dukungan itu salah satu kegiatannya yaitu lomba meracik kopi. Semua hasil bahan-bahan kopi itu merupakan pertanian dari Kabupaten Semarang sendiri. Jadi mulai dari tanaman, biji, kemudian proses pengolahan, proses filter, sampai hingga akhirnya menjadi hidangan minuman kopi itu semua dilombakan di sana. Jadi Dinas Pertanian sendiri membentuk tim penjurian, ya. Jadi tamu undangan yang menjadi juri di sana untuk menilai seberapa bagus, seberapa baik proses pengolahannya, seberapa baik para peserta untuk meracik, dan kemudian pada akhirnya hasil dari penilaian tersebut rasanya. Jadi ada kopi Robusta, kopi Arabica, itu yang dilombakan di sana. Kemudian yang tak kalah penting lainnya, ini informasi baru bahwa hasil pertanian kopi tersebut juga akan telah digunakan untuk diminum bersama untuk para peserta seluruh Kabupaten Semarang. Jadi judulnya pemecahan rekor minum kopi dengan gula aren sebanyak 13.000 peserta. Jadi ini termasuk rekor baru ya, rekor muri, pemecahan rekor minum kopi gula aren bareng serentak di saat gelaran tersebut. Dan semua bahannya pun juga berasal dari Kabupaten Semarang. Dan acara tersebut juga saat ini masih berlangsung ya, masih hingga 23 Oktober atau hari ini, dan masih bisa dilanjutkan untuk besok Senin ya, 24 Oktober ada acara tambahan, itu ada artis nasional yang datang. Jadi teman-teman yang mau ke Kabupaten Semarang atau Ambarawa bisa datang ke Kabupaten Semarang Expo atau Kasmex 2022. Banyak fasilitas atau banyak yang dipamerkan di sana yang menarik, dan tak kalah pentingnya juga ada artis-artis nasional. Terima kasih yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Ariska. Baik, rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Sabtu 22 Oktober kemarin di toko buku Gramedia Samrat Manado telah digelar event Mozaik Manado Gramedia. Terkait hal ini, Wali Kota Manado melalui Kadis Kominfo Manado mengutarakan apresiasinya Tribuners. Sebab menurutnya event ini turut mendorong perkembangan seni dan pariwisata di Kota Manado. Dan seperti apa kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompils dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi kemarin digelar Mozaik Manado Gramedia volume kedua yang berlangsung di halaman toko buku Gramedia, dan kegiatan ini disambut antusias baik oleh warga Manado maupun oleh pemerintah Kota Manado. Jadi Wali Kota Manado mengutus Kadis Kominfo Bapak Erwin Kontu untuk berkunjung ke event tersebut, dan di sini Bapak Kadis Kominfo menyempatkan diri untuk membuka kegiatan tersebut, melakukan kunjungan visit store. Kemudian Bapak Erwin Kontu juga turut hadir dalam kegiatan selanjutnya yang digelar oleh Gramedia tersebut. Dan di sini dalam sambutannya Bapak Erwin Kontu sempat membawakan sajak yang ditulis oleh Wali Kota Manado yang berisi tentang seni dan juga dalam hubungannya dengan kegiatan mozaik tersebut. Jadi Tribuners, kegiatan mozaik ini adalah yang kedua, yang pertama di Medan dan yang kedua di Manado. Dan yang di Manado ini sangat istimewa karena ini langsung menjadi objek adalah buku novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Jadi buku ini kemudian dibuat mural. Jadi mural tersebut dibuat oleh Vivi Tanamal, seniman muda asal Sulawesi Utara yang masih berusia 21 tahun. Dan mural itu dibuat di atas dinding atas bagian depan toko buku Gramedia, dan dia melukis
dengan menerjemahkan isi dari novel tersebut ke dalam lukisan mural tersebut. Dan juga ini pada malam harinya digelar nonton bareng film Laut Bercerita itu yang ternyata mendapat sambutan hangat dari kaum milenial di Kota Manado. Jadi selain itu ada juga creative talk dan ada juga penampilan musik dari musisi-musisi lokal di Manado. Jadi benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Diamita bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Live Update Tribun News edisi Minggu 23 Oktober 2022. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan, inilah Live Update Tribun News selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sempat beredar video di media sosial yang memperlihatkan terduga pelaku pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu. Pria itu sempat memberikan senyuman ke seseorang yang saat itu juga bersamaan satu lift dengannya dan kamera CCTV. Tim Warta Kota pun berusaha melakukan investigasi lokasi yang diduga sebagai tempat eksekusi korban. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Randy Rutama, reporter dari Warta Kota. Rekan, bisa Anda informasikan terkait kasus ini? Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Apartemen Green Pramuka City yang berlokasi di Kecamatan Rawasari, maksud saya di Jalan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yakni tepat di Tower Orchid. Tempat ini merupakan lokasi di mana titik pertama kejadian perkara pembunuhan secara paksa oleh satu pelaku, yakni berinisial R, yang dimana informasi tersebut didapat berdasarkan hasil investigasi reporter Warta Kota di lokasi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, yang dimana saat datang ke lokasi, menurut informasi narasumber yang tidak bisa disebutkan namanya ini, yakni berinisial S, menjelaskan lokasi tersebut persis di belakang Starbucks Coffee, yakni tepat di Tower Orchid.
Yang dimana ketika reporter datang ke lokasi, ternyata kejadian tersebut berada di persis di lantai 18 di Tower Orchid. Namun reporter wartakotalive.com tidak atau belum berhasil menggali secara spesifik mengenai lokasi atau kamar atau ruang kamar yang menjadi TKP pembunuhan tersebut. Mengingat ketika datang di lokasi tepat Tower Orchid, petugas tidak mengetahui mengenai pemberitaan tersebut. Yang dimana perlu diketahui, hingga saat ini polisi sudah menetapkan satu pelaku yakni berinisial R yang menjadi pelaku pembunuhan, yakni wanita berinisial M yang jenazahnya dibuang di bawah tol Becakayu Bekasi pada Senin lalu. Baik, itu saja rekan BM bisa saya sampaikan terkait informasi di lokasi Tower Orchid mengenai TKP pembunuhan satu wanita yang dibuang di kolong tol Becakayu. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Provinsi Aceh. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI memusnahkan ladang ganja siap panen di kawasan Pegunungan Leser, Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Temuan itu merupakan hasil pemetaan ladang ganja yang bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta penyelidikan tim BNN RI. Untuk laporan lengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan Ilhami Syahputra, reporter dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan dari Aceh bahwasanya tim Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menemukan ladang ganja siap panen, yaitu di kawasan Loser, tepatnya di Gampung Tengah, Kecamatan Kumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Temuan tersebut berada di kaki Gunung Loser dengan perkiraan total luasnya mencapai 3 hektar yang langsung dipimpin oleh Direktur Pemberantasan Narkoba Brigjen Pol Roy Hadi Syahan. Pemberantasan ini terjadi pada hari Sabtu kemarin dengan jumlah personil yang diturunkan yakni 131 personil yang terdiri dari Polres, Dandim, Brimob, Pom, Adi, Satpol PP, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan tim BNN Kabupaten. Dari hasil pemusnahan itu, tim berhasil memusnahkan 23.000 batang ganja dengan total perkiraan berat 12 ton ganja yang diperkirakan basah, 3 ton ganja basah. Ya. Kemudian tim berhasil memusnahkan dengan cara dibakar langsung di lapangan. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Ilhami untuk laporan Anda di Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya di Kalimantan Timur. Anggota Basarnas Balikpapan, Abu Amin, dianiaya oleh tetangganya sendiri bernama Ibram Syah pada Jumat 20 Oktober 2022 lalu. Informasinya, Ibram Syah atau pelaku ini melakukan tindak kekerasan karena sakit hati karena sering diolok. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan itu bahkan mengaku sering diancam. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Ardian Nakinan. Silakan rekan dengan laporan Anda seputar kasus ini. Baik, terima kasih. Penganiayaan yang menimpa salah satu anggota Basarnas Balikpapan, Abu Amin, yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, Ibram Syah, terjadi pada Jumat 20 Oktober 2022 lalu. Kabarnya Ibram Syah melakukan tindak tersebut akibat sakit hati karena sering diolok dengan kata yang tidak pantas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu mengaku bahkan sering diancam. Kondisi korban saat ini masih dirawat di rumah sakit karena terdapat beberapa titik luka yang memerlukan perawatan intensif oleh tenaga medis. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam berupa parang dan
Dan untuk itu Ibu Alamsyah dijerat pasal 351 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ardiana Kinan untuk laporan Anda di Balikpapan. Selamat bertugas kembali. Warga Kebaharan, Kota Serang, Banten menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Aksi kekerasan itu menimpa saat korban pulang dari sholat Jumat pada Jumat 21 Oktober 2022 lalu. Naas, saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawiranegara, korban meninggal dunia. Untuk informasi lengkapnya terkait kronologi kejadian, Tribuners akan dilaporkan rekan Mildaniati, reporter dari Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, halo Tribuners, bahwa MN ada warga dari Kebaharan Masjid Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, menjadi korban penusukan 2 orang tidak dikenal seusai melaksanakan sholat Jumat sekitar pukul 12.30 di sekitar lokasi dekat dengan kediamannya. Saat itu berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Serang Kota, AKP David Adi Kusuma, bahwa saat itu korban berjalan dari masjid sekitar 30 meter untuk sampai ke kediamannya. Namun naas, di pertigaan Jalan Raya Banten Kebaharan Al-Amin, korban ditusuk oleh 2 pelaku oleh para kedua pelaku laki-laki menggunakan sepeda motor dan korban mengalami penusukan pada bagian punggung yang sampai menembus ke paru-paru. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawiranegara, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara pada saat itu juga. Kemudian juga pihak kepolisian sudah mengumpulkan para saksi serta mengumpulkan barang bukti berupa CCTV yang ada di lokasi kejadian Tribuners. Selain itu juga berdasarkan keterangan dari Ketua RW 03 Kebaharan Al-Amin bernama Tangdim yang juga korban adalah keponakan dari Ketua RW sendiri, menyampaikan semasa hidupnya korban tidak memiliki musuh. Namun dari pihak keluarga menyampaikan bahwa sejak korban pulang dari masjid, terlihat 2 orang pria sudah mengintai pelaku sehingga korban ditusuk oleh para kedua pelaku di pertigaan Kebaharan Al-Amin tersebut. Sampai saat ini pihak keluarga menginginkan agar kedua para pelaku tersebut segera ditangkap. Dan kemudian korban juga para keluarga korban juga meminta agar kejadian ini segera diusut. Begitu rekan Dea dan Tribuners yang dapat disampaikan dari reporter Tribun Banten. Kembali ke studio. Ya, Tribuners terkait ini juga rekan kami Melda sudah mendapatkan keterangan dari Ketua RW setempat. Tangdim berikut liputannya. Pak RW, bisa dijelaskan terkait kabar adanya penusukan? Jadi ini saya ada kabar setelah habis sholat Jumat, kurang lebih jam 1 ya, atau setengah 1, telah terjadi penusukan. Penusukan itu belum ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Dia minta tolong sama tetangga bahwa dia habis ditusuk, tolong dibawa ke rumah sakit kan ini. Langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak ada yang tahu. Setelah itu ada kabar meninggal dunia. Jadi habis ditusuk korban sempat minta tolong tetangga, ya? Minta tolong sama tetangga. Maksudnya sama saudaranya tetangga. Kabarnya sempat bawa motor juga, Pak? Siapa orangnya yang korban? Tusuknya. Yang tusuk. Kalau korban enggak. Itu dari mana mau kemana, Pak? Mau pulang. Dari masjid. Dari masjid mau pulang ke arah sana, ke rumahnya. Korban usianya berapa, Pak? 37 ya. Terus ada fotonya nih kalau pas kejadian ya. Pak, ini Pak apa namanya? Udah ditunggu apa gimana itu? Setelah kejadian itu mungkin meninggalnya ya mungkin sudah pendarahan ya di rumah sakit sudah nggak ada. Pelakunya Pak? Pelakunya sampai sekarang belum ketahuan. Berapa orang Pak? 2 orang katanya. Menurut ada saksi tapi tidak meragukan ya sepintas bahwa motor merah Vario katanya 2 orang kabur. Nunggu di mana Pak tadinya? Ya? Nunggu di mana? Apa? Nunggu di mana? Si pelakunya. Tadi itu di daerah situ Simpang 3 itu. Oh, tapi udah dilihat itu. Sebelum sholat Jumat juga? Enggak, habis sholat
habis sholat Jumat udah nunggu. Tadi berapa jauh Pak jaraknya Pak dari lokasi penusukan sampai ke rumah tetangga itu berapa itu? Kurang lebih 30 meter. 30 meter. Oh, si korban sempat jalan. Itu posisinya pas sudah di berdarah, ya berdarah. Senjata tajamnya masih nempel apa? Enggak. Oh, udah dicabut. Lukanya di bagian apa Pak? Dada, dan punggung kiri, punggung kiri. Tembus enggak? Ya, nggak tahu tembusnya punggung kiri. Atau masih darah di paru-paru apa ya? Pakai baju apa Pak? Kurang tahu ya saya. Sejumlah titik ruas jalan poros di sekitar Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat rusak. Masyarakat di Desa Padu Banjar berharap akses jalan dan juga jembatan dapat terakomodir serta diperbaiki. Lainnya soal jalan, mereka juga berharap pemerintah bisa perhatian dan membantu perihal alat pertanian dan pupuk perkebunan kepada masyarakat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pontianak, ada rekan Jovi Lasta. Silakan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Nah, bisa saya sampaikan bahwa salah warga Desa Padu Banjar di Kecamatan Simpang Hilir di Kabupaten Kayong Utara Kalbar itu sangat membutuhkan perhatian, terutama akses jalan poros dan juga jembatan yang ada di sekitaran desa tersebut. Nah, hal ini disampaikan oleh salah satu warga Desa Padu Banjar, yaitu Bapak Kartimin. Nah, beliau merupakan warga desa setempat dan berharap dengan kondisi jalan saat ini, beliau meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan akses jalan tersebut. Karena berdasarkan dari informasi yang saya himpun bahwa sekitaran 1 tahunan belakangan ini ya seperti itu. Nah, terjadi kerusakan seperti itu di jalan poros yang berada di sekitaran desa tersebut. Nah, tentunya ini disampaikan Bapak Kartimin ketika kunjungan itu Bupati Kayong Utara di desanya di Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir pada hari Kamis 20 Oktober 2022 yang lalu. Nah, itulah harapan yang disampaikan beliau kepada pemerintah daerah. Nah, kebetulan Bapak Bupati datang ke desanya tersebut. Nah, dari hal tersebut juga pihak pemerintahan desa melalui Kepala Desa Padu Banjar yaitu Bapak Kasdi juga menyampaikan harapannya itu terkait dengan jalan poros yang ada di desanya ini. Seperti terlihat saat ini bahwa jalan poros di daerah desanya tersebut membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Nah, mungkin untuk tahun depan sendiri untuk dapat diperbaiki seperti itu. Karena akses jalan ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk baik itu untuk akses perekonomian itu. Nah, akses jalan ini kan sangat dibutuhkan. Nah, terutama di daerah desa tersebut mayoritasnya itu masyarakatnya itu bekerja sebagai baik itu petani dan juga berkebun seperti itu. Nah, tentunya akses jalan sendiri ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah Desa Padu Banjar di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara Kalbar. Dari hal tersebut juga, ini Bupati Kayong Utara Citra Duani menyampaikan bahwa tentunya perbaikan jalan ini sudah diajukan ya beberapa tahun yang lalu, namun dikarenakan pandemi COVID maka tidak bisa dilanjutkannya karena terhambat seperti itu. Nah, untuk perbaikannya sendiri ini nanti disampaikan oleh beliau itu sekitar 4 km ya seperti itu ya. Akses jalan poros di daerah sekitaran Desa Padu Banjar ini akan dilakukan perbaikan dan upaya perbaikan di tahun depan yaitu tahun 2023, namun itu secara bertahap. Nah, tentu untuk penyelesaian airnya itu sampai di tahun 2024 nanti. Nah, tentunya inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kayong Utara dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama dalam memberikan akses kelancaran baik itu akses ekonomian, akses pertanian, sosial dan juga akses jalan yang ada di setiap desa. Nah, termasuk di Desa Banjar di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dari saya, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Jovi Lasta di Kayong Utara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Seorang pengemudi ojek online menjadi korban penusukan di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 Oktober 2022 kemarin. Korban tewas setelah terlibat cekcok dengan dua pengendara lain yang melanggar lalu lintas. Diduga dua pelaku penusukan merupakan orang yang juga membawa korban ke rumah sakit. Selengkapnya terkait peristiwa ini, Tribuners akan dilaporkan reporter Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Nuriatul Hikmah. Silakan rekan. Ya baik Dea, betul sekali bahwasannya memang pada hari kemarin Jumat, maksud kami Sabtu tanggal 21 Oktober 2022 terdapat pembunuhan ataupun terdapat dugaan penusukan dari seorang pengemudi ojol yang ada di Jalan KH Mas Mansur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada saat itu korban terlibat cekcok bersama dengan pengendara lain yang diduga melanggar lalu lintas. Pada saat itu korban tewas ini setelah mendapatkan cekcok dan juga setelah dipukul dan juga ada adegan tarik-tarikan antara kedua korban ataupun antara kedua pelaku itu sendiri. Dan di mana diduga menurut saksi mata yang bernama Sutanto, dua orang yang terlibat cekcok tersebut mencoba untuk membunuh ataupun mencoba untuk menusuk korban itu sendiri karena mereka membawa senjata pisau lipat. Meski begitu, ketika memang melihat dari jarak jauh, di mana Sutanto yang merupakan pedagang es tebu pada saat itu melihat di jarak 7 meter, memang tidak terdapat pisau lipat yang dibawa oleh kedua pelaku. Namun ternyata ketika dilihat, korban sudah bersimpah darah dan juga memang sudah tidak bisa bergerak sama sekali seperti itu. Dan pada saat itu Sutanto yang menjelaskan di gerainya itu mengatakan bahwasannya korban itu mengendarai sepeda motor hitam dan berada di jalur yang benar. Jadi yang memang salahnya itu adalah dari dua pelakunya itu sendiri. Dan ketika cekcok tidak bisa terhindari, ada adegan pukul memukul dan juga tarik menarik. Dan juga menurut Sutanto, korban saat itu sudah berusaha merelai perkelahian, namun dia ditarik dan akhirnya terlibat cekcok yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kemudian pada saat korban sudah bersimpah darah, semua kondisi di sekitar situ adalah sudah panik seperti itu, sehingga semua orang berfokus untuk menolong ataupun menyelamatkan korban. Nah, menurut keterangan dari Sutanto itu sendiri, bahwasannya korban dibawa oleh dua terduga pelaku. Bahwasannya mereka mengendarai satu motor, di mana di depan adalah pelaku yang berbaju putih, berkaos putih, kemudian di tengahnya adalah pelaku atau maksud kami adalah korban yang memang sudah bersimpah darah dengan memakai jaket ojek online seperti itu, dan juga di belakangnya adalah seorang laki-laki yang mengenakan jaket berwarna hitam dan diduga dua orang itu merupakan pelaku. Hanya saja masyarakat sekitar pada saat itu tidak mengetahui bahwasannya dua orang tersebut merupakan pelaku. Begitu keterangan dari Sutanto. Dan pada saat itu semua orang juga langsung berfokus untuk menyelamatkan korban, dan hingga saat ini pelaku maksud kami belum bisa diketahui identitasnya seperti itu. Dan juga kami sempat melihat CCTV juga bahwasannya memang sebelum adegan tusuk-menusuk terjadi itu memang dilakukan cekcok terlebih dahulu hingga ada pemukulannya. Meski begitu, juga Sutanto saat diketahui itu tidak mengetahui dengan jelas ciri-ciri pelaku, sebab pada saat kejadian mereka bertiga itu tidak, ketika berontak itu menggunakan helm sehingga wajahnya tidak terlihat sama sekali. Ya, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saat ini para korban ataupun para pelaku sudah ditangani oleh Polsek terdekat di Tanah Abang itu sendiri. Demikian dia saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Nuri, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari saksi Sutanto selengkapnya. Ya, lihat saya dari sini tuh tiba-tiba di sana tuh cekcok. Setelah cekcok biasanya kan di sini udah lama. Biasanya kalau cekcok kesenggol biasanya kalau udah satu ngalah kan udah selesai. Tapi dilihat dari sini kami pantau semakin lama semakin itu cekcoknya nggak selesai, malah main tarik-tarikan, akhirnya main pukul-pukulan. Pas udah pukul-pukulan? Yang jaket hitam, yang motor Vario Matic itu udah mau jalan. Itu korbannya? Ya, korban sebenarnya, tapi mau ditarik lagi. Nah. Yang lawan arah itu yang Vario, yang mobil Vario bukan lawan arah, justru yang jaket hitam arah ke sini. Oh, berarti korban itu dalam posisi yang jalur yang benar gitu ya?
gitu. Lalu pelakunya pastinya bukan pelaku ya, kita dugaan pelakunya itu sendiri ada 2 orang. Pelakunya itu yang 2 orang itu cekcok. Nah, di antara cekcok itu yang kaos putih. Nah, yang pakai jaket Grab ini sebenarnya mungkin mau melerai gitu. Nah, udah gitu malah menarik yang di motor Matic itu 2 kali, akhirnya yang Matic itu tersungkur. Nah, bangun lagi akhirnya main pukul-pukulan. Jadi 1 lawan 2. Nah Pak, terus kan ini pelakunya tuh kita sampai sekarang belum ada yang tahu Pak. Apakah tadi ada indikasi pelakunya juga sebenarnya membantu korban? Pelaku di antara 3 ini walaupun itu perkelahian itu dihentikan karena lihat sibah darah. Nah, adanya darah itu dari apa kita juga ada yang tahu. Juga kita nggak melihat si A si B nya bertiga ini nggak ada yang membawa pisau kalau dilihat mata kita. Kita nggak tahu darah udah bersimbah, dia udah tersungkur yang si Grab ini. Akhirnya yang bawa rumah sakit ya mereka bertiga. Termasuk dugaan pelaku itu sendiri ya? Yang kaos putih di depan, yang luka di tengah, yang jaket hitam di belakang megangin. Tapi Bapak tahu ciri-cirinya nggak sih Pak yang 2 orang itu? Ciri-cirinya kan karena mereka kan yang pakai helm full. Mungkin nggak begitu mengamati banget karena kan helm dia nggak lepas si jaket hitam. Brakot FC keluar sebagai juara usai berduel dengan lawannya Lagada FC pada laga final turnamen sepak bola KNPI Cup. Turnamen ini berlangsung di lapangan Kembar Borogo, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut pada Sabtu 22 Oktober 2022 kemarin. Untuk informasi seputar berjalannya pertandingan kemarin, Tribuners akan diinformasikan reporter Tribun Manado. Kami sudah terhubung dengan rekan Alpri Agogo. Silakan rekan. Silakan rekan Alpri. Oke, baik rekan Dea. Laga final sepak bola KNPI Cup di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara yang mempertemukan antara Brakot FC dan Lagada FC. Di sini pertandingan ini dimenangkan oleh Brakot FC yang keluar sebagai juara di turnamen sepak bola KNPI Cup Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Di awal pertandingan, tim Lagada FC langsung mengedor pertahanan dari anak-anak Brakot FC sehingga pada babak pertama sebenarnya tim Lagada FC sudah unggul 3-1 atas Brakot FC. Tertinggal 1-3 atas Lagada FC. Pada babak kedua Brakot FC mulai meningkatkan strategi permainannya dan alhasil pada babak kedua berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 3-3 dan pertandingan pun harus dilanjutkan dengan laga adu penalti karena waktu yang ditentukan itu sudah selesai. Dan ketika di laga penalti skor masih tetap sama dan lantaran hari sudah mulai gelap, ada kesepakatan dari panitia sekaligus juga pengawas lapangan dan pemimpin pertandingan untuk kegiatan dilanjutkan dengan mencabut undi dan alhasil Brakot FC keluar sebagai juara di turnamen KNPI Cup. Demikian rekan Adea. Baik, terima kasih rekan Alpri untuk informasi Anda dari Bolaang Mongondo Utara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso curiga bahwa buku hitam Verdi Sambo berisi catatan nama polisi bermasalah. Ia menduga catatan itu berisi sejumlah nama Jenderal Polri yang diduga menerima gratifikasi dari bisnis tambang di Kalimantan. Namun tak hanya di Kalimantan Timur, Tribuners, Sugeng juga menduga bahwa buku itu berkaitan dengan penerimaan uang koordinasi bisnis tambang ilegal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Ketua IPW itu menduga di wilayah Kaltim menyangkut kasus dari seorang Bribtu IB, sementara di Kaltara menyangkut Bribtu HSP. Apalagi Sambo merupakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, sehingga memiliki catatan mengenai setiap anggota Polri. Meski begitu, Sugeng mengingatkan
seorang anggota polisi dilarang membuka rahasia jabatannya yang tertuang dalam kode etik kepolisian. Namun ia tidak tahu apakah kode etik kepolisian yang berisi kewajiban menjaga rahasia itu masih terikat atau tidak, mengingat Sambo sudah dipecat oleh Polri. Dia lantas membandingkan dengan kode etik advokat, di mana pengacara tidak boleh membuka rahasia kliennya sampai mati. Namun Sugeng berharap isi buku hitam Sambo itu bisa dibuka sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya, kuasa hukum Verdi Sambo juga angkat bicara soal buku hitam tersebut karena viral. Menurut kuasa hukum Verdi Sambo, menurut kuasa hukumnya, Verdi Sambo siap memberikan informasi penting di dalam buku hitam jika bisa berguna memperbaiki situasi dan keadaan Polri. Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan obstruction of justice Brigadir J telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Dari agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, nama mantan penasihat ahli Kapolri yakni Fahmi Alamsyah tidak lagi tersebut. Padahal Fahmi sebelumnya santer dikaitkan dengan dugaan memiliki peran vital dalam kasus itu karena dekat dengan Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun juga sempat buka suara dan menyebut Fahmi Alamsyah memang lebih banyak bersama Verdi Sambo. Fahmi juga disebut teman dekat Verdi Sambo. Dalam pemberitaan Tribun News sebelumnya, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo menyebut bahwa mantan staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah memiliki peran vital dalam kasus tewasnya Brigadir J. Ia menduga Fahmi adalah operator yang menyusun skenario-skenario setelah penembakan Brigadir J, lalu menyusun bersama Verdi Sambo bahwa kejadian tersebut adalah tembak-menembak. Selesai dugaan keterlibatan Fahmi terus berhembus. Ia pun kemudian mundur dari jabatan penasihat ahli Kapolri. Namun saat disarankan agar memberi hak jawab atas pemberitaan yang beredar, saran itu pun tidak diindahkan. Hingga Fahmi hanya mengakui bahwa sudah mengetahui kabar meninggalnya Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 malam setelah kejadian. Kini nama Fahmi Alamsyah pun tidak muncul lagi dalam dakwaan perkara pembunuhan Brigadir J. Namun hingga kini, Polri juga masih bungkam terkait nama mantan penasihat Polri itu yang tidak ada dalam surat dakwaan Verdi Sambo CS. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana saat dihubungi juga menyebut semua dakwaan yang dibuat sudah disusun dengan baik berdasarkan berkas perkara yang diterima. Soal tidak adanya nama Fahmi Alamsyah dalam surat dakwaan terhadap Sambo CS, Ketut menyebut hal itu lebih tepat ditanyakan kepada penyidik yang melimpahkan berkas perkara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus peredaran narkoba yang diduga dimotori oleh Irjen Teddy Minahasa menyeret sejumlah perwira Polri lain. Satu di antaranya, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara. Kini ia dan dua saksi kunci kasus itu pun meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Bahkan perwira menengah yang saat ini sebagai Kabagada Dolok Polda Sumatera Barat ini akan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC. Tidak hanya AKBP Dodi, dua saksi kunci yang juga tersangka di kasus ini juga meminta perlindungan ke LPSK, yakni Linda Puji Astuti dan Samsul Ma'rif. Kuasa hukum AKBP Dodi, Adriel Fiari Purbadimbe, saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat ke LPSK pada Senin 24 Oktober 2022 besok. Menurut sang kuasa hukum, ketiga orang tersebut merupakan saksi kunci yang bisa mengungkap peran Irjen Teddy Minahasa di kasus peredaran narkoba. Di sisi lain, Adriel mengatakan adanya kejanggalan dalam kasus yang melibatkan AKBP Dodi Prawira Negara. Pasalnya saat itu kliennya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi, melainkan sebagai anggota logistik Polda Sumatera Barat, namun tetap diperintah untuk menjebak tersangka Linda. Adriel juga mempertanyakan soal uang 20 miliar rupiah yang dikeluarkan oleh Teddy lantaran informasi palsu dari tersangka Linda.
Menurut kuasa hukumnya, AKBP Dodi mengaku menyisikan sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi karena berada dalam tekanan. Sabu itu yang kemudian diduga dijual. Desakan pemimpinnya saat itu, yakni Teddy Minahasa selaku mantan Kapolda Sumatera Barat. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Lintasan sirkuit Mandalika mulai diaspal ulang pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu. Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika dimulai setelah lapisan atas lintasan dikelupas sebelumnya. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Lombok, ada rekan Sinto yang akan menginformasikan terkait pengaspalan ulang sirkuit Mandalika ini. Silakan rekan. Halo, mohon maaf. Hujan di sini, Pak. Maaf. Ya, baik. Rekan Sinto, bisa Anda informasikan seputar pengaspalan ulang sirkuit Mandalika ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Benar sekali bahwasannya sirkuit Mandalika telah dimulai pengaspalan ulang sejak hari Kamis yang lalu, Tribuners. Pengaspalan ulang ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari Dorna Sport dan juga Federasi Internasional Motorsport yang merupakan promotor dari MotoGP MotoGP Tribuners. Kemudian selanjutnya untuk pengaspalan ulang ini ya akan selesai pada tanggal 27 atau akhir bulan Oktober ini, Tribuners. Nantinya pengaspalan ulang ini meliputi mulai dari tikungan 1 hingga tikungan 17, yang dimana seluruh tikungan dari sirkuit Mandalika ini kemudian diaspal ulang. Nantinya juga sesuai dengan keterangan dari Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association mengungkapkan bahwasannya sirkuit Mandalika nantinya juga akan dibuat garis start baru dan box start baru, Tribuners, karena memang seluruh aspal di sirkuit Mandalika dilakukan pengaspalan ulang. Termasuk juga penambahan ban-ban di area sirkuit Mandalika hingga kemudian pengecatan area klub Mesano di sirkuit Mandalika, Tribuners. Menyongsong World Superbike Mandalika yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 November 2022, diharapkan dengan adanya track improvement ini kemudian dapat menjadikan World Superbike Mandalika 2022 menjadi lebih seru, karena memang dari segi lintasan hingga run-off dari sirkuit Mandalika semakin lebar, Tribuners. Beberapa waktu yang lalu, Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama dari Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Ari Respati, dan juga Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria, bertemu langsung dengan Dorna Sport selaku promotor dari MotoGP dan mengatakan dan sangat mengapresiasi dari adanya track improvement, yaitu pengaspalan ulang dari sirkuit Mandalika, Tribuners. Saran-saran dari Dorna Sport ialah diantaranya adalah perlu adanya penambahan fasilitas hingga penambahan kamar-kamar VVIP yang akan digunakan untuk MotoGP 2023, Tribuners. Sekian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sinto untuk laporan Anda dari Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan terjadi di turunan Jalan Setapak, Jalan Trangkil 3, Ngesep, Kelurahan Jatingale, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sri Yatiningsih, seorang wanita pensiunan warga Jatingale Trangkil, Kelurahan Ngesep,
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fajar Syafiq, reporter dari Tribun Jateng. Silakan rekan, bisa Anda informasikan seputar kronologi kecelakaan ini? Ya, terima kasih ya. Saya saat ini sedang berada di dekat lokasi dan berada di rumah oleh salah satu warga. Priyatiningsih, seorang wanita pensiunan warga Jatinegara, Ranggil, Kelurahan Ngetop, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tewas setelah mengalami kecelakaan bersama Muhammad Irfan, yaitu seorang driver ojek online Maxim, di turunan Jalan Setapak, Jalan Ranggil. Dalam kecelakaan tersebut, Muhammad Irfan, seorang driver online, selamat dan telah mendapatkan perawatan medis dari petugas kesehatan yang ada di dalam mobil ambulans Dinas Kesehatan Kota Semarang. Korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan itu merupakan penumpang dari ojol tersebut, yaitu seorang perempuan bernama Priyatiningsih. Menurut keterangan dari salah seorang warga, dirinya tidak mengetahui terkait kronologi kecelakaan tersebut. Dirinya hanya mengaku tahu peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi dari anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Saat berada di lokasi sekitar setelah azan Isya, ia di lokasi tersebut mendengar teriakan dari driver ojol tersebut yang keadaan sudah jatuh. Kemudian dari informasi dari Kasubdit 2 Unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Ibda Muhammad Fahrudin, bahwa kedua korban dalam kecelakaan tersebut telah dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk status korban, yaitu Priyatiningsih, meninggal dunia mengalami luka pada bagian kepala, sedangkan untuk Muhammad Irfan, yaitu seorang driver ojol, mengalami luka pada tangan, kaki, dan kepala. Dan saat ini masih dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dari pantauan saya saat berada di lokasi, jalan tersebut merupakan jalan kampung dengan posisi jalan sempit dan menurun. Lebarnya hanya cukup untuk simpangan motor saja. Selain itu, samping jalan tersebut merupakan area tebing. Namun di jalan tersebut juga ada pembatas jalannya. Namun mengenai peristiwa kejadian itu tidak ada yang tahu, tiba-tiba kedua korban juga terjatuh di bawah tebing yang biasanya. Terima kasih ya atas laporan yang saya. Baik, terima kasih rekan Fajar. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari warga bernama Faris selengkapnya. Menjadi korban dalam peristiwa ini ada berapa orang, Pak? Dua orang. Ada yang MD ya, Pak, tadi? Iya. Orang mana, Pak? Kalau jenengan tahu? Orang sini. Orang sini juga. Itu kronologi awalnya gimana, Pak, tadi? Kronologi awal. Iya. Di awal kecelakaan apa awal saya turun? Ya, jenengan tahu aja. Saya dipanggil anak kecil, mau ngaji tuh anak 4 bawa ke sini. Terus, Pak? Terus saya lihat ya. Terus udah MD apa? Posisinya ya. Masih asli. Cuman yang laki-laki kan teriak-teriak, saya tolong, saya naikin. Itu korban cowok apa cewek, Pak? Yang MD? Cewek, ibu. Cewek, ibu. Usia sekira berapa puluh tahun, Pak? Umurnya? Iya. Umurnya sudah pensiun berapa ya? Pensiunan. Oh, itu berarti tadi ojek online atau gimana, Pak? Maxim katanya. Maxim. Dia bilang, aku Maxim, Mas. Tadi katanya dari korban yang jatuh juga namun masih hidup itu gimana, Pak, ceritanya? Dia cerita nggak sih, Pak? Apa? Yang korban yang masih hidup itu? Nggak sempat. Nggak cerita. Lukanya apa sih, Pak, yang korban masih hidup? Lukanya saku merem, Mas. Kurang begitu cetok. Acara rutin tahunan bertajuk Kaltim Bersolawat kembali diselenggarakan oleh Bangkal Tim Tar, menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Majelis Ahbabul Mustafa Jawa Tengah
Kemudian juga ada penceramah Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos dari Samarinda dan Kori Kiai Haji Mahmud Syarkani. Ribuan jemaah sangat antusias mengikuti acara di Stadion Gelora Kadri Uning, Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 22 Oktober 2022 malam kemarin. Untuk informasi selengkapnya seputar acara ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Nefrianto Hardi Prasetyo di sana. Silakan rekan. Ya baik, rekan dia dan Tribuners melaporkan di sini Nefrianto Hardi Prasetyo dari Samarinda, Kota Tepian, Kalimantan Timur, bahwa semalam tadi hingga jelang dini hari telah dilaksanakan Kaltim berselawat, ya ini kegiatan rutin. Tablik akbar juga disertai kegiatan berselawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, kemudian ulama dari Samarinda yakni Habib Muhammad bin Al-Atos dan Kiai Haji Syarkani. Awalnya sejak sore para jemaah itu dari berbagai daerah di Kaltim seperti Tenggarong, Samarinda, Bontang, Handil, Sanga-Sanga, dan Anggana, Kutai Lama dan sekitarnya itu berdatangan sejak sore ya, sekitar jam 17. Dan itu sudah mulai terjadi pengisian ataupun para jemaah itu masuk ke dalam Stadion Gelora Kadri Uning, Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur. Hingga pada sehabis sholat Isya, kira jam 20.30 WITA, itu Kaltim bersalawat itu dimulai dengan hadrah maupun zikir, juga tembang maupun syair-syair salawat. Kemudian sekira pukul 21, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf asal Solo, Jawa Tengah, itu hadir bersama sejumlah pejabat, yakni Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, kemudian Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, kemudian Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, kemudian beserta Direksi Unit Bisnis dan Syariah Hairuz Zaman, serta Wakapolresta Samarinda juga Koramil TNI itu hadir, kemudian langsung ya disertai tausiah, kemudian dilanjutkan zikir dan sejumlah tausiah yang diisi oleh para ulama termasuk Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Saat mulainya acara itu langsung lancar, namun hanya saja karena antusiasme ya, kerinduan masyarakat Samarinda, jemaah di Kota Tepian Samarinda ini yang sudah melakukan acara akbar berzikir yang merupakan kegiatan rutin, yogianya itu rutin dilaksanakan, namun karena pandemi selama 2 tahun sehingga acara tersebut tidak ada diselenggarakan lebih sekira 2 tahun. Jadi pada saat semalam itu hingga jelang dini hari, ribuan warga yang memadati Gelora Stadion Kadri Uning itu ada yang sudah bisa masuk ke dalam Stadion Gelora Kadri Uning, dan masih juga tak sedikit yang ada di luar ya, sekitar jalan di Stadion Gelora Kadri Uning, di Jalan Wahid Hasim, Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, pada saat antrian masuk para jemaah di sisi kiri maupun kanan dari Stadion Gelora Kadri Uning itu terjadi satu oknum ya, maksudnya ketidaktertiban ya daripada para anggota jemaah dan masyarakat yang hendak masuk ke dalam stadion. Dan memang telah dilakukan koordinasi para petugas yang berwajib juga panitia bahwa ketika kapasitas Stadion Gelora Kadri Uning itu penuh, maka yang lain jemaah yang belum bisa masuk itu diperkenankan hanya menyaksikan dari layar yang telah disediakan di atas maupun di depan. Jadi pada saat itu terjadi mungkin kesalahpahaman dari para jemaah, dan para pihak yang berwajib dari kepolisian juga menyatakan bahwa stadion sudah full. Ketika sudah full itu lebih dari 4.000 bahkan lebih dari 6.000 ya jemaah yang hadir di sekitar stadion. Itu semuanya mungkin sekitar 5.000 ada di dalam stadion, dan
Selebihnya itu masih banyak yang ada di luar stadion. Bahkan pejabat pun, yakni Danrem Brigjen TNI Dendi Suryadi, itu tidak bisa masuk ke dalam stadion mengingat kepadatannya ribuan jemaah yang hadir beserta di dalamnya itu kan banyak juga yang parkir roda 4 maupun roda 2 hingga meluber ke pinggir jalan PM Nur maupun Wahid Hashim Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi sempat terjadi keributan tersebut dan pihak ini keributan ini terdengar hingga pada Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, sehingga pihaknya bersama panitia berkoordinasi yang tadinya itu niatnya kaltim bersalawat berlangsung ya sekitar pukul 00 atau jam 12 tengah malam, itu terpaksa seperti biasa yang dilakukan sebelum 2 tahun lalu itu rutin sampai jam 12 malam, ini tidak sampai jam 12 malam. Jadi Pak Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf itu memberikan imbauan karena sudah terjadi desak-desakan maupun sedikit keributan ya. Jadi untuk sama-sama saling menjaga keamanan dan sama-sama saling menghormati kegiatan berselawat, itu Habib Syekh bin Abdul Qadir memutuskan untuk mengakhiri sekira pukul 10.30 kaltim berselawat itu diakhiri, kemudian ditutup dengan doa. Dan pada saat itu Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf juga menyampaikan pesan bahwa saling jaga perdamaian, semua umat ini ketika berselawat juga mengagungkan Allah dan Rasul, bahwa juga di situ ada nilai bahwa berselawat itu tidak hanya berselawat saja, tapi harus bersabar, dan itu harus diwujudkan ketika menghadiri acara akbar kaltim berselawat yang rutin diselenggarakan Bank Kaltim Utara tersebut. Sehingga sekira jam 22.30 itu ditutup dengan doa yang semuanya disampaikan kepada jemaat, juga karena bertepatan dengan hari santri nasional. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf juga mendoakan pada negeri ini agar seluruhnya bertakwa dan dijauhkan dari kolak bala, juga dijauhkan dari perpecahan. Serta para santri didoakan agar menjadi santri yang teladan, mencintai nusa dan bangsa, dan tetap saling berselawat. Bahkan seorang penceramah juga menyerukan, yakni Habib Alatos menyerukan bahwa Samarinda dijadikan kota yang berselawat. Dan sekira pukul 22.30 hingga mungkin ya sekira 1 jam lebih, itu ribuan jemaah perlahan-lahan keluar dari stadion Gelora Kadri Uning, dan dengan tetap perlahan ya, karena memang situasinya itu crowd dan sangat padat, sehingga sekira malam tadi hingga tengah malam kaltim berselawat itu berlangsung di kota tepian Samarinda dan berakhir. Begitu rekan Dea, saya melaporkan dari kota Samarinda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Efrianto untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri siap membantu proses penarikan produk obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol atau EG melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Terkait klaim itu, anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris Panjalangi mendukung keterlibatan Satgas Pangan Polri terkait kasus ini. Andi juga mengaku siap mendampingi serta membantu mengawasi Badan Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI dalam melakukan penarikan daftar obat yang dicurigai mengandung etilen dan glikol. Obat dengan kandungan bahan itu diduga menjadi penyebab maraknya gagal ginjal pada anak-anak. Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa keterlibatan Satgas Pangan Polri tidak akan mengganggu jalannya penarikan obat-obatan. Satgas Pangan Polri akan memahami mana tugas pokok dan fungsi serta kewenangan institusinya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI itu berharap peristiwa ini bisa menjadi sebuah pembelajaran di dunia kesehatan, terutama para produsen obat-obatan. Produsen dinilainya harus lebih teliti dan memahami jenis bahan obat-obatan yang digunakan, agar hal ini tidak terulang kembali dan berdampak berbahaya bagi kesehatan anak di Indonesia.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebelumnya memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan dan pemusnahan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia yang diduga mengandung EG. Kebijakan ini lantaran BPOM menemukan adanya cemaran yang melewati ambang batas. Sampling telah dilakukan BPOM terhadap 39 batch dari 26 sirup obat. Tiga orang dalam satu keluarga tewas dalam kebakaran permukiman di Pademangan Timur, Jakarta Utara pada Sabtu 22 Oktober 2022 malam kemarin. Jenazah merupakan seorang ibu dan dua anaknya ditemukan dalam posisi tengah berpelukan di balik puing-puing reruntuhan rumah. Ketiga korban ialah ibu bernama Ari Sulastini, 28 tahun, dan dua buah hatinya berinisial ANZ, 6 tahun, dan AF, 11 tahun. Jenazah ketiganya ditemukan berdekatan dengan posisi Fahrizal yang sedang memeluk sang adik. Ketua RT 08 RW 10 Pademangan Timur, Herno menduga pada saat kebakaran terjadi, kedua anak-anak itu sedang tertidur dalam rumah. Sementara sang ibu yang diduga masih terjaga berupaya menyelamatkan kedua buah hatinya. Setelah dievakuasi, ketika korban langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna proses autopsi. Sementara itu, suami dari Ari Sulastini selamat lantaran pada saat kejadian sedang berada di luar rumah. Suami sekaligus ayah dari para korban ikut dalam perjalanan jenazah ke rumah sakit dan tak kuasa menahan tangisnya. Di sisi lain, Herno mengatakan dari total belasan rumah yang terdampak, 8 hangus terbakar. Sementara itu, Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan total ada sekira 110 jiwa yang terdampak dan kehilangan tempat tinggal akibat insiden kebakaran ini. Mereka untuk sementara akan diungsikan ke tempat penampungan terdekat dari lokasi kejadian. Tribuners, kami masih akan kembali sesaat lagi. Seusai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu, Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub,
melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Pian Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya, tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari komika Kiki Saputri dilamar sang kekasih. Saat ini komika Saputri tengah berbahagia usai resmi dilamar oleh sang kekasih M. Khairi. Meski keduanya baru saja menjalani hubungan pacaran selama 4 bulan, namun Kiki Saputri sudah mantap dan siap dipersunting kekasihnya. Menariknya, perjalanan kisah cinta keduanya ternyata sangat unik. Pasalnya, Kiki Saputri mengungkap bahwa awal mula dirinya kenal dengan Khairi adalah melalui aplikasi dating. Sang komika mengaku jika dirinya memang sempat bermain aplikasi dating usai putus dari mantan kekasihnya. Kiki beranggapan bahwa cara itu bisa membuatnya terlupa dari hubungan di masa lalu. Perempuan berusia 29 tahun itu mengaku awalnya hanya iseng saat mencoba bermain aplikasi kencan. Namun siapa sangka, Kiki Saputri bertemu dengan Khairi dan kini telah resmi dilamar. Berikut wawancara dengan Kiki Saputri dan calon suaminya. Ya. Oke, kita ke tengah ya. Nah, kita ke kanan sekarang. Nah, Masya Allah. Ini kan banyak yang jaga undangan datang ya. Iya. Kagak konsumsi lu. Makanan. Jangan makan. Iya. Pak manajer. Oke. Jatahnya udah kasih. Pada waburu kan. Kenapa? Nomor ruangan tadi apa? Nomor ruangan ini. Jatayu. Pandawa. Oh, Pandawa 1 dan 2. Oke.
Kiki, sebelumnya happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. Gimana sih? Bagaimana tadi prosesinya seperti apa? Dan juga ada datang ya? Pertama kita mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir, dan juga terima kasih buat teman-teman kita vendor yang udah support, terutama buat yang kasih kalian tempat duduk hari ini ya. Karena kalau kita pas kalian luar, terima kasih buat Rasul TB Simatupang. Tadi kita ngadain juga di forum yang bagus banget untuk semua tim dekor, catering, baju semua. Enggak semuanya endorse. Makasih juga buat uang yang kamu keluarkan ya. Apa yang tadi pertanyaannya? Oh, bagaimana hari ini? Gimana yang? Ya deg-degan sih. Masih deg-degan. Tapi sekarang udah bisa ngelamar Kiki. Apa sih? Apa ya? Nggak tahu akhirnya bisa sampai di titik itu, masih yang kayak nggak percaya gitu ada setelah 2 kali gagal ya. Sekarang akhirnya ada yang mau sama aku. Makasih ya. Sama-sama saya. Jangan lekas sadar ya. Kalau sadar aku ditinggalin lagi. Ya pasti bahagia banget sama acara hari ini, dan gak nyangka tepat di ulang tahun aku 22 Oktober 2022 ini ada laki-laki yang mau meminang aku, guys. Makasih. Aduh gak tahu harus ngomong apa, tahu ntar gue nangis lagi. Cengeng anaknya. Tadi nangis pas dilamar mau proses itu tuh. Deg-degan di awal, terus waktu pas masuk ke dalam ballroom jalan gitu kayak nggak tahu, tiba-tiba haru aja gitu, kayak ih ini benar terjadi ya hari ini gitu. Tapi sempat kaget dilamar. Kaget. Bang, kalau kaget, gue kaget kalau hamil 2 nikah gue kaget. Dilamar mah udah direncanain. Kagetnya pertama kali dia bilang. Waktu dia pertama bilang kayak aku udah ngomong sama mama nih gitu. Wah, ngomong apa? Aku mau serius sama kamu, mau ngelamar kamu, itu kaget. Tapi ya hari ini bukan kaget tapi lebih ke deg-degan sama terharu gitu. Kak Kiki ini kan sebelumnya maaf pernah sempat gagal untuk menikah. Gimana sih, kan ngilangin rasa trauma dan akhirnya bener terjadi. Gimana untuk meyakinkan diri? Ngilangin rasa traumanya download aplikasi dating. Jangan pernah nyerah kawan. Kita swipe right. Apa ya? Sebenarnya waktu abis putus kemarin tuh nggak ekspektasi bakalan secepat ini punya pacar, bahkan apalagi sampai dilamar tuh nggak kebayang gitu. Cuman nggak tahu kenapa kamu bisa meyakinkan aku. Karena dukung gue manjur kali sih. Hah? Dukung gue manjur ya? Oke, kalau gitu aman ya, berarti cash close. Nggak tahu datangnya hari itu kayak Berita selanjutnya, viral gara-gara makan di warteg, Brian Domani akui suka makan petai. Brian Domani mengaku bingung dengan respon masyarakat yang menyoroti dirinya saat makan di warteg. Pasalnya, menurut Brian Domani, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat dirinya juga memiliki darah Indonesia. Menurut kakak kandung Meghan Domani itu, bahkan dirinya memang kerap mendatangi salah satu warteg alias warung Tegal. Brian pun menyebutkan alasannya senang makan di warteg. Siapa sangka bahwa pemain Miracle in 7 number 7 itu menyukai petai. Seperti diketahui, Brian Domani tertangkap kamera netizen tengah makan di warteg. Video tersebut sempat viral di salah satu media sosial. Berikut wawancara dengan Brian Domani. Duluan kan? Yuk, seperti apa nih melihat World Cinema Week dari kamu sendiri atau aktor? Aku awalnya juga kaget pas ternyata ada sharing, kan tiba-tiba banget soalnya. Senang soalnya sudah 71 scene, 71 film yang ditayangkan, dan yang dari nominasi Oscar, pemenang Oscar, Cannes dan lain-lain. Jadi film yang mungkin kita nggak bisa tonton biasa, akhirnya kita tonton sekarang di sini. Dan tiketnya murah banget, 25.000, jadi kayak enak banget ya. Lihat tuh kayak rame banget hari ini yang datang, jadi senang banget sih. Dari banyaknya list film yang akan ditayangkan, kamu sendiri mau yang mana sih kalau ya Pak D? Tapi juga ya film di tahun itu juga aku suka Idris Elba, dan mudah-mudahan sih yang lain juga. Aku nggak lihat semua list ya, lihat beberapa filmnya Pak D juga kayak coba. Soalnya setahu aku lama banget syuting.
Terus sebagai aktor ngelihat adanya acara festival film lagi sekarang jadi apa positif masih karena kembalinya mungkin perfilman Indonesia masa pandemi. Senang banget kan, kita bisa bilang 2 tahun yang lalu lumayan gelap ya untuk perfilman Indonesia, gelap banget di mana kita nggak tahu tayang di mana. Tapi akhirnya sekarang kita lihat penonton Indonesia itu banyak banget suka sama film lain, antusias tinggi banget, dan bisa dilihat dari top box office itu kebanyakan film Indonesia semua. Jadi aku sangat senang melihat orang-orang Indonesia udah mulai mencintai produk-produk lokal sendiri, jadi menurut itu juga sama terus. Ya film-film Indonesia juga banyak yang dirilis tahun ini, dan lu juga banyak series dan filmnya yang dirilis. Ya. Gimana lu ngeliatnya apa? Jadi kalau filmnya tayang tahun ini juga ada beberapa yang tayang juga. Aku belum bisa pasti panas. Waktu buat nonton film di ini nggak, gue? Buat Cinema Week ini? Buktinya aku datang di hari pertama, padahal aku nggak jauh banget. Dan mudah-mudahan kalau lagi ada waktu bisa aku datang lagi. Soalnya emang film ini bagus banget, dan aku sebenarnya soalnya kalau kamu nonton jangan nonton bajakan. Jadi udah disiapkan udah 25.000, ayolah nonton langsung aja, jangan nonton di online website apa gitu ya. Brian, sedikit dong yang kemarin kamu yang viral makan di warteg, gimana tuh? Jujur aku bingung sama semua orang. Aku suka makanan warteg, aku suka makanan nasi padang, namanya juga pada sejarah Indonesia-nya aku. Ya itu warteg yang aku sering datengin sebenarnya. Aku suka banget warteg, soalnya juga warteg murah dan enak, dan makanan paling dekat sama makanan orang tua, soalnya dimasak sama ibu-ibu di sana. Jadi aku emang suka. Jadi kalau emang lagi lapar, malas masak, ya udah ke sana untuk makan. Kalau di warteg menu favoritnya apa sih, Brian? Menu favorit aku suka buat pete, kalau ada pete goreng suka, ayam gulai, sama biasanya antara tempe orek basah, buat tempe orek basah, nggak suka yang kering. Brian, tapi dari kamu sendiri sebagai public figure, ada rasa risih nggak sih kalau ada orang? Berita selanjutnya datang dari Dinar Candy, ungkap alasannya memakai pakaian seksi. Disc jockey atau DJ Dinar Candy sering mengenakan busana seksi dan minim setiap kali tampil di atas panggung. Dinar Candy juga sering pamer busana seksi sebelum kerap menerima tawaran manggung sebagai DJ. Sejak awal tampil di televisi, Dinar Candy bahkan sudah diprotes sang ayah karena tampilannya yang terlalu vulgar. Dinar Candy beralasan pekerjaan adalah alasannya tetap memakai busana seksi bahkan terbuka. Ketika beraksi di panggung, Dinar Candy juga harus energik hingga busananya minim dan ketat. Ketika sedang tidak bekerja, Dinar Candy biasanya berbusana sopan dan tertutup. Ayahnya berharap Dinar Candy ingin memakai hijab di kemudian hari. Berikut wawancara dengan Dinar Candy. Perusahaan mungkin, nah jodohnya juga bagus juga gitu, mungkin pengusaha juga atau orang sukses juga. Jadi sekarang tuh nggak ada kayak cowok yang kaya raya juga, pasti nyarinya cewek yang berkualitas. Jadi kayak aku tuh terus belajar tiap hari meningkatkan kayak kinerja aku, terus kayak belajar usaha, belajar kayak apa ya namanya relasi sama pengusaha banyak, kayak banyak lah pengusaha yang cuman aku tuh arahinnya itu yuk kita temenan, yuk kita bisnis bareng gitu. Jadi aku cinta. Jadi mereka itu tahu banget kalau aku tuh lempeng banget orangnya. Jadi semenjak sekarang mah jadi banyak cowok teh yang manfaatin, yang manfaatin dia. Jadi bapak jadi enggak aja pilih-pilih terus. Yang penting bapak yang cowoknya yang baik, yang jantan. Ya, jantan Pak. Yang baik. Kalau sebelumnya berarti nggak jantan. Yang jantan yang gimana Pak? Jantannya ada tanggung jawab gitu. Berarti yang kemarin Abah Ridho berarti nggak tanggung jawab. Ya, kalau tidak jantan tidak tanggung jawab dong. Enggak, jadi bapak tuh pengennya itu kayak, karena aku tuh kayak bapak tuh lihat aku tuh kasihan kerjanya tuh kayak siang malam gitu kerja. Maunya bapak tuh ada yang kayak ngasih nafkah gitu ke aku. Diam di rumah. Kayak maksud tuh ngasih uang jajan atau ngasih mungkin bulanan atau apa gitu. Tapi kan kita dilihat dulu kan, maksudnya tuh sebelum menikah kita kayak sortir dulu gitu kan, ini bertanggung jawab atau enggak. Kita kan lihat ya Pak, nanti kalau teteh nikah nggak dikasih nafkah, nggak dikasih makan mah bahaya gitu. Karena kan uang tabungan sebanyak apapun bisa habis. Apa Ridho gimana Ridho? Nggak ada komunikasi lagi. Nggak tahu. Bapak nggak tahu. Berarti nggak jantan ya, Bah? Hah? Itu nggak jantan, Bah? Jantan, laki lah jantan. Jadi siapa Pak yang udah ada? Sempat ada cowok-cowok Abang siapa nih?
udah mulai nanti. Belum ya Pak? Ke bapak mah banyak. Oh itu bapak mah banyak. Ya kemarin itu dari Surabaya banyak. Tapi bukan bapak yang mau kawin kan? Jadi anak bapak. Jadi cowok-cowok tuh suka datang ke rumah bapak gitu loh, yang kayak. Suka, itu dari kota jauh-jauh. Akunya malah nggak tahu gitu. Berita selanjutnya, untuk pertama kalinya Citra Kirana menjadi produser musik. Pemain sinetron Citra Kirana memutuskan untuk vakum berakting untuk sementara di layar kaca. Saat vakum bermain sinetron, Citra Kirana mencoba panggung baru. Citra Kirana diketahui menerima tawaran untuk menjadi produser penyanyi pendatang baru bernama Audrey Zeta Pramono. Audrey Zeta Pramono yang saat ini berusia 15 tahun baru merilis single Mimpi menjadi penyanyi itu terkubur seiring karir bermain sinetron Citra Kirana yang melejit. Bagi Citra Kirana, suara Audrey Zeta Pramono terdengar indah. Ia bersedia menjadi produser single Pendulum setelah diminta Audrey Zeta Pramono. Setelah mendengar demo lagu Pendulum, Citra Kirana yang kini berusia 28 tahun menyanggupi tawaran tersebut. Pesinetron yang biasa disapa Ciki itu memberanikan diri untuk mengorbitkan Audrey di industri musik Indonesia. Berikut wawancara dengan Citra Kirana dan juga Audrey. Boleh diberitahukan hari ini seperti apa Pendulum ini? Perasaan aku hari ini, aku excited banget dan aku deg-degan, aku sampai sekarang masih deg-degan. Kamera Kak Audrey. Sampai sekarang aku masih deg-degan. Cuman thank God tadi everything went well menurut aku, dan mungkin kalaupun ada kekurangan sedikit tolong dimaafkan dan diwajarkan. Ini aku seneng banget sih, excited banget ya. Karena ini memang hari yang kita tunggu-tunggu banget gitu, launching lagu Pendulum ini gitu. Jadi kita udah prepare dari beberapa bulan yang lalu, dan hari ini akhirnya terlaksana juga. Alhamdulillah lancar juga. Audrey juga keren banget nyanyinya. Kamu udah deg-degan banget ya? Iya. Udah beberapa hari kemarin tuh kamu bener-bener latihan terus. Dan alhamdulillah sih aku juga happy banget. Aku seneng sama hasilnya juga sih. Kak Ciki mungkin boleh diceritakan perannya di sini seperti apa? Perannya ya, perannya aku ini juga proyek pertama aku sebagai produser musik. Jadi aku memproduksi Audrey di sini, aku support Audrey, semuanya aku support Audrey. Kita juga ya kita benar-benar dari awal banget ya Audrey ya, dari pemilihan lagu udah gitu. Semuanya benar-benar kita sharing berdua gitu loh. Terus pemilihan dari sutradara, konsep lagunya mau seperti apa, video klipnya mau seperti apa, itu semua aku terlibat langsung sih gitu. Jadi benar-benar semuanya kita sharing berdua sih. Tapi kenapa sih dia memutuskan untuk kayak jadi produser musik kan di PT tinggalnya tapi siapa yang bilang gitu? Banyak lah ya. Dengan banyak kan dengan banyak sinetron yang kakak karena kenapa jadi produser? Sebenarnya pengen coba sesuatu yang baru sih ya, karena kan mungkin kalau di dunia sinetron kan ya alhamdulillah aku udah cukup lama juga gitu, makanya pengen coba ke dunia musik gitu. Terus ketemu sama Audrey yang memang pas banget sama aku, chemistry juga dapet, terus ya udah klop aja gitu. Kayaknya apa yang aku mimpikan, apa yang aku inginkan tuh Allah kasih kemudahan gitu. Kak, itu juga salah satunya ya. Apakah Ciki nggak kangen nih sama dunia sinetron? Iya, kan membesarkan kamu. Ya sebenarnya sama aja sih ya, sama aja. Bekerja di dunia entertainment itu kan nggak harus spesifik satu kerjaan gitu. Jadi memang di sini pun aku juga terjun langsung juga gitu. Aku benar-benar ngurusin. Berita selanjutnya, Ivan Gunawan dipercaya oleh Miss Grand Indonesia 2022 untuk mengurusi make up-nya. Miss Grand Indonesia 2022 Andina Juli mengaku sempat mengalami masalah pada wajahnya karena salah memilih make up. Diakui oleh Andina, kulit wajahnya termasuk kulit yang sensitif, sehingga mudah alergi ketika menggunakan make up yang salah. Sebelum tergabung ke Miss Grand Indonesia, masalah wajah itu dialami oleh Andina. Sehingga kini begitu bertemu Ivan Gunawan, ia percayakan urusan make up pada ahlinya.
Sebelum tampil di kompetisi kostum nasional Miss Grand Internasional 2022 bersama dengan kontestan dari negara lain menyempatkan refreshing. Ia menemani kontestan Miss Grand Internasional 2022 lainnya ke store Ai Cantik untuk belanja make up lokal Indonesia. Sekedar informasi, kompetisi kostum nasional Miss Grand Internasional 2022 telah digelar pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Andina Juli. Tanya ada apa di sini? Kegiatan kita hari ini tadi pagi kita ada masuk ke media, kita datang ke Pavili Ambiar, dari internasional. Tadi kita transistor yang lainnya icip-icip makanan tradisional Indonesia. Terus habis itu udah kelar itu kita baru nyampe ke sini. Dan tadi kaget banget pas masuk di Cantik lihatnya ada muka saya nih. Terus lihat-lihat yang ada di dalam keren-keren banget ini produk lokal yang maksudnya saatnya kita membudayakan produk dari Naksal karena besok itu ada Produk kecantikan yang lokal kan udah banyak nih, tapi apa sih yang ngebedain Icantik ini dengan mungkin produk-produk lokal lainnya? Sorry? Apa yang ngebedain produk Icantik ini dengan produk lokal lainnya? Ya pastinya itu mereka itu beragam adanya ya di sini. Terus dia memberikan kayak apa yang kalian butuhkan itu ada di sini, mulai dari sensitif, terus ada kulit yang kering, terus ada kulit yang normal, itu semuanya ada di sini. Jadi buat kalian setiap kalian masuk di Cantik kalian bisa pilih apapun. Jadi memudahkan kalian untuk membeli sesuatu sih. Oke. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Minggu 23 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Kabupaten Semarang Expo resmi digelar pada Kamis 20 Oktober 2022. Gelaran ini berlangsung selama 5 hari dengan dimeriahkan oleh puluhan stand UMKM dan pertunjukan menarik Tribuners. Seperti saat hari kedua terdapat lomba meracik kopi yang didukung oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Dalam lomba ini, para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan berkompetisi memproses kopi, mulai dari biji hingga menjadi hidangan minuman Tribuners. Dan bagaimana suasana lomba di sana akan disampaikan oleh rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng. Silakan rekan Reza. Baik rekan Ariska, yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, yaitu pelaksanaan dari Kabupaten Expo ya, atau yang sering disebut Kasmex, Kabupaten Semarang Expo. Jadi ada beberapa hari gelaran tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang, dan salah satunya yang mendukung itu termasuk yang leading sektornya yaitu Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang. Nah, dari dukungan itu salah satu kegiatannya yaitu lomba meracik kopi. Semua hasil bahan-bahan kopi itu merupakan pertanian dari Kabupaten Semarang sendiri. Jadi mulai dari tanaman, biji, kemudian proses
pengolahan, proses filter, sampai hingga akhirnya menjadi hidangan minuman kopi itu semua dilombakan di sana. Jadi Dinas Pertanian sendiri membentuk tim penjurian, ya, jadi tamu undangan yang menjadi juri di sana untuk menilai seberapa bagus, seberapa baik proses pengolahannya, seberapa baik para peserta untuk meracik, dan kemudian pada akhirnya hasil dari penilaian tersebut rasanya. Jadi ada kopi Robusta, kopi Arabica, itu yang dilombakan di sana. Kemudian yang tak kalah penting lainnya, ini informasi baru bahwa hasil pertanian kopi tersebut juga akan telah digunakan untuk diminum bersama untuk para peserta seluruh Kabupaten Semarang. Jadi judulnya pemecahan rekor minum kopi dengan gula aren sebanyak 13.000 peserta. Jadi ini termasuk rekor baru ya, rekor muri, pemecahan rekor minum kopi gula aren bareng serentak di saat gelaran tersebut. Dan semua bahannya pun juga berasal dari Kabupaten Semarang. Dan acara tersebut juga saat ini masih berlangsung ya, masih hingga 23 Oktober atau hari ini, dan masih bisa dilanjutkan untuk besok Senin ya, 24 Oktober ada acara tambahan, itu ada artis nasional yang datang. Jadi teman-teman yang mau ke Kabupaten Semarang atau Ambarawa bisa datang ke Kabupaten Semarang Expo atau Kasmex 2022. Banyak fasilitas atau banyak yang dipamerkan di sana yang menarik, dan tak kalah pentingnya juga ada artis-artis nasional. Terima kasih yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Ariska. Baik, rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Sabtu 22 Oktober kemarin di toko buku Gramedia Samrat Manado telah digelar event Mozaik Manado Gramedia. Terkait hal ini, Wali Kota Manado melalui Kadis Kominfo Manado mengutarakan apresiasinya Tribuners. Sebab menurutnya event ini turut mendorong perkembangan seni dan pariwisata di Kota Manado. Dan seperti apa kemeriahannya akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompils dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi kemarin digelar Mozaik Manado Gramedia volume kedua yang berlangsung di halaman toko buku Gramedia, dan kegiatan ini disambut antusias baik oleh warga Manado maupun oleh pemerintah Kota Manado. Jadi Wali Kota Manado mengutus Kadis Kominfo Bapak Erwin Kontu untuk berkunjung ke event tersebut, dan di sini Bapak Kadis Kominfo menyempatkan diri untuk membuka kegiatan tersebut, melakukan kunjungan visit store. Kemudian Bapak Erwin Kontu juga turut hadir dalam kegiatan selanjutnya yang digelar oleh Gramedia tersebut. Dan di sini dalam sambutannya Bapak Erwin Kontu sempat membawakan sajak yang ditulis oleh Wali Kota Manado yang berisi tentang seni dan juga dalam hubungannya dengan kegiatan mozaik tersebut. Jadi Tribuners, kegiatan mozaik ini adalah yang kedua, yang pertama di Medan dan yang kedua di Manado. Dan yang di Manado ini sangat istimewa karena ini langsung menjadi objek adalah buku novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Jadi buku ini kemudian dibuat mural. Jadi mural tersebut dibuat oleh Vivi Tanamal, seniman muda asal Sulawesi Utara yang masih berusia 21 tahun. Dan mural itu dibuat di atas dinding atas bagian depan toko buku Gramedia, dan dia melukis dengan menerjemahkan isi dari novel tersebut ke dalam lukisan mural tersebut. Dan juga ini pada malam harinya digelar nonton bareng film Laut Bercerita itu yang ternyata mendapat sambutan hangat dari kaum milenial di Kota Manado. Jadi selain itu ada juga creative talk dan ada juga penampilan musik dari musisi-musisi lokal di Manado. Jadi
pada umumnya milenial Manado mengaku sangat gembira memperoleh sesuatu yang baru dari event tersebut. Demikian Ariska. Baik rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Bekasi merupakan salah satu kawasan yang menjadi sentra dodol Betawi rumahan. Salah satu produsen dodol di kawasan ini ada Soekarno atau yang akrab disapa Marno, Tribuners. Di tempat Marno ini, dodol dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Bahkan pengolahannya pun masih memanfaatkan kayu bakar, Tribuners. Dan seperti apa proses produksi dodol di sana akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Memang sangat menarik sekali kita bisa langsung melihat proses pembuatan dodol khas Betawi yang mana ada di kawasan Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dan pembuatan dodol juga dilakukan dengan bahan-bahan sederhana seperti menggunakan wajan raksasa yang digunakan untuk memasak dodol, dan adapun bahan diantaranya terdiri dari kelapa dan gula merah. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke wajan menjadi satu lalu diaduk dan dimasak dengan kayu bakar. Menurut Komar Anggara selaku anak dari pemilik usaha dodol Betawi Cikarang tersebut mengatakan bahwa usaha yang dirintis ayahnya ini sudah berdiri dari tahun 1990-an. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya tak hanya menjual dodol saja, namun kini menjual kue-kue kering lainnya seperti akar kelapa, kembang goyang, wajik, geplak, dan sebagainya. Dia juga mengatakan bahwa sang ayah awalnya hanya membuka usaha kecil-kecilan saja dan baru hanya memiliki 2 orang karyawan. Dan kini usahanya telah lambat laun maju dan mempunyai 10 karyawan. Korban mengatakan bahwa tahapan membuat dodol dari mulai menyiapkan bahan-bahan hingga bisa dihidangkan bisa langsung disaksikan di rumah produksi pembuatan dodol Betawi Cikarang yang berada di Desa Sukajaya tersebut. Kini dodol yang dijualnya memiliki beragam aneka rasa. Ada pun variannya yang original, ketan hitam, wijen, durian, pandan, dan lain-lain. Usahanya, Komar mengatakan bahwa usaha yang dirintisnya ini ramai sekali pada saat menjelang bulan Ramadan, di mana dalam sehari ia dapat memproduksi 8 ton dodol atau sekiranya diproduksi sebanyak 40 wajan. Untuk pasokan kayu bakar sendiri, Komar sudah memiliki langganan yang berada di kawasan sekitaran Bekasi. Dan ia pun berharap bahwa kue tradisional khas Betawi ini terus dilestarikan dan melegenda. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri Dewanti dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Komar Anggara, anak pertama dari Marno. Berikut liputannya untuk Anda. Anak dari Bapak Marno yang berapa, Mas? Anak yang pertama. Anak yang pertama. Bapaknya dari kapan sih, Mas? Dari tahun 90, udah lama. Dari tahun 90? Iya. Dulu emang awalnya udah dodol aja nih? Iya, awalnya dodol. Tapi sekarang udah banyak, ada kue kering juga. Kue-kue kampung lah pokoknya gitu. Contohnya apa aja, Mas? Akar kelapa, peye, ayam arisa, kembang goyang, macam-macam dah. Wajik geplak pun ada. Wajik geplak juga ada, sama uli. Biasanya itu buat besan biasanya. Besan tuh. ya? Iya. Oke. Berarti dari awal nih si Bapak yang jualan Bapak sendiri apa sama Ibu? Ibunya Mas juga? Oh, sama Ibu berdua. Sama berdua. Iya. Emang dari awal udah ada pembuatan dodol langsung di sini gitu, Mas? Iya, udah ada. Udah ada. Dari pertama tuh udah punya karyawan apa gimana, Mas? Sampai sekarang udah berapa karyawan? Ya awalnya cuma dua karyawan. Sekarang udah ada 10 lah. Sekarang udah ada 10. Iya, 10 karyawan. Mas, kalau untuk kegiatannya sendiri nih, ini kan bisa langsung buat dodol Betawi langsung di tempat, bisa dikatakan ini sebagai rumah produksi juga ya, Mas? Iya, betul. Itu biasanya mulainya jam berapa, Mas, kalau ada pengolahan kayak dodol, kegiatan memasak dodol? Biasanya mulainya itu jam 6 pagi. Biasanya mulai jam 6 pagi? Iya, sampai sore jam 3 lah. Sampai jam 3-an? Iya. Kadang juga ada proses pembuatan siang ya? Ada. Mungkin bisa
bisa dari jam 12-an ya. Ada bisa, tergantung stok sih Mbak ya. Tergantung stok ya. Ya kalau udah habis kita langsung bikin lagi. Gitu. Mas kalau boleh tahu biasanya kalau bahan-bahan dodol itu apa aja sih Mas? Bahannya itu kelapa, terus ketan, tepung ketan, gula merah, sama gula putih. Sama gula putih. Ya. Itu pertama yang disediakan apa Mas tahap pertama? Nah, pertama itu kita sediakan kelapa dulu. Kelapa kan diparut. Baru kita peres tuh, kita ambil santannya. Itu berapa kelapa biasanya Mas? Biasanya kelapanya itu 8. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di toko batik Kurniasari, koridor Gatot Subroto, sisi Sarpon Solo, terdapat mural yang menarik perhatian, yakni sebuah mural yang menampilkan sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai salah satu ikon utama Tribuners. Pasalnya, mural setinggi hampir 15 meter tersebut merupakan persembahan dari komunitas mural Solo Solo. Dan seperti apa visual dari mural ini akan disampaikan oleh rekan Solekan dari Tribun Jateng. Silakan rekan Solekan. Ya Ariska, bisa saya sampaikan terkait mural yang dibuat oleh komunitas Solo Solo terkait dengan perjalanan kota Solo yang berada di Paris pada tahun Juni 2022 lalu. Yakni mural ini menjulang tinggi di sebuah dinding bangunan setinggi hampir 15 meter di toko batik Kurniasari di koridor Gatsu atau di Jalan Gatot Subroto. Mural ini merupakan misi atau merekam tentang misi kebudayaan kota Solo ke Paris pada tahun 1889, di mana rombongan penari Mangkunegaran tampil dalam misi Exposition Universal. Visualisasi penari Mangkunegaran dalam momen tersebut bersumber dari sebuah foto arsip sejarah dilukiskan di rolling door toko dengan tinggi 3 meter. Sementara itu pada dinding bangunan toko di bagian atas yang menjulang tinggi sekitar 12 meter terlukis mural bertema peristiwa Java in Paris yang digelar oleh Gibran Rakabuming bersama rombongan yang mengusung misi program UMKM dan misi kebudayaan Kota Solo ke Kota Paris pada Juni 2022 lalu. Mural pada bagian tersebut menampilkan visual Menara Eiffel yang menjadi ikon kota Paris menjulang tinggi menembus awan. Terlukis sosok penyanyi Anggun C. Sasmi di bagian atas tengah merengkuh Menara Eiffel, sedangkan pada bagian tengah terlukis sosok Gibran yang nampak lurus tengah bergelayut dengan tangan kirinya memegang tangan Anggun C. Sasmi. Selain itu juga tangan kanan memegang bendera berwarna merah bertuliskan Solo yang berkibar di angkasa. Sedangkan di bagian bawah terlukis Eko P.J. Supriyanto yang merupakan penari kontemporer asal Solo yang selama ini memiliki kiprah besar di dunia internasional dengan visualisasi gayanya yang cukup akrobatik. Jadi misi ini untuk mengenalkan Solo ke Eropa dan dunia dalam Java in Paris tersebut membanggakan atau bisa dibanggakan oleh semua warga kota Solo. Pada peristiwa budaya tersebut cukup menarik untuk dilukiskan dalam sebuah karya mural. Dalam kesempatan ini ditempatkan yaitu di Toko Batik Kurniasari yang berada di koridor Gatsu Jalan Gatot Subroto Solo yang merupakan salah satu dari karya mural dalam Solo is Solo Revitalize 2022. Mural yang merupakan satu jenis karya seni publik cukup efektif untuk memberi inspirasi serta apresiasi yang menarik bagi publik. Sehingga peristiwa budaya yang terjadi di Paris tersebut dapat diketahui oleh publik secara luas di Solo lewat sebuah karya mural, sehingga dapat menginspirasi dan menjadi salah satu ikon yang menjadi kebanggaan dari masyarakat kota Solo. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik rekan Solekan dari Tribun Jateng, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, wahana horor Rumah Hantu Mariyati akan segera berakhir, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2022 mendatang, Tribuners. Jadi bagi Anda yang ingin merasakan sensasi horor di wahana menantang ini, tinggal 7 hari lagi sisa waktu gelaran, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, wahana Rumah Hantu Mariyati ini dipromotori oleh Rumah Hantu Indonesia. Wahana menegangkan yang satu ini berlangsung sejak tanggal 15 September 2022 lalu, tepatnya di area parkir mobil P3 Balikpapan Trade Center. Adapun alamatnya yakni berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 20, Landasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan mengusung konsep drive-thru, pengunjung yang menaiki kendaraan akan diajak menyusuri rute mencekam dan menyeramkan.
Pasalnya rumah hantu ini pertama di Balikpapan dan diambil dari kisah nyata seorang sosok bernama Mariati. Konon Mariati ini berasal dari cerita lokal asli Balikpapan, Tribuners. Menurut cerita yang beredar, Mariati merupakan makhluk yang sering menghantui masyarakat kota Balikpapan, khususnya di daerah Gunung Sari. Oleh karena itu, pihak promotor membawa cerita dengan representasi yang nyata, yakni dengan menghadirkan replika jembatan yang konon didiami Mariati dan kerap disebut Jembatan Mariati. Dan buat Anda yang berminat mencoba wahana ini, ada kabar baik untuk Anda, Tribuners. Sebab ada promo menarik yang ditawarkan, di mana pembelian tiket hari Senin hingga Jumat kini hanya dibanderol dengan harga Rp35.000 per orang. Sedangkan saat akhir pekan, harga tiket masih tetap sama, yakni dibanderol Rp50.000 per orang. Adapun untuk jam bukanya sendiri, yakni dimulai pukul 14 hingga 18 WITA untuk sesi pertama. Lalu untuk sesi keduanya sendiri baru dibuka kembali pukul 19 hingga 22 WITA. Sementara untuk pembelian tiketnya dapat dilakukan secara online melalui laman resmi rumahhantu.id. Tribuners, Bogor menjadi salah satu kawasan yang banyak dikunjungi wisatawan. Di sana memang banyak ditemukan tempat wisata menarik yang cocok untuk dikunjungi saat libur tiba, Tribuners. Termasuk diantaranya ada wisata baru The Farm Pancawati. Beberapa waktu belakangan, tempat wisata ini sempat viral di media sosial karena menawarkan tempat hiburan yang ramah untuk keluarga. Sesuai namanya Tribuners, The Farm Pancawati ini hadir dengan konsep peternakan dengan gaya yang kekinian. Bukan peternakan biasa, karena The Farm Pancawati ini dibuat langsung menyatu dengan alam, Tribuners. Tak tanggung-tanggung, areanya ini dibangun di tengah-tengah kebun jati dan menghadap langsung ke landscape pegunungan. Saat berkunjung ke sana, Anda akan diajak berinteraksi langsung dengan berbagai hewan di area mini zoo. Koleksi satwanya pun ada beragam spesies hewan ternak menggemaskan, Tribuners. Mulai dari domba, kelinci, rusa, hingga ikan. Tak hanya melihat, di tempat ini Anda bahkan bisa berinteraksi dan memberikan makan secara langsung. Berwisata di The Farm Pancawati ini juga semakin seru dengan adanya kolam renang yang banyak diincar oleh anak-anak. Kolam renang di sana juga tidak terlalu dalam, jadi tetap aman untuk bermain anak. Lebih dari itu, kolam renangnya juga ciamik karena menghadap langsung ke arah landscape pegunungan, Tribuners. Saat berlibur ke tempat ini, Anda pun tak boleh melewatkan beragam spot Instagramable untuk mengabadikan momen. Selain area rekreasi, The Farm Pancawati terbilang cukup lengkap dengan fasilitas lainnya. Satu di antaranya, yakni area restoran Instagramable yang lagi-lagi pemandangannya menghadap ke arah pegunungan. Jadi sembari menyantap makanan enak, Anda bisa sekaligus healing dalam waktu singkat. Berbagai keseruan ini bisa Anda nikmati dengan tiket masuk seharga Rp15.000 saja per orang. Tribuners, Fairmont Jakarta memberikan pengalaman baru bagi pengunjungnya yang ingin bermalam bersama si kecil, yakni menginap dan bersantap eksklusif untuk keluarga bertema Cocomelon, Tribuners. Di Fairmont Jakarta kali ini bekerja sama dengan Cocomelon yang dikenal sebagai hiburan anak-anak. Biasanya Cocomelon ini hanya bisa disaksikan melalui gadget saja. Namun di Fairmont Jakarta, Anda bisa menikmati Cocomelon secara langsung, Tribuners. Yakni dengan konsep stay at den interaktif yang bisa menjadi pengalaman tak terlupakan untuk anak-anak. Pengalaman staycation bertajuk All Day Fun ini bisa Anda nikmati dari tanggal 14 Oktober hingga 14 Januari 2023. Dilansir dari tribuntravel.com, Fairmont Jakarta telah menyiapkan sebanyak 12 kamar bertema Cocomelon, di mana setiap kamarnya dibuat menghadap ke langit kota Jakarta, Tribuners. Setiap kamarnya juga akan didekorasi dengan tema yang unik
dan berbeda. Pasalnya, tema-tema setiap kamar ini terinspirasi dari lirik lagu yang dinyanyikan Cocomelon. Mulai dari I Love My Family, Dinosaurus Song, and The Beach Song Tribuners. Untuk menikmati staycation dengan tema Cocomelon ini, Anda harus merogoh kocek mulai dari 3,5 juta per malam. Menariknya, setiap tamu yang menginap di kamar yang bertemakan Cocomelon akan mendapatkan keistimewaan. Mulai dari kredit makan hingga 500.000 di Cocomelon Cafe, akses bermain ke Melon Pets Play area secara gratis, membuat pizza, serta banyak kesempatan berfoto di sekitar kafe yang menampilkan ciri khas Cocomelon. Dalam paket menginap ini juga sudah termasuk mainan Cocomelon yang bisa dibawa pulang Tribuners. Selain itu, pengunjung juga akan mendapatkan sarapan untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak, parkir gratis, dan akses ke fasilitas hotel, seperti kolam renang, pusat kebugaran, hingga fasilitas spa. Tribuners, bagi Anda yang masih bingung menghabiskan waktu akhir pekan ini, mungkin Monas bisa menjadi pilihan. Sebab hari ini 23 Oktober 2022, di sana ada konser Akbar Monas yang bisa disaksikan secara gratis oleh pengunjungnya, Tribuners. Jadi jika tertarik, Anda bisa datang ke Monas sebelum pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nanti. Karena saat itulah konser akan dimulai, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, lokasi konser Akbar Monas ini nantinya ada di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12 Jakarta. Tepatnya di pelataran Taman Kawasan Tenggara Monumen Nasional, Tribuners. Dalam konser Akbar ini akan menyajikan musik klasik yang mengalun indah di luar ruangan. Sederet musisi pun turut memeriahkan, Tribuners. Mulai dari Tonton Konduktor, Jakarta Symphony Orchestra, Jakarta Orteria Sisianti, dan juga Aula Simponi Jakarta. Menariknya lagi, selain gratis konser, Akbar ini juga tidak menerapkan ketentuan bagi pengunjungnya. Bahkan pengunjung tidak perlu mendaftar atau membooking tiket terlebih dahulu. Namun pengunjung hanya perlu datang langsung ke Monas, Tribuners. Diketahui sebelumnya, Monumen Nasional atau Monas sendiri merupakan ikon Jakarta yang telah dibuka secara resmi pada tahun 1975. Selain menyaksikan konser Akbar Monas, di sana Anda juga bisa mencoba berbagai aktivitas seru. Mulai dari melihat patung pahlawan nasional, mengunjungi Museum Perjuangan Indonesia, berkeliling Monas dengan sepeda, hingga menyaksikan landscape Jakarta dari puncak Monas. Tribuners, perayaan Halloween yang merupakan tradisi dari negara barat akan segera diperingati. Biasanya perayaan setiap akhir bulan Oktober ini identik dengan kostum-kostum bernuansa menyeramkan, Tribuners. Untuk menyemarakan perayaan ini, Mall of Indonesia juga menghadirkan gelaran spesial. Tak tanggung-tanggung, perayaan Halloween di Mall of Indonesia ini tampaknya akan berlangsung meriah, Tribuners. Sebab Mall of Indonesia akan membuat wahana seru spesial Halloween 2022. Bertajuk JKTGU Fantasia, total ada sebanyak 4 wahana tematik yang dipromotori langsung oleh Jakarta City Guide. Di antaranya ada Scare Zone, Zombie Run, Wizard World, dan juga Tunnel of Love. Dilansir dari tribuntravel.com, Scare Zone sendiri merupakan wahana rumah hantu yang akan hadir dengan suasana mencekam. Melalui wahana ini, para pengunjung akan diajak berpetualangan menjelajahi setiap sudut rumah angker yang dipenuhi hantu-hantu menyeramkan. Sedangkan Zombie Run merupakan wahana dikejar zombie layaknya di film-film. Jadi saat mencoba wahana Zombie Run, pengunjung harus berlari sekuat tenaga agar terhindar dari kejaran zombie. Sementara wahana Wizard World merupakan wahana bertema dunia fantasi yang bisa dikunjungi untuk semua usia, baik mulai dari anak-anak hingga dewasa, Tribuners. Saat mencoba wahana ini, Anda akan
diberikan banyak kejutan melalui perjalanan ajaib dalam dunia penyihir. Lalu di wahana terakhir ada Tunnel of Love yang menghadirkan banyak spot foto menarik. Jadi sebelum mencoba wahana ini, Anda bisa menyiapkan OOTD yang lucu-lucu. Tribuners, Rabu 19 Oktober 2022 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan peluncuran shuttle motor listrik Tribuners. Shuttle motor listrik ini merupakan sebuah layanan ojek motor listrik yang disediakan secara gratis sebagai angkutan pengumpan. Dilansir dari tribuntravel.com, layanan ini diluncurkan untuk memperlancar mobilitas para delegasi, panitia, serta peserta konferensi tingkat tinggi atau KTT G20, terutama di dalam kawasan ITDC Nusa Dua Bali, Tribuners. Diketahui sebelumnya peluncuran shuttle motor listrik ini diinisiasi oleh Elektrum atau perusahaan bersama yang didirikan Gojek atau bagian dari grup GoTo untuk TBS Energi Utama. Shuttle motor listrik gratis ini tersedia pada halte antar jemput di 5 titik strategis dan juga di 6 titik antar yang terintegrasi dengan layanan bus listrik dari Kemenhub. Menariknya, para mitra pengemudi ojek motor listrik ini bertugas untuk diberikan pelatihan khusus, yakni terkait service excellence, pengenalan kendaraan listrik, serta bahasa Inggris dasar, Tribuners. Terkait hal ini, Menhub Budi Karya pun sangat mengapresiasi inisiatif tersebut. Budi Karya juga berharap shuttle motor listrik ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sebab menurutnya kendaraan listrik ini merupakan suatu keniscayaan menjadi kendaraan masa depan, Tribuners, di mana transportasi publik menjadi titik awal untuk contoh dan harus masif dilakukan dalam mensosialisasikan pengguna kendaraan listrik. Selain itu, Budi Karya pun meminta pelaku industri turut menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang semakin memudahkan orang untuk menggunakannya. Lebih lanjut, Menhub Budi Karya juga meminta pelaku industri terus berinovasi membuat kendaraan listrik yang semakin ekonomis dan kualitasnya lebih baik. Tribuners, bagi Anda yang mencari tempat Instagramable di Cirebon, kami punya satu rekomendasinya untuk Anda, yakni Bukit Cinta Anti Galau, Tribuners. Tepatnya Bukit Cinta Anti Galau ini berada di Desa Sinar Rancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat mengunjungi tempat ini, Anda akan menemukan lebih dari 10 spot selfie yang dengan panorama alam, mulai dari jembatan kaca, sangkar burung, hingga love, Tribuners. Menariknya, beragam spot selfie di tempat ini bisa Anda gunakan tanpa perlu membayar biaya tambah. Hanya saja saat berfoto di jembatan kaca, ada aturan yang harus Anda perhatikan. Yakni sesi foto hanya dibatasi untuk 15 orang saja pada waktu yang bersamaan dengan durasi foto 5 menit. Selain spot selfie ini, pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati panorama di Cafe Anti Galau. Kafe yang satu ini pun dibuat sangat nyaman dengan beragam fasilitas, Tribuners. Di antaranya ada wifi gratis, biliar, playground mandi bola, serta wahana mobil aki dan juga skuter. Untuk masuk dan menikmati beragam keseruan di Bukit Cinta Anti Galau ini, Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 saja untuk pengunjung anak-anak. Sementara bagi pengunjung dewasa dibanderol dengan harga 12.000. Dilansir dari kompas.com, nama Bukit Cinta ini terinspirasi dari Jabal Rahmah yang merupakan bukit kecil di Padang Arafah, di mana Padang Arafah ini disebut-sebut sebagai tempat pertemuan pertama Nabi Adam dan Hawa di bumi, Tribuners. Hal ini diungkapkan oleh marketing Bukit Cinta Ashifa Ardan. Menurut Ashifa, tempat yang dibuka sejak tahun 2021 ini masih berhubungan dengan wisata anti galau yang didirikan oleh Ujang Bustomi dan istrinya Wahidah Silvianti. Ashifa juga menuturkan bahwa anti galau ini merupakan brand yang diambil dari nama padepokan milik owner
yaitu Padepokan Anti Galau. Oleh karena itu, nama ini dipilih agar setiap pengunjung yang datang ke Bukit Cinta mampu melupakan galaunya setelah melihat pemandangan alam yang menyegarkan mata. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju ke Semarang, Tribuners. Di Semarang ada banyak kuliner yang bisa Anda pilih saat berlibur di sana. Dan satu di antaranya ada warung jalanan Verosinki, Tribuners. Tepatnya tempat makan yang satu ini berada di Bendungan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di tempat makan ini Anda akan menemukan stik murah namun bercita rasa lezat, Tribuners. Menu stik ini dibanderol dengan harga mulai dari 11.000 saja. Selain menu andalan tersebut, tempat makan ini juga menyediakan menu lain yang tak kalah enak, Tribuners. Mulai dari bakmi, nasi goreng, hingga aneka nasi dengan lauk ayam. Jadi jika penasaran dengan aneka menu di tempat ini, langsung saja datang ke Semarang, Tribuners. Lokasi warung jalanan Verosinki ini pun cukup mudah ditemukan, sebab letaknya tepat berada di samping jalan raya. Selain itu, warung ini juga memiliki petunjuk nama yang cukup besar. Tempat makan ini buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Tribuners, tahun ini The Papandayan Jazz Fest 2022 kembali digelar, tepatnya pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2022, Tribuners. The Papandayan Jazz Fest 2022 ini merupakan event musik jazz yang diselenggarakan setiap tahun oleh Hotel The Papandayan Bandung dan sudah ada sejak tahun 2015. Setelah digelar secara online tahun lalu, tahun ini The Papandayan Jazz Fest 2022 bisa disaksikan secara langsung. Gelaran ini pun bakal lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya, Tribuners. Sebab The Papandayan Jazz Fest tahun ini menghadirkan puluhan musisi yang akan tampil di 4 panggung selama 3 hari. Di tanggal 28 Oktober 2022, The Papandayan Jazz Fest 2022 bakal dimeriahkan dengan Pre-Fest. Pre-Fest sendiri merupakan program warming up dan melting pot para musisi yang akan tampil di tanggal 29 hingga 30 Oktober 2022. Dalam Pre-Fest juga akan menampilkan Batavia Collective, musisi afrosentris asal Jakarta yang terdiri dari Elva Zulfans pada drum, Doni Jusran pada keyboard, dan juga Kenny Gabriel pada bassins. Ada pula pemenang favorit TPJC 2021 Jazz Inner dan TP Jazzco The Kui oleh DJ X dan juga DJ Leno Ray, Tribuners. Sementara pada 4 panggung di Papandayan Jazz Fest 2022 akan menampilkan Reddy Pandugo, Rizky Febian, Teddy Aditya, dan juga Cakrakan. Selain itu ada pula Dwiki Darmawan, Oela Patiselano, Agis Kania, The Groove, dan Rika Roslan, dan juga Andre Dirut Kubas Korinski. Selain itu ada pula pemenang-pemenang TPJF 2021, Tribuners. Apabila Tribuners tertarik, langsung saja beli tiketnya secara online melalui loket.com. Tiket Papandayan Jazz Fest 2022 ini dibanderol dengan harga mulai dari 100.000 dan paling mahal 650.000. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
jam gadang di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Rajo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini.
hingga berdiri kokoh. Dengan Mutiara dalam Fakta Drama Korea. Nah Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas salah satu drama yang lagi ngetren banget nih, yang potongan-potongan dari setiap videonya kayaknya udah ada di sosial media gitu kan, karena menampilkan adegan-adegan yang bisa dikatakan lucu, romantis, misteri dan sebagainya. Dan juga pemain atau pemeran utamanya itu memiliki visual ya yang bisa dikatakan ganteng dan cantik gitu kan. Jadi kan menarik nih untuk ditonton. Nah, Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas tentang drama Good Job. Nah, mungkin bagi penggemar SNSD, terutama Yuri SNSD, pasti tahu nih drama Good Job ini, karena Good Job ini menggandeng pemeran utama wanitanya itu Yuri SNSD atau Yuri Girl Generation dan juga Jung Il-woo, aktor tampan Jung Il-woo. Dan chemistry keduanya nggak usah ditanyakan lagi di Tribuners, karena memang drama Good Job ini adalah drama reuni keduanya. Sebelumnya mereka tuh dipasangkan dalam drama Bosam Still the Fat, dimana drama itu sukses mencapai rating tinggi dan juga banyak penggemar karena chemistry keduanya yang begitu kuat. Dan sebelum kita akan membahas lebih jauh, Mutiara akan membahas tentang sinopsis dari drama Good Job. Udah itu nanti kita akan ngebahas tentang rating dari drama Good Job dan fakta tentang drama Good Job beserta dengan para pemainnya. Oke, berbicara tentang sinopsis nih Tribuners, drama Good Job ini bisa dikatakan genrenya romantis, misteri, dan juga fantasi ya. Terus juga drama ini ada 12 episode aja nih Tribuners. Dramanya udah tayang dari bulan Agustus lalu. Dan bisa dikatakan drama ini emang apa ya, menyajikan misteri tapi dibantu dengan komedi romance, romcom gitu kan. Jadi di sini di Fakta Drama Korea. Kali ini Mutiara akan ngebahas salah satu drama yang masih ongoing dan punya rating yang cukup tinggi nih Tribuners, karena banyak yang bilang kalau drama ini itu mengisahkan satu hal yang lucu, terus romansnya dapet gitu kan, terus ada juga berbau-bau hukum gitu genrenya. Ya, jadi drama ini dimainkan oleh aktor Lee Seung-gi dan juga Lee Se-young. Siapa ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa sih dramanya gitu kan? Ya, dramanya adalah The Law Cafe. Jadi drama ini itu mungkin kita akan membahas terlebih dahulu tentang ratingnya ya. Jadi drama ini, Law Cafe ini memiliki rating yang cukup tinggi. Bahkan di tayangan perdananya ratingnya itu bisa mencapai 7,4%. Walaupun di episode kedua, 3 itu sempat mengalami beberapa persentase penurunan, tapi drama ini tuh akhirnya naik lagi dan mereka tidak turun dari 5 gitu ratingnya. Jadi tetap stabil di angka 5 hingga 7 ratingnya untuk drama Korea The Law Cafe. Dan Tribuners, kalau misalnya kita membicarakan sinopsis dari The Law Cafe ini, jadi ini tuh menceritakan Lee Seung-gi itu memerankan sosok Kim Jun-ho dan juga Lee Se-young yang memerankan karakter Kim Yuri. Nah, dimana keduanya ini tuh udah berteman dari SMA. Jadi diceritakan mereka ini kan dari SMA, terus mereka akhirnya jadi teman dekat. Bahkan
saling memendam rasa satu sama lain, tapi ada hal yang menghalangi ngebuat mereka akhirnya tidak bisa untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Itu adalah terkait dengan kasus kematian ayah dari Kim Hyori. Jadi Kim Hyori ini adalah seorang pengacara dan juga Kim Jun Ho itu awalnya dia seorang jaksa, namun setelah 8 tahun kerja dia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang jaksa karena dia menemukan keanehan dari kasus kematian ayahnya Kim Hyori, ayah dari wanita yang dia sayangin gitu kan. Dan ternyata kasus tersebut Kim Jun Ho itu mengira atau menduga kalau misalkan ayahnya terlibat. Dari situlah Kim Jun Ho memutuskan untuk menjauh dari Kim Hyori. Namun di salah satu scene atau di salah satu episode mereka pun dipertemukan kembali, di mana si Kim Jun Ho ini kan akhirnya memilih untuk pensiun dari jaksa dan dia memulai karirnya menjadi seorang novel, di mana novel itu menceritakan kisah tentang suatu perusahaan yang memang terlibat dalam kematian ayah Kim Hyori. Nah, di episode itu juga jadi dijelaskan kalau Kim Jun Ho ini sebagai seorang novel kan, membuat novel, terus juga dia memiliki bangunan-bangunan rumah gitulah, istilahnya jadi tuan tanah gitu. Nah, si Kim Hyori ini yang tadinya pengacara di suatu firma, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti nih Tribuners. Tahu gak alasannya kenapa? Jadi katanya dia tuh pengen berhenti karena dia tuh pengen nyiptain kafe hukum gitu. Nah, law cafe jadi dimana dia tuh akan memberikan saran hukum kepada orang-orang yang membutuhkan dan memberikan tempat yang nyaman untuk mereka bercerita. Nah, akhirnya pas dia lagi nyari-nyari tempat, ketemulah sama tempat yang ternyata tuan rumahnya adalah Kim Jun Ho. Jadi mau gak mau mereka tuh akhirnya bertemu lagi, dan Kim Jun Ho pun awalnya memang sempat menghindari Kim Hyori gitu. Bahkan dia membuat kontrak peraturan yang tebel banget, gimana caranya Kim Hyori ini jangan sampai ganggu hidup gue gitu kalau kata Kim Jun Ho. Cuman nanti di episode 2, 3, 4, 5 akhirnya mereka itu ada satu kasus atau 2 kasus yang membuat mereka mau gak mau mereka jadi kembali dekat. Bahkan Kim Jun Ho itu di episode ke-7 dia udah menjadi pengacara gitu kan. Nah, mereka akan menuntaskan beberapa kasus, terutama kasus yang akan mereka kasus besar yang akan mereka tangani bersama adalah terkait dengan Dohan, perusahaan Dohan Reconstruction, di mana perusahaan Dohan ini terlibat atas kematian ayah Kim Hyori. Disitulah misterinya gitu kan. Cuma kalau kita berbicara masalah drama The Law Cafe ini, memang aku juga kan nonton nih, Putih juga kan nonton. Memang dramanya itu penuh dengan apa ya? Jadi kayak romansnya ada, tapi dibalut dengan komedi gitu kan. Jadi kayak lucu gitu. Cuma drama ini berbobot loh Tribuners. Jadi walaupun dia ada romansa dan juga istilahnya komedi, tapi dia juga pas lagi ngebahas hukum, membahas pasal-pasal dan sebagainya, itu tuh mereka keren banget gitu loh. Jadi kayak kita yang nonton tuh setidaknya itu tuh kayak menambah informasi atau wawasan kita terkait hukum di Korea Selatan gitu. Dan kalau misalkan berbicara chemistry keduanya gitu ya, Lee Seung Gi dan Lee Se-young, sebenarnya kalau Lee Seung Gi memang kita udah nggak perlu diragukan lagi aktingnya gitu kan, karena memang beberapa kali Lee Seung Gi itu tuh berperan dengan lawan mainnya, dia bisa membentuk chemistry yang bagus. Dan bersama dengan Lee Se-young, mereka berdua pun menampilkan acting dan chemistry yang epic, yang tentunya Tribuners di rumah yang udah nonton The Law Cafe ini akan penasaran dengan setiap episode-episode yang akan mereka buat gitu kan. Gimana nih kelanjutannya, akankah Kim Hyori dan Kim Jun Ho itu kembali bersama, mereka akhirnya bisa menjalin kasih atau malah kebalikannya gitu kan. Kalau penasaran Tribuners langsung aja tonton The Law Cafe, karena The Law Cafe memang lagi ongoing nih, jadi masih bisa Tribuners nonton di salah satu aplikasi melalui smartphone gitu di Tribuners. Terus sekarang kita akan membicarakan tentang pemainnya. Jadi pemainnya kan tadi Putih udah sempat cerita di awal, ada pemainnya tuh Lee Seung Gi dan Lee Se-young, dimana Lee Seung Gi ini memang secara usia lebih tua nih daripada Lee Se-young, tapi keduanya itu memiliki chemistry yang bagus gitu kan di drama ini, yang membuat kayak kita wah gila sih ini keren banget deh gitu kan. Dan Lee Seung Gi
memang udah gak diragukan lagi ya soal acting, bahkan dia pun udah berseliweran di beberapa drama yang terkenal. Bahkan drama sebelum dia main di The Love Cafe, dia juga kan sempat main tuh menjadi psychopath di film Mouse gitu kan. Ya mungkin Tribuners di rumah yang penggemar Lee Seung Gi tahu nih drama apa aja. Jadi dia tuh memang suka apa ya, mencoba karakter-karakter baru gitu loh kalau main drama, dan sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Bahkan Lee Seung Gi ini terkenal dengan artis Korea atau aktor Korea serba bisa. Dia bisa nyanyi, acting bisa, bahkan dia pun sempat beberapa kali menjadi apa ya, istilahnya host di acara variety show yang ada di Korea gitu kan. Terus untuk Lee Seong ini emang bisa dikatakan dulunya tuh dia artis kecil gitu kan. Udah dari usia muda dia ikut casting film, dan dia juga memerankan beberapa peran di drama Korea, dan dia juga sempat dipasangkan dengan Lee Jun Ho juga waktu itu di salah satu drama, dan ini dia dipasangkan sama Lee Seung Gi. Pokoknya top deh kalau misalkan Tribuners mencari rekomendasi drama Korea yang bisa apa ya, ngasih hiburan tapi juga romansnya dapet dan bisa ngasih juga wawasan yang baru. The Love Cafe ini bisa menjadi salah satu solusinya loh Tribuners. Dan perlu diketahui juga karena drama The Love Cafe ini setiap harinya memang ratingnya bisa bertahan di angka 5 atau lebih gitu kan. Jadi udah gak usah diragukan lagi masalah ceritanya. Ya mungkin itu aja nih Tribuners fakta terkait dengan drama Korea The Love Cafe. Mungkin kalau Tribuners mau nonton bisa langsung cek di Google gitu kan, di aplikasi apa sih kira-kira bisa nonton drama ini gitu kan. Terus kayak gimana sih ceritanya, langsung aja ditonton di Tribuners. Oke, mungkin itu tadi pembahasan Mutiara terkait dengan drama Korea The Love Cafe. Sampai jumpa di fakta drama Korea berikutnya. Halo Tribuners Wisata Lampung, kembali menyapa Anda tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan juga kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Gomu-Gomu Seblak Lampung. Tribuners yang doyan jajanan Korea dan juga seblak wajib nih mampir ke Gomu-Gomu Seblak Lampung. Gomu-Gomu Seblak Lampung ini berada di Jalan Endro Suratmin, Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Lokasinya berada tidak jauh loh dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Gomu-Gomu Seblak Lampung ini adalah lapak kuliner yang memadukan makanan seblak dan juga jajanan Korea.
Nama gomu-gomu sendiri pastinya tidak asing lagi di telinga Tribuners yang suka banget nih nonton anime Jepang. Yaps, nama gomu-gomu memang didapat dari sang pemilik yang memang pecinta serial anime One Piece. Tuh, lihat, ada juga beberapa koleksi poster di dalam outlet pertamanya kan. Kehadiran gomu-gomu seblak Lampung ini sudah hampir setahun loh. Maka, kehadiran gomu-gomu seblak Lampung sudah cukup lumrah di kalangan mahasiswa sekitar pecinta seblak dan juga jajanan Korea. Selain seblak, gomu-gomu seblak Lampung juga fokus pada jajanan Korea. Konsumen bisa menjumpai jajanan seperti gochujang, tteokbokki, hingga odeng dalam menunya. Soal rasa sudah nggak bisa diragukan lagi deh. Gomu-gomu seblak Lampung ini meracik saus Korea dan juga kuah seblak yang nyaris sempurna. Saat dicicipi, jajanan Korea racikan koki gomu-gomu seblak Lampung ini punya tekstur saus yang kental dengan rasa yang sangat gurih dan juga pedasnya nikmat. Tekstur tteokbokkinya empuk dan juga kenyal. Sementara tekstur odengnya begitu lembut dan juga empuk. Eits, tunggu dulu, ada menu baru jajanan Korea yang disediakan oleh gomu-gomu seblak. Menu baru tersebut berupa saus Korea yang dibuat lebih encer dengan topping seafood gurita dan juga lainnya. Di atasnya juga ditaburi dengan wijen. Topping seafood saat dicoba sangat kenyal dan mudah hancur begitu digilas oleh gigi loh. Gurih kuahnya tentu berbeda daripada versi saus Korea dan juga lebih pedas.
Sementara untuk menu selanjutnya yang patut dicoba adalah seblak ala gomu-gomu. Terdapat topping frozen seafood, bakso, jamur enoki, ceker, dan lain-lain. Seblak ala gomu-gomu cocok sekali bagi penikmat yang suka dengan tekstur kental. Terlihat dari warnanya merah mereka sudah menggoda mata ya. Saat diaduk, tentu terlihat campuran cabai merah beserta bumbu rempah lainnya. Bumbu rempah tersebut memiliki cita rasa yang khas dan juga gurih. Racikan seblak ala gomu-gomu ini diracik secara dadakan loh. Sehingga dijamin deh rasanya akan lebih nikmat dan juga segar. Harganya sudah pasti sedekat keluarga kandung loh Tribuners. Harga seblaknya saja mulai dari Rp5.000 sampai Rp16.000 aja. Harga tersebut menyesuaikan tingkat kepedasannya. Kemudian khusus untuk jajanan Korea harganya Rp10.000 per porsi. Meski harganya murah, rasanya dijamin deh nggak akan pernah nyesel. Kalau mau langsung mampir, outlet gomu-gomu seblak Lampung ini mulai buka pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Baiklah Tribuners, demikian informasi wisata Lampung di Gomu-Gomu Seblak Lampung. Sampai jumpa. Halo Tribuners, Wisata Lampung kembali menyapa Anda, tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan juga kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Gomu-Gomu Seblak Lampung.
Tribuners yang doyan jajanan Korea dan juga seblak wajib nih mampir ke Gomu Gomu Seblak Lampung. Gomu Gomu Seblak Lampung ini berada di Jalan Endro Suratmin, Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Lokasinya berada tidak jauh loh dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Gomu Gomu Seblak Lampung ini adalah lapak kuliner yang memadukan makanan seblak dan juga jajanan Korea. Nama Gomu Gomu sendiri pastinya tidak asing lagi di telinga Tribuners yang suka banget nih nonton anime Jepang. Yaps, nama Gomu Gomu memang didapat dari sang pemilik yang memang pecinta serial anime One Piece. Tuh, lihat, ada juga beberapa koleksi poster di dalam outlet pertamanya kan. Kehadiran Gomu Gomu Seblak Lampung ini sudah hampir setahun loh. Maka, kehadiran Gomu Gomu Seblak Lampung sudah cukup lumrah di kalangan mahasiswa sekitar pecinta seblak dan juga jajanan Korea. Selain seblak, Gomu Gomu Seblak Lampung juga fokus pada jajanan Korea. Konsumen bisa menjumpai jajanan seperti gochujang, tteokbokki, hingga odeng dalam menunya. Soal rasa sudah nggak bisa diragukan lagi deh. Gomu Gomu Seblak Lampung ini meracik saus Korea dan juga kuah seblak yang nyaris sempurna. Saat dicicipi, jajanan Korea racikan koki Gomu Gomu Seblak Lampung ini punya tekstur saus yang kental dengan rasa yang sangat gurih dan juga pedasnya nikmat.
tekstur tteokbokkinya empuk dan juga kenyal. Sementara tekstur odengnya begitu lembut dan juga empuk. Eits, tunggu dulu, ada menu baru jajanan Korea yang disediakan oleh Gomu-Gomu Seblak. Menu baru tersebut berupa saus Korea yang dibuat lebih encer dengan topping seafood gurita dan juga lainnya. Di atasnya juga ditaburi dengan wijen. Topping seafood saat dicoba sangat kenyal dan mudah hancur begitu digilas oleh gigi loh. Gurih kuahnya tentu berbeda daripada versi saus Korea dan juga lebih pedas. Sementara untuk menu selanjutnya yang patut dicoba adalah seblak ala Gomu-Gomu. Terdapat topping frozen seafood, bakso, jamur enoki, ceker, dan lain-lain. Seblak ala Gomu-Gomu cocok sekali bagi penikmat yang suka dengan tekstur kental. Terlihat dari warnanya merah mereka sudah menggoda mata ya. Saat diaduk tentu terlihat campuran cabai merah beserta bumbu rempah lainnya. Bumbu rempah tersebut memiliki cita rasa yang khas dan juga gurih. Racikan seblak ala Gomu-Gomu ini diracik secara dadakan loh. Sehingga dijamin deh rasanya akan jauh lebih nikmat dan juga segar. Harganya sudah pasti sedekat keluarga kandung loh Tribuners. Harga seblaknya saja mulai dari Rp5.000 sampai Rp16.000 aja. Harga tersebut menyesuaikan tingkat kepedasannya. Kemudian khusus untuk jajanan Korea harganya Rp10.000 per porsi.
Meski harganya murah, rasanya dijamin deh nggak akan pernah nyesel. Kalau mau langsung mampir, outlet Gomu-Gomu Seblak Lampung ini mulai buka pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Baiklah Tribuners, demikian informasi wisata Lampung di Gomu-Gomu Seblak Lampung. Sampai jumpa. Halo Tribuners, wisata Lampung kembali menyapa Anda, tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan juga kuliner menarik di Lampung. Inilah wisata Lampung di Gomu-Gomu Seblak Lampung. Tribuners yang doyan jajanan Korea dan juga seblak wajib nih mampir ke Gomu-Gomu Seblak Lampung. Gomu-Gomu Seblak Lampung ini berada di Jalan Endro Suratmin, Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Lokasinya berada tidak jauh loh dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Gomu-Gomu Seblak Lampung ini adalah lapak kuliner yang memadukan makanan seblak dan juga jajanan Korea. Nama Gomu-Gomu sendiri pastinya tidak asing lagi di telinga Tribuners yang suka banget nih nonton anime Jepang. Yaps, nama Gomu-Gomu memang didapat dari sang pemilik yang memang pecinta serial anime One Piece. Tuh, lihat, ada juga beberapa koleksi poster di dalam outlet pertamanya kan.
kehadiran gomu-gomu seblak Lampung ini sudah hampir setahun loh. Maka, kehadiran gomu-gomu seblak Lampung sudah cukup lumrah di kalangan mahasiswa sekitar pecinta seblak dan juga jajanan Korea. Selain seblak, gomu-gomu seblak Lampung juga fokus pada jajanan Korea. Konsumen bisa menjumpai jajanan seperti gochujang, tteokbokki, hingga odeng dalam menunya. Soal rasa sudah nggak bisa diragukan lagi deh. Gomu-gomu seblak Lampung ini meracik saus Korea dan juga kuah seblak yang nyaris sempurna. Saat dicicipi, jajanan Korea racikan koki gomu-gomu seblak Lampung ini punya tekstur saus yang kental dengan rasa yang sangat gurih dan juga pedasnya nikmat. Tekstur tteokbokkinya empuk dan juga kenyal. Sementara tekstur odengnya begitu lembut dan juga empuk. Eits, tunggu dulu, ada menu baru jajanan Korea yang disediakan oleh gomu-gomu seblak. Menu baru tersebut berupa saus Korea yang dibuat lebih encer dengan topping seafood gurita dan juga lainnya. Di atasnya juga ditaburi dengan wijen. Topping seafood saat dicoba sangat kenyal dan mudah hancur begitu digilas oleh gigi loh. Gurih kuahnya tentu berbeda daripada versi saus Korea dan juga lebih pedas. Sementara untuk menu selanjutnya yang patut dicoba adalah seblak ala gomu-gomu. Terdapat topping frozen seafood, bakso, jamur enoki, ceker, dan lain-lain.
Seblak ala gomu-gomu cocok sekali bagi penikmat yang suka dengan tekstur kental. Terlihat dari warnanya merah mereka sudah menggoda mata ya. Saat diaduk, tentu terlihat campuran cabai merah beserta bumbu rempah lainnya. Bumbu rempah tersebut memiliki cita rasa yang khas dan juga gurih. Racikan seblak ala gomu-gomu ini diracik secara dadakan loh. Sehingga dijamin deh rasanya akan jauh lebih nikmat dan juga segar. Harganya sudah pasti sedekat keluarga kandung loh Tribuners. Harga seblaknya saja mulai dari Rp5.000 sampai Rp16.000 aja. Harga tersebut menyesuaikan tingkat kepedasannya. Kemudian khusus untuk jajanan Korea harganya Rp10.000 per porsi. Meski harganya murah, rasanya dijamin deh nggak akan pernah nyesel. Kalau mau langsung mampir, outlet gomu-gomu seblak Lampung ini mulai buka pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Baiklah Tribuners, demikian informasi wisata Lampung di Gomu-Gomu Seblak Lampung. Sampai jumpa. Halo Tribuners, Wisata Lampung kembali menyapa Anda, tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan juga kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Gomu-Gomu Seblak Lampung.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dua anak alami gagal ginjal akut masih dirawat di RSUD AM. Dua anak yang mengalami gagal ginjal akut masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Lampung sampai saat ini ada 2 kasus dan telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Abdul Muluk. Kondisi 2 anak gagal ginjal akut di Lampung yang dirawat di RSUD Abdul Muluk hingga kini salah satu anak urinnya masih belum keluar. Hal itu dijelaskan oleh Direktur Utama RSUD Abdul Muluk, Dr. Lukman Pura, saat ditemui Tribun Lampung di halaman parkir rumah sakit pada Minggu 23 Oktober 2022. Lukman mengatakan bahwa salah satu pasien anak berumur 1 tahun yang mengalami gagal ginjal kondisinya stabil. Namun ada hal yang mengancam dan urin belum keluar. Lukman melanjutkan, meskipun kondisi stabil mengancam serta urin belum keluar, tetapi harus berpikir positif. Hal itu setelah dirinya melihat pasien tersebut dan memantau perkembangannya. Dalam perawatan juga sudah ada pemberian obat dari dokter anak. Lukman juga menjelaskan hasil komunikasi dengan perawat untuk kondisi klinis ada perbaikan. Ia menjelaskan untuk kondisi real kedua pasien secara klinis kompos mentis bagus. Kompos mentis adalah atau kesadaran normal sadar sepenuhnya. Hal itu ditandai dengan menjawab semua pertanyaan terkait keadaan sekelilingnya. Ia juga meminta doa agar kondisi anak menjadi lebih baik lagi. Sedangkan satu pasien anak berjenis kelamin laki-laki yang masih berumur 11 bulan yang juga warga Bandar Lampung, Lukman mengaku belum melihat karena masih di IGD. Dirinya mengimbau kepada masyarakat jangan takut dan khawatir terkait AKI atau acute kidney injury. Tetapi dirinya menyarankan untuk masyarakat agar tetap waspada, lalu cepat mencari pertolongan pertama kalau terdapat gejala anak yang panas, batuk, pilek, dan tidak ada urinnya. Langkah pertama, datangi puskesmas atau pusat pelayanan atau dokter terdekat. Jadi, masyarakat harus cepat mencari pertolongan ke tempat yang layak. Dalam hal ini, puskesmas atau dokter terdekat menjadi pilihan. Apabila didapatkan gejala-gejala keluhan tersebut dan semua akan baik-baik saja, tetap membutuhkan kerjasama serta komunikasi terhadap masyarakat dan waspada. Diharapkan anjuran pemerintah yang dianjurkan tetap waspada dilakukan oleh masyarakat. Berita selanjutnya, 4 terduga pencurian di Indekos gagal lakukan aksinya. 4 orang pria diketahui mengendap-ngendap di Indekos Putri Bandar Lampung pada malam buta. Keberadaan 4 pria yang mengendap-ngendap di Indekos Putri Bandar Lampung ini diketahui dari rekaman kamera CCTV. Tidak hanya itu, 4 pria terekam kamera CCTV menyatroni Indekos Putri di Bandar Lampung diduga merupakan komplotan maling atau pencuri. Komplotan maling ini menyatroni Indekos Putri yang berada di Jalan Terusan Sentot Alibasa, Korpri Jaya Sukarame, Bandar Lampung. Kejadian komplotan pencuri yang nekat masuk ke Indekos Putri di Bandar Lampung ini terjadi pada Kamis 20 Oktober 2022 sekira pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan CCTV, 4 orang masuk ke dalam rumah Indekos Putri di Bandar Lampung dengan memanjat pagar. Salah satu dari keempat pelaku terlihat memegang senpi di tangan kirinya. Pelaku tersebut terlihat mengendap-endap sambil melihat keadaan dan situasi di sekitar Indekos. Beruntung, para pencuri gagal melancarkan aksinya. Pasalnya, para pelaku tersebut terlebih dahulu dipergoki oleh penjaga kosan.
Salah seorang penghuni kos yakni Lucy Devi mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat dirinya dan penghuni kos lain tengah terlelap tidur di kamar masing-masing. Kemudian mereka dibangunkan dengan suara teriakan dari penjaga kosan yang berada di lantai bawah yang mengetahui ada pencuri mencoba masuk ke dalam indekos. Menurut Lucy, saat itu penjaga berteriak dari balik kaca kamar miliknya. Ia tidak mencoba keluar kamar lantaran khawatir terjadi sesuatu jika harus berhadapan langsung dengan para pencuri. Ia melanjutkan, para pelaku kemudian mengurungkan niatnya dan pergi melarikan diri setelah diteriaki oleh penjaga indekos. Ia pun mengatakan jika kejadian tersebut tak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pasalnya, menurutnya tidak ada barang yang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Berita selanjutnya, rumah perwira polisi disatroni pencuri. Pencuri nekat bobol rumah polisi di Jalan Ratu di Balau, Gang Damai, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pencurian rumah perwira polisi Polda Lampung tersebut terjadi pada Sabtu 22 Oktober 2022 sore sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pantauan Tribun Lampung pada Minggu 23 Oktober 2022, dua orang berseragam lengkap dan satu anggota berpakaian biasa menyisir CCTV area sekitar TKP untuk melakukan penyelidikan. Warga setempat Wanto membenarkan peristiwa pencurian di rumah polisi berinisial Kompol ZN tersebut. Menurutnya peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 22 Oktober 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan pencurian terjadi saat pemilik rumah sedang tidak ada di rumah dikarenakan ada acara pernikahan anaknya. Ia melanjutkan sejak pagi pun beberapa anggota polisi sudah datang untuk melakukan pengecekan CCTV. Menurutnya pemeriksaan CCTV dilakukan baik di rumah korban maupun di luar rumah. Sementara itu, Kepala RT 5 Gang Damai Tanjung Senang Supariman mengetahui kejadian pembobolan rumah ZN dari Babin Kamtipmas setempat. Secara terpisah, Kapolsek Tanjung Senang Ibda Alan Ridwan masih enggan berkomentar masalah pembobolan rumah polisi tersebut, meskipun ia berada di lokasi kejadian saat olah TKP. Berita selanjutnya, Dit Narkoba Polda Lampung lakukan pemantauan peredaran obat sirup di apotek. Jumlah temuan kasus penyakit gagal ginjal akut terhadap anak makin meningkat di seluruh wilayah Indonesia sejak beberapa hari terakhir. Dari data yang diperoleh sampai saat ini tercatat 206 anak di 20 provinsi mengalami gagal ginjal akut. Sebanyak 99 anak meninggal dunia, sementara di Bandar Lampung sudah ada 2 anak yang terkonfirmasi mengalami gagal ginjal akut. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Narkoba Polda Lampung ikut turun tangan melakukan pemantauan peredaran obat sirup di sejumlah apotek dan toko obat yang ada di Bandar Lampung. Dir Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Aris Supriyono mengatakan, anggotanya melakukan pemantauan langsung ke apotek di wilayah Lampung sejak pemerintah melarang penggunaan obat sirup berkaitan dengan dampak pasca mengkonsumsi obat tersebut. Aris menjelaskan pemantauan dilakukan pada Kamis 20 Oktober 2022. Pemilik apotek Arum di Kemiling Bandar Lampung awalnya menjual obat paracetamol sirup 12 botol, Uni Baby Quart 15 botol. Ditindaklanjuti setelah pemerintah memberikan himbauan agar tidak lagi menggunakan obat sirup dikarenakan efek dari obat tersebut bisa mengakibatkan gagal ginjal. Pemantauan dilanjutkan pada hari Sabtu di Apotek Alfa Jalan Cikditiro, Kemiling, Bandar Lampung. Aris menjelaskan Apotek Alfa tadinya memiliki obat Thermorex sirup 5 botol, Uni Baby Quart sirup 12 botol, Uni Baby demam 6 botol.
Temuan ini semuanya sudah diserahkan ke distributor PBF Teluk Betung pada hari itu juga. Berita selanjutnya, hasilkan biji kopi Robusta terbaik dengan cara tradisional di Lampung Barat. Proses sangrai atau memanggang biji kopi merupakan tahapan penting untuk menciptakan kualitas kopi Robusta terbaik di Lampung Barat. Para petani di Lampung Barat yang produksi kopi bubuk akan melakukan proses sangrai biji kopi terlebih dahulu sebelum digiling dijadikan bubuk. Tribun Lampung pun diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung proses sangrai biji kopi di salah satu industri rumahan milik petani yang berada di Liwa, Lampung Barat. Industri rumahan tempat memproduksi kopi ini merupakan milik petani yang bernama Marni dan anaknya yang bernama Darwis. Di tempatnya tersebut, Marni menyediakan tempat untuk menyangrai sekaligus mempunyai mesin penggilingan kopi sendiri. Proses sangrai yang dilakukan Marni pun masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan kayu bakar dan alat masak yang disebut tabung oven. Tabung oven adalah alat sangrai kopi selain menggunakan wajan yang sudah lebih dulu dikenal. Tabung oven akan terus diputar secara manual di atas api, dengan begitu biji kopi di dalamnya dapat tersangrai secara merata. Ia menegaskan maksud cara tradisional adalah masih menggunakan kayu bakar, tidak menggunakan bahan bakar lainnya. Marni mengatakan bahwa biji kopi yang dihasilkan dari proses sangrai tradisional lebih berkualitas dan wangi, yang dihasilkan pun sangatlah harum. Marni mengakui bahwa dirinya telah melakukan usaha produksi kopi bubuk ini dari 10 tahun yang lalu. Ia pun mengatakan untuk proses sangrai biji kopi secara tradisional bisa dibilang gampang-gampang sulit. Api yang dihasilkan dari kayu bakar harus stabil dan pemutaran tabung oven harus dilakukan dengan baik agar biji kopi di dalamnya matang merata. Marni juga mengatakan bahwa dalam melakukan proses sangrai ini harus berhati-hati karena menyangrai biji kopi tersebut kita juga berhadapan dengan panasnya api. Jika tidak hati-hati, risiko terkena luka bakar pun akan terjadi. Berita selanjutnya, wisata Pantai Bensam Pesawaran jadi destinasi pilihan keluarga. Wisata Pantai Bensam di Pesawaran tawarkan banyak wahana yang seru dan menarik pada Minggu 23 Oktober 2022. Tempat wisata Pantai Benteng Samudra atau Bensam terletak di Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pantai Bensam ini dibangun pertama kali pada tahun 2020 dengan di bawah manajemen dari firma Koperasi Angkatan Laut. Muhammad Said atau yang akrab disapa Mamat mengatakan, jika Pantai Bensam merupakan tempat yang cocok untuk dijadikan berlibur, di mana ia mengatakan kalau pantai ini menawarkan keindahan alam yang bersih serta keamanan dan kenyamanan dalam berwisata. Mamat mengatakan Pantai Bensam memiliki fasilitas di antaranya 4 villa penginapan, puluhan gazebo, warung oleh-oleh, restoran, musola, toilet, dan aula. Sedangkan fasilitas hiburan di Pantai Bensam di antaranya terdapat kano, banana boat, dan juga donat boat. Untuk biaya sewa kano per jamnya Rp25.000 dan untuk sewa banana boat yakni Rp35.000. Kemudian jika pengunjung ingin berenang pun arus lautnya cukup tenang dan ombaknya tidak terlalu besar, serta memiliki ban pembatas untuk kedalaman laut. Lebih lanjut, Mamat mengatakan Pantai Bensam juga memiliki dermaga untuk transit menuju Pulau Pahawang, di mana ada banyak kapal yang siap untuk mengantar para pengunjung mendatangi Pulau Pahawang maupun pulau-pulau di sekitarnya. Terdapat wahana yang menjadi unggulan di Pantai Bensam, yaitu memiliki spot sea water dan skydiving. Hingga pengunjung yang menikmati wahana ini dapat sekali melihat keindahan bawah air yang cantik dan eksotis di dalamnya.
Dengan melihat terumbu karang yang kokoh dan beraneka ragam bentuk, ikan-ikan yang berwarna-warni serta bersahabat, Mamat menjelaskan kedepannya pun Pantai Bensam akan mempercantik diri dengan membuat Taman Bensam yang didesain secara khusus untuk menarik wisatawan. Untuk masuk dan datang ke Pantai Bensam cukup merogoh kocek yang bervariasi. Untuk motor Rp25.000, mobil pribadi Rp50.000, pick up Rp75.000, bus atau truk Rp150.000 dan bus besar Rp250.000. Sementara itu, Abu, wisatawan yang datang langsung dari kota metro, mengatakan jika fasilitas dan wahana yang ada di Pantai Bensam sangatlah baik dan juga terawat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
membuat abang pada akhirnya bisa memikirkan terjun ke dunia bisnis sulam usus dan juga bisnis kerajinan seperti ini gitu? Memang dari sudah lama atau sejak kapan nih Bang Elvira Collection ini berdiri? Awalnya saya sendiri batik sebaginya dengan cara mengelilingkan di setiap kantor di dinas-dinas Provinsi Lampung. Gimana sih cara abang untuk memodifikasikah, berevolusi atau gimana tuh Bang? Cara tetap sulam usus ini agar tetap eksis gitu dipakai anak muda. Inilah kita di samping kita mengembangkan wastra Lampung, kita memberdayakan masyarakat di sekitar kita untuk menambah penghasilannya. Benar kan kita memang dari tahun 2004 itu sudah sampai ke Fan Collection Semarang dari Jogja. Kita juga mengedukasi untuk belajar sulam usus. Oh bisa ya Bang ya, boleh ya Bang ya. Oke. Siapapun yang mau belajar silahkan datang pada kami. Nah sebaiknya ketika akan menyetrika itu dalam keadaan lembab. Oh gitu Bang. Kenapa gitu Bang? Biar dia tidak terlalu panas, udah itu dilapisi dengan kain di atasnya. Nah mungkin ininya untuk kita semua yang ini sebagai pengrajin baik sulam usus, tapis dan batik, dalam menjaga eksistensi dari produk-produk kita dan wastra-wastra kita saling berkolaborasi, saling melengkapi, saling bekerja sama. Inilah yang agar kita menjadikan kita maju bersama. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusmala Syefa di Bincang UMKM. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di hadapan saya sudah ada Bang Yusuf. Halo Bang Yusuf. Halo. Bang Yusuf ini selaku owner dari Elvira Collection. Elvira Collection. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Bang Yusuf selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan, yaitu tentang tema kita hari ini Tribuners, eksistensi dari sulam usus. Nah Bang Yusuf, mungkin boleh perkenalan dulu dengan Tribuners di rumah Bang Yusuf tentang Elvira Collection dan juga kesibukan hari ini Bang Elvira lagi ngapain gitu Bang Yusuf. Terima kasih. Saya Muhammad Yusuf Masro, owner dari Elvira Collection yang berada di Jalan Sibiai, Gang Melati 7, Desa Haji Benah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kita Elvira memproduksi sulam usus dan batik sebagi Lampung. Kebenaran kita juga hari ini hari penutupan Lampung Craft di Geraha Wangsa hari ini. Jadi memang mengikuti pameran juga ya Bang ya? Pameran, ya betul. Nah Elvira Collection, jadi di Elvira Collection ini berarti kita nggak berbicara hanya seputar sulam usus ya, tapi ada batik juga, terus juga ada apa lagi tuh Bang? Tapis, terus ada koleksi-koleksi yang memang itu ciri khas dari Lampung ya, gitu ya. Oke. Nah Bang, sebelum kita masuk ke sulam usus, apa yang membuat Abang pada akhirnya bisa memikirkan terjun ke dunia bisnis sulam usus dan juga bisnis kerajinan seperti ini gitu? Memang dari sudah lama atau sejak kapan nih Bang Elvira Collection ini berdirinya? Kalau ininya memang agak sudah lama, dari tahun 98. Wow, udah lama banget udah loh. Lama banget. Saya aja belum lahir itu ya Tribuners ya. Awalnya saya bergabung dengan Bang Aan Ibrahim. Waktu itu tahun 98, setelah keluar dari Bang Aan, kita mulai berdiri sendiri. Mulai berdiri sendiri, ya. Oke, mulai berdiri sendiri berarti itu sudah mulai memproduksi apa aja tuh Bang? Awalnya saya sendiri batik sebaginya dengan cara mengelilingkan di setiap kantor di dinas-dinas Provinsi Lampung. Oh gitu, jadi Abang sendiri memang sudah mulai memasarkan produknya ya ke dinas-dinas, kantor-kantor gitu, sehingga Elvira Collection awalnya waktu itu batik sebagi itu dijadikan sebagai seragam kantor. Jadi gitu. suatu kesempatan kita untuk ini mengembangkan itu. Namanya batik sebagi Lampung. Oke, namanya batik sebagi Lampung. Ya, mungkin nanti Tribuners bisa lihat ya, kita ada cuplikannya batik sebagi Lampung. Nah, selain batik, lalu habis itu merambah kemana lagi tuh Bang?
sulam ususnya, dan Sulam kita usus. membuat turunan tapis. Oh, turunan tapis. Bagaimana sulam usus, batik dan tapis ini bisa dipakai oleh kaula muda. Benar. Ininya itu yang kita gimana tidak ribet, tidak berat, terkesan seperti itu. Oke, apalagi kan zaman sekarang itu sudah mulai banyak sekali ya Bang ya, ragam jenisnya, mulai dari batik, tapis, sulam usus, dan juga baju-baju pesta yang memang lebih simple. Anak muda kan sekarang senangnya lebih simple-simple ya Bang ya, gitu. Nah, kalau Abang sendiri nih dari Elvira Collection ini gimana sih cara Abang untuk memodifikasikah, berevolusi atau gimana tuh Bang, cara tetap sulam usus ini agar tetap eksis gitu dipakai anak muda? Nah, di sini kita memang harus untuk mengeksistensikan sulam usus, tapis yang kalau ini kan wastra ya, memang berat ininya kalau dipakai secara utuh. Benar. Jadi kita gimana kita mengimplementasikannya dalam produk kita ke depan itu, dia bisa dipakai oleh anak-anak muda. Mungkin tidak hanya dipakai untuk secara resmi, dipakai umum, lagi jalan, lagi nonton, benar-benar acara-acara ataupun anak-anak kuliah itu sambil kuliah gitu, bisa memakai sulam usus dengan sedikit detail-detail sulam ususnya atau detail-detail tapisnya yang diinikan di baju gitu. Oke, jadi modifikasi dari Elvira Collection ini memang menjadikan sulam usus ini nggak terlalu formal, tapi bisa dipakai ke semua daily ya Bang ya, keseharian gitu. Mungkin contohnya menyelipkan beberapa aksen sulam usus di baju gitu, mungkin di celana gitu ya, tapi tetap tidak meninggalkan si sulam usus ini tadi. Oke, itu sudah ada di koleksi Elvira ini? Sudah ada. Seperti contohnya sedang saya pakai ini sudah dipakai sedikit sendiri. sulam ususnya saya kombinasikan dengan tenun lurik. Ini produksi sendiri Bang? Produksi sendiri. Wow, berarti memang Abang ini secara tidak langsung sudah memberdayakan pengrajin-pengrajin juga ya Bang ya? Iya, betul. Jadi memang sulam usus yang Abang bawa ini buat sendiri Bang? Buat sendiri kita. Wow, keren banget loh. Disinilah kita di samping kita mengembangkan wastra Lampung, kita memberdayakan masyarakat di sekitar kita untuk menambah penghasilannya. Benar gitu ya. Oke. Nah, untuk kita kembali ke sulam usus ini Bang. Di sini kan sudah ada sulam usus. Sulam usus itu ada jenis-jenisnya nggak sih Bang? Kalau jenisnya mungkin kita ini kan dari bahan ya, kategori bahan. Kalau yang awalnya kita hanya berbahan satin, dan berkembang ada dari bahan tenun, bahan ceruti, apapun bahan yang bisa kita eksplor ini untuk pembuatan sulam usus ini, tanpa meninggalkan gimana ini teknik dan pembuatan sulam usus itu sendiri. Sulam usus itu sendiri. Nah, oke Bang, ini mungkin yang berada di benak Tribuners di rumah semua yang pengen tahu dan pengen tanya nih Bang. Sulam usus ini kan terkenal dan identik dengan klasifikasi dia yang tergolong cukup mahal ya Bang ya, dan juga cukup digandrungi sebagai bahan yang eksklusif gitu Bang. Kalau kita pakai itu kayaknya memang wah gitu ya Bang ya. Apa sih Bang yang membuat dia begitu satu dari kategori mahal, dan juga dua, orang tuh makanya itu bisa kelihatan memang lebih elegan dan memang langsung berwibawa gitu Bang? Apa sih Bang? Kalau membuat ininya mahal itu sebenarnya dari pengerjaannya. Karena satu baju sulam usus ini bisa memakan waktu 1 sampai 2 bulan. Bagaimana panjang, kerumitan motifnya itu membuat sulam usus itu semakin mahalnya, harganya mahal begitu. Makin mahal. Jadi kan teknik pembuatannya itu yang ini. Gitu. Jadi memang yang membuat sulam usus ini mempunyai harga gitu ya, karena itu dari kerumitannya dan juga dari panjang atau pendeknya bahan gitu ya, yang mungkin customer minta gitu ya. Misalnya kan ibu-ibu suka misalnya gamis mata kaki. Iya itu. Kalau anak-anak muda kan mungkin hanya bolero, outer gitu ya, atasan kayak gini ya Bang ya. Wow. Kebenaran kan kita memang dari tahun 2004 itu sudah sampai ke Van Collection Semarang dan Jogja.
itu. Memang sudah sampai sana. Itu pameran kah, Fashion Week atau apa tuh Bang? Awalnya pertemuannya di area pameran. Oh, pameran. Akhirnya kita sebagai supplier di toko mereka. Jadi Abang sudah menjadi supplier ya, Iya, dan artinya sudah memperkenalkan sulam usus juga nih ya sampai Semarang dan juga Yogyakarta sana ya Bang ya. Surabaya. Wah, keren di banget. Di Mirota Batik Surabaya itu ada sulam usus. Ada sulam usus ya. Wah, keren banget nih Bang. Nah, berarti yang membuat kerumitan itu adalah tekniknya ya Bang ya. Nah, tekniknya itu gimana sih Bang kalau kita bisa ceritakan sedikit gitu, ada teknik apa aja sih dalam teknik pembuatan sulam usus? Kalau sulam usus ini kan ada beberapa tahapan ya. Pertama kita membuat polanya, seperti apa desain motif yang akan kita buat. Baru kita menjahit ususnya. Setelah ususnya dijahit kecil-kecil seperti usus ini, kita menjelujur di pola yang sudah kita buat. Nah, baru disulam. Oh gitu. Nah, setelah disulam dibongkar lagi di dedel. Waduh. Nah, baru di finishing. Itulah yang membuat tahapan-tahapan ini jadi lama dan mahal. Oke, pantesan ya Bang ya, karena kerumitannya tadi ya Bang ya. Oke, benar-benar. Begitulah Tribuners, ininya pembuatan sulam usus ini sangat rumit. Sangat rumit ya Tribuners. Jadi memakan waktu. Nah, ini kita yang tadinya nggak tahu nih Bang ya. Jadi tahu dengan adanya Abang di sini selaku dari owner Elvia Collection juga ya, di sini sudah membawa sulam ususnya Tribuners. Nanti kita bakalan review ya. Di sini juga udah ada tas ya, dan di sini ada baju, ada kalungnya juga nih Bang. Ini jadi kalung atau gimana? Iya, kalung bisa ditempel sebagai action kita ini sama kayak baju atau jilbab juga bisa ini kan. Kita meminimalkan sampah dalam pembuatan sulam usus. Sedikit pun sisanya kita tidak buang. Kita akan membuat produk apa yang bisa kita buat dari sisa-sisa bahan yang kita dari membuat baju tersebut. Membuat baju itu ya. Jadi memang memanfaatkan sampah dari baju yang sudah kita buat. Jadi biar nggak mubazir ya Tribuners ya. Nah, contohnya mungkin ini ya Bang ya. Itu dompet ya. Ini dompet ya. Ini dompet clutch, bisa untuk kondangan nih Tribuners. Ini cantik banget loh warnanya, warna pink fuchsia. Apalagi warna ini lagi happening banget ya Bang ya. Lagi tren banget pokoknya di 2022, 2021 kemarin ya. Ini warna lagi digandrungi banget nih. Nah, ini dari sisa bahan nih Bang. Iya, sisa-sisa bahan itu kita tidak buang. Kalau ini kita cukup untuk ini, kita buatkan ini tas. Dibuatkan tas ya. Oh, ini ada seperti ini kita juga. Karena bahan lilanya sedikit, kita combine-kan dengan warna ube. Warna ube, iya ya, putihnya putih ube gitu ya Bang ya. Jadi ini bisa dibuat kayak gini juga ya Bang ya? Iya, bisa ininya. Wah, keren banget loh Bang. Nah, untuk harga nih Bang. Untuk harga clutch segini nih dibanderol dengan harga berapa nih Bang? Itu 250. 250 aja Bang. Wow, itu sudah tergolong termasuk murah loh Tribuners ya. Dari bahan yang memang kita tahu ya, sulam usus itu sendiri, dan ini sudah bisa dapat clutch gitu ya. Dan ini matching ya Bang ya dengan bajunya ya. Ada yang sampai pesan kan minta dari bajunya, terus clutchnya, terus tasnya, satu set gitu. Satu set ya. Jadi bahkan ada yang meminta buat ininya sampai ke sendalnya gitu. Wow, itu bisa Bang dibuatkan? Bisa kita ininya. Jadi memang untuk di Elvira Collection sendiri itu bisa request? Bisa. Dan Tribuners yang mau belajar sulam usus, silahkan datang di Elvira Collection. Kita juga mengedukasi untuk belajar sulam usus. Oh, bisa ya Bang ya? Boleh ya Bang ya? Siapapun yang mau belajar, silahkan datang pada kami. Jadi memang Elvira ini Tribuners membuka peluang juga nih Tribuners ya, untuk Tribuners yang mungkin dari sekolahnya ya Bang ya, ada mungkin sulam dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mampir dan main-main nih ke Elvira Collection Tribuners. Selain itu kan juga biar bisa lihat-lihat kan koleksi terbarunya, koleksi ada apa aja sih gitu. Berarti ada clutch dan ada tasnya juga yang memang ini hasil dari bukan limbah ya, sisa bahan ya Tribuners yang masih bagus dan kita tidak buang gitu. Tidak buang kita manfaatkan gitu. Wah,
Itu abang kenapa bisa kepikiran seperti itu, ngebuat clutch, ngebuat tas kayak gini, kenapa bisa kepikiran? Nah kita kalau sekalian pameran, kita beredukasi juga melihat stand-stand orang itu seperti apa yang bisa kita aplikasikan dengan produk kita. Oke. Gitu. Benar-benar. Nah, nih bang, untuk dari sulam usus sendiri, kalau sulam usus untuk apa namanya anak muda itu mereka lebih suka yang mana sih bang? Kalau anak muda itu ya paling outer buat bolero gitu. Ininya. Tapi mereka masih ada jiwa mereka untuk menyukai sulam usus gitu. Masih banyak. Masih banyak. Iya, wow. Berarti memang tinggal dari kita si pengrajin itu untuk menggemborkan produk ya bang iya, ya. Bagaimana kita menggali apa produk-produk yang lagi in sekarang, apa yang kita aplikasikan ke sulam usus gitu. Oke, gitu. Ininya. Ya. Nah, selain untuk membuat modifikasi tadi, apa yang abang lakukan untuk membuat tapis dan juga batik mungkin dan sulam usus ini tetap eksis bang? Kita selain kita ini membuat produk-produk yang ready to wear itu yang bisa siap pakai untuk konsumen, kita bagaimana baik sulam usus, tapis dan batiknya kita aplikasikan dengan bahan-bahan lain gitu. Kita hanya sedikit-sedikit aja biar itu bisa dipakai kemana-mana ininya. Mungkin ada juga motif tapisnya kita ini kan dengan bordir. Dengan bordir ya. Contoh ini saya baru buat juga tas di atas pinggang. Ini motif kapal tapisnya dulu itu saya ini kan di bordir. Oh itu bordir ya bang ya? Oke, jadi memang pengaplikasiannya juga bisa lewat bordir. Bordir bisa juga. Jadi memang di Elvira Collection sendiri itu bener-bener membuat kita tuh biar bisa dipakai daily gitu bang ya, nggak hanya untuk acara formal aja pokoknya ya. Jadi biar semua kalangan itu juga bisa pakai Tribuners ya gitu. Contohnya seperti tas ini ya bang ya. Ininya. Karena saya sendiri suka apa namanya kita bagaimana ininya mengetahui semacam riset gitu ininya untuk yang dipakai orang apa bagaimana ininya. Dengan anak-anak muda yuk kita sama-sama ngobrol, sama-sama apa idenya gitu. Oke. Nah dan abang mendapatkan ide itu dari riset dengan dengan anak-anak muda. Dengan anak-anak muda gitu ya, oke. Gitu. Jadi bisa tahu dari ya, pergaulan itu juga ininya. Kemarin kan kita sempat ya ada acara di Teknokrat kemarin. Nah kita beberapa ini dengan anak muda yang masih mahasiswa kita buat ini apa yang kita. Nah muncullah suatu outer yang ini baik dari sulam usus dan tapis. Kita akan ini kan produksi gitu dengan tagline kita kemarin ininya tiap hari pakai tapis. Gitu. Tiap hari pakai tapis. Keren banget nih bang. Apalagi kan sekarang kita harus tetap melestarikan ya bang. Namanya kan tapis itu memang budaya kita, memang dari Lampung inilah dan suatu identitas yang harus kita pakai gitu ya. Kalau nggak kita siapa lagi yang mau pakai, apalagi anak-anak muda gitu. Kalau memang orang-orang yang sudah dewasa itu memang gemarnya gitu. Mereka mengoleksi sulam usus, mengoleksi tapis, batik dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga sebagai anak muda, generasi bangsa dan milenial tuh gimana caranya sih supaya tetap memakai tapis di setiap hari tapi juga tetap trendy gitu. Nah, dengan cara mencetuskan beberapa ide yang bisa disalurkan dengan pengrajin dan juga UMKM seperti Elvira Collection ini Tribuners gitu. Iya, karena kita memang harus mengeksistensikan karena dalam pepatah Lampungnya mak kham sapa lagi, mak ganta kapan lagi. Mak ganta nah, itu kapan lagi. Yang harus kita selalu tagline kan, selalu inget ya Tribuners. Oke. Nah bang, kalau di Elvira Collection sendiri jadi itu kisarannya dari harga berapa tuh bang? Kalau baju sulam khususnya dari harga 1.500.000. 1.500.000 sudah bisa ya? Iya udah bisa. Gitu. Sampai sesuai dengan kebutuhan customer. Dan itu sudah bisa request juga mereka. Bisa. Seperti kemarin kan dari RRI Jakarta kemarin juga karena kita ada pameran di Casablanca kemarin acara BBI kemarin. Dia pesan gaun pengantin. Gaun pengantin, tapi ada unsur
Sulam usus full. Sulam ususnya Sulam full. usus full. Wow. Jadi sepanjang itu ininya. Oh, itu pengerjaan berapa lama tuh Bang kalau begitu? Itu 2,5 bulan saya kerjakan. 2,5 bulan Bang, termasuk cepet lah kalau untuk Karena gaun ya. ada teknik yang harus kita ini kan, bagaimana kita mempercepat pola-pola kita ini ketika kita mengeksekusi sebuah gambar. Untuk memotong di mana potongan-potongan itu tidak terlihat itu terpotong, penyambungan ketika motif itu disambung dia seakan-akan utuh. Oke. Gitu. Nah itu Bang Yusuf sendiri yang mengerjakan atau ada tim atau bagaimana Bang? Nah untuk pola itu masih saya sendiri. Berarti Abang bisa pola? Bisa. motong dong? Wow, bisa jadi penjahit juga ya Bang ya? Memang penjahit juga apa jangan-jangan Abang ini ya? Wah, multi talent banget, jualan ya Tribuners. Oke. Jadi memang kita ada pola-pola tersendiri, ada teknik-teknik cepatnya juga ya Bang ya. Karena kita memang harus dalam explore itu kalau saya pribadi sebelum itu kita serahkan ke tukang jahit atau secara ini, saya buat sendiri dulu. Contoh membuat baju seperti yang saya pakai ini, saya jahit dulu satu. Sebelum mengganggu tukang jahit saya buat dulu biar mereka langsung meneruskan ini contohnya. Iya. Jadi biar ada sampel juga. Ada samplingnya ya. Dan juga Abang juga merasa lebih tenang gitu ya karena memang gitu sih ya Tribuners, tailor maupun segala macam jenis pengrajin tuh pasti lebih tenang kalau mereka sudah membuat produknya sendiri dulu. Jadi biar ada sampelnya ya Bang ya. Ketika sampel udah ada, walaupun kita kemana-mana itu ini tidak ada di tempat, mereka sudah bisa mengerjakan. Itu. Nah Bang, melihat dari anak muda milenial yang sekarang ini gemar-gemarnya banyak acara, kan kita sudah boleh nih Bang ya beberapa acara gitu. Model-model seperti apa sih Bang yang banyak disukain sama anak-anak muda gitu? Selain outer, selain atasan gitu. Yang pasti itu adalah yang simple. Yang simple yang seperti tidak apa berat ini. Seperti kemarin kita di Geraha Wangsa ada pencetus dari Atu Ica, anaknya Ibu Ariana Sari Arinal. Itu kita bergaya ininya dengan berkain. Jadi anak muda semua, yang tua yang muda itu bisa berkain dengan mengaplikasikan baik batik maupun tenun itu diinikan untuk kita pakai sehari-hari. Gitu. Nah selain outer, selain mungkin atasan tuh Bang, Abang ada nggak ide untuk membuat hal lain dan mungkin itu sudah ada di Elvira Collection? Sebenarnya sih yang Abang tunjuk tadi apa tadi tuh? Bolero batik tulis, saya kombinasikan dengan apa namanya sedikit ini sulam ususnya di lehernya dari bahan ceruti itu, membuat seperti itu. Itu kalau dijual kisarannya harga berapa tuh Bang? Sekitar 400.000. 400.000 ya? Karena bahannya batik tulis. Bahannya batik tulis berarti nggak? Bisa juga kita mau yang lebih murah juga bisa, tergantung bahannya yang apa yang diinginkan. Berarti dia belum sampai angka 1 juta lah ya, belum, masih terjangkau ya Tribuners ya, tergantung dari mau Tribuners tuh pakainya bahannya seperti apa. Karena lagi-lagi kembali ke bahan ya Bang ya, yang membuat mahal juga bahan dan juga dan banyaknya sulaman yang harus kita kerjakan. Sulaman itu yang mananya sih Bang? Sulaman itu dilihat yang banyaknya itu di mananya? Ini kan full ini sulam khusus ininya. Artinya kan ini banyak ini kalau ini full ininya. Apa karena dia semakin rapat itu dia menentukan semakin sulit juga dan banyaknya? Bisa juga ininya. Semakin rapat itu semakin banyak ini sulamannya dan semakin banyak khususnya gitu ininya. Nah kalau ini Bang, ini modelnya model apa nih Bang? Kalau ini kan model blues dia. Blues ya. Blues ini. Nah untuk size-nya mereka di sulam ususnya ada size sendiri atau gimana? Ada. Selain kalau mereka PO kan kita ukur. Kalau kita buat untuk ini ready-nya kita buat M, minimal tuh M, L, XL gitu ininya. Nah sulam usus tuh kalau dipakai di badan tuh bakal melar nggak sih Bang? Atau bakal mengikuti badannya yang pemakai? Iya, karena dia masih straight gitu ininya. Jadi kalau orang
M itu bisa pakai L juga bisa pakai M gitu. Kalau ini selama dia masih ini, karena dia masih bergerak gitu. Ini. Jadi dia fleksibel ya, mengikuti ya, bentuk betul. tubuh si pengguna dan iya. pemakai ya. Oke. Kalau untuk perawatannya sendiri nih Bang, itu mungkin orang nih pada bingung perawatan sulam usus ini seperti apa sih, nyucinya gimana sih gitu. Nah kalau tips dari Bang Yusuf sendiri seperti apa tuh? Kalau perawatan sih mudah aja ininya. Ketika kita habis pakai, kita rendam aja dengan ini rinso sedikit atau sabun cair sedikit aja ininya. Rendam, udah nggak usah dikucek-kucek ininya. Ya. Angkat ini kita ini jemur. Nah, sebaiknya ketika akan menyetrika itu dalam keadaan lembab. Oh gitu Bang. Kenapa gitu Bang? Biar dia tidak apa ya, terlalu panas, udah itu dilapisi dengan kain di atasnya. Biar tidak mengkilat itu. Jadi biar si penggosok itu sendiri nggak nyentuh langsung kainnya ya Bang ya. Iya. Gitu. Nah, berarti Abang selain membuat sulam usus, buat apa lagi tuh Bang? Sepatu juga buat, sendal? Sepatu sendal by order. By order. Tapi kalau order berarti bisa ya. Bisa. Oke. Nah, selain itu kalau untuk tapis sendiri Abang menjual seperti apa produk tapisnya? Kalau tapisnya saya mengaplikasikan tapis itu dari batik-batik sebagi itu saya tapis. Itu. Jadi yang tidak secara umum orang buat gitu. Kalau yang umum kan banyak, ke pasar juga banyak gitu ininya. Nah, saya mengaplikasikan batik-batik saya itu saya tapis itu dengan jenis-jenis sedikit. Jadi kan dia tidak berat gitu ininya. Jadi nggak berat dan juga mungkin nggak terlalu banyak pasarannya ya Bang? Iya, nah betul itu. Nah, kalau untuk harga tapis sendiri itu dilihat dari mananya Bang? Kalau kualitas, harga itu kembali lagi ke jenis bahannya, apa yang kita gunakan, apakah itu batik tulis atau tenun yang kita gunakan bahannya. Kedua adalah benangnya, benang yang kita pakai, apakah itu benang kristal atau benang asli L30 atau L6 yang asli itu. Jadi memang dia ada tingkatan-tingkatan dari benangnya juga ada gitu ya Bang ya. Dari bahannya juga ada gitu. Nah sekarang tapis juga banyak perkembangan menggunakan benang-benang lain juga ininya. Kalau benang yang paling bagus untuk tapis itu benang apa sih Bang? Kalau yang kita kembali ke ininya, ke benang yang bagus itu memang yang asli dulu, tapi yang berat. Asli, tapi berat ya. Tapi berat gitu. Dan kalau katanya tapis yang beneran itu terbuat dari emas, itu benar Bang? Mungkin kalau dulunya, karena saya ada juga punya orang tua dulu itu masih memakai benang emas jantung. Jadi katanya ada unsur emasnya di dalamnya gitu. Ininya. Gitu ya. Yang ini tapis-tapis lama dulu gitu. Tapis-tapis lama ya, Tribuners itu memang identik banget dan juga dan itu sekarang kan udah mungkin kan banyak hilang ya, ini udah banyak di kolektor. benar. Udah pada diambil kolektor mungkin ya. Makanya yang masih itu siapa tahu punya emaknya ada di rumah ya. Itu hati-hati ya. Nanti kalau ketahuan kolektor bisa dibeli mahal gitu ya. Nah, kalau sekarang memang sudah lebih beralihnya ke benang-benang yang memang sudah lebih fleksibel aja ya Bang ya, untuk daily gitu ya. Karena mungkin kan dari zaman nenek mungkin sampai ke ibu dulu sering mau koleksi, mungkin menyimpan sampai ada ininya tapisnya yang tua itu, batiknya ada yang tua yang nggak bisa kita pakai lagi. Jadi kalau saya pameran suka saya bawa hanya untuk di ini pajang ya. Batiknya. Terus apa namanya muduarohnya yang udah bolong-bolong, udah ini kemakan apa itu rayap mungkin ya. Itu masih ada Bang? Masih ada, masih saya simpan. Bahkan ada kebaya ibu itu yang dulu yang masih model bulu-bulu itu masih bisa dipakai sama ayu saya gitu ininya. Sampai waktu ayu saya menikah juga pakai baju itu. Pakai baju itu ya Bang ya, karena saking momentumnya ya, dan itu juga langka loh Bang, nggak ada lagi gitu ya. Oke, nah selain tapis berarti Abang juga ada produksi apa, batik juga? Iya, batik sebaginya. Batiknya itu dalam bentuk apa tuh diaplikasikannya modelnya? Kalau yang sekarang kan banyak kita ini kan untuk ini membuat kemeja, outer juga ya dari tapis, dari dan tapi kita kombinasikan sedikit-sedikit gitu ininya.
Jadi biar mereka tuh ada semua gitu ya. Ada yang kombinasi, ada juga yang memang pure tapis aja, atau batik aja, sulam khusus aja gitu. Jadi ada yang kita banyak ya Bang ya. Jadi tinggal pilih aja lah Tribuners ya. Makanya main-main ke store-nya Elvira Collection ya yang ada di Haji Mena tuh. Mungkin maps-nya ya Bang ya. Ada maps-nya. Ada map-nya. Maps-nya tuh kasih tahu Bang ya. Mungkin yang nonton nanti langsung mau cus ke sana Bang. Di Instagramnya juga ada Elvira Butik. Ada tuh. Apa namanya Bang? Elvira Butik. Elvira Butik ya Tribuners ya. Kalau di Instagram Elvira Butik, kalau di maps-nya juga Elvira Butik itu Elvira akan Butik sampai ke juga. sana. Oke, udah pas pokoknya titiknya ya Bang ya. Oke. Nah, itu tadi mungkin cara dari beberapa pengrajin untuk mempertahankan eksistensi sulam usus di era yang ya kita tahu semakin banyak sekali produk-produk baru yang itu juga pastinya produk-produk yang bukan menggunakan sulam usus, tapi inilah hebatnya para pengrajin kita khususnya di Lampung ya Tribuners untuk tetap terus memajukan dan pastinya untuk terus tetap mengeksistensikan sulam usus dan juga tapis sebagai identitas kita, yaitu warga dan juga masyarakat dari Lampung ini dengan cara ada tadi dengan outer, dengan apa tadi Bang? Boleronya, terus gaun-gaun itu sangat memudahkan Tribuners milenial untuk memilih ya. Jadi tidak ada alasan lagi ya Bang untuk kayak malus pakai sulam usus terlalu tua gitu ya. Itu udah alasan ya itu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Tribuners. Mungkin ada closing statement dari Bang Yusuf untuk tetap eksiskan si sulam usus ini Bang. Mungkin ininya untuk kita semua yang ini apa namanya sebagai pengrajin baik sulam usus, tapis dan batik, dalam menjaga eksistensi dari produk-produk kita dan wastra-wastra kita saling berkolaborasi, saling melengkapi, saling bekerja sama. Inilah yang agar kita menjadikan kita maju bersama. Mungkin itu dari saya untuk kita sama-sama memajukan wastra Lampung. Oke, dan juga ini salah satu pengrajin yang paling kreatif ya yang pernah datang ke studio Tribun Lampung karena berhasil banget memanfaatkan sisa dari bahan ya dibuatkan ini Tribuners nih. Kalau Tribuners bisa lihat ini tuh dompet clutch, ini cantik banget dan di sini juga ada tas. Nah, harapannya juga untuk para pengrajin dan juga untuk seluruhnya biar lebih kreatif gitu Bang ya. Jadi kita juga benar-benar meminimalisir yang namanya limbah dan juga bahan-bahan sisa gitu. Jadi biar tetap jadi produk-produk yang lebih cantik lagi, yang lebih bisa digunakan lagi. Kalau kayak gini kan nggak jadi mubazir kebuang ya Bang ya. Justru bisa jadi nilai beli dan nilai tambah ya Bang ya. Wah keren banget nih Tribuners nih. Nah itu tadi Tribuners buat Tribuners yang pengen dan juga kepo banget nih ada apa aja sih kira-kira di koleksi dari Elvira Collection ini, bisa langsung saja kunjungi Instagramnya maupun Maps-nya ya Elvira Butik yang itu ada di Natar, dan Tribuners bisa langsung cek-cek visit ke sana karena koleksi dari Elvira itu banyak banget seperti yang sudah dijelaskan Bang Yusuf tadi, dan gak hanya ada yang ada di sini aja Tribuners, jadi banyak sekali dan Tribuners juga tuh bisa pesen by request ya Tribuners ya. Harganya bisa menyesuaikan dengan bahan dan juga bisa menyesuaikan dengan budget Tribuners di rumah. Jadi jangan khawatir ya Bang ya. Untuk diskon-diskon nanti bisa berbincang-bincang dengan Bang Yusuf, yang pastinya Tribuners harus datang dulu ke butiknya. Oke. Terima kasih banyak Bang Yusuf sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah di sini mengedukasi Tribuners tentang sulam usus, mulai dari tekniknya ya Bang ya sampai dengan ternyata sulam usus ini rumit gitu, dan ini adalah ilmu yang mungkin gak bisa kita dapetin di mana-mana. Ya, walaupun dulu kalau kita menikmati itu baca dulu enak gitu ininya, bisa ininya. Dan kalau memang orang yang ini sehari juga bisa dia belajar. Sehari juga bisa ya Bang ya. Oke. Dan apalagi Abang juga memang menyediakan apa namanya yang mau datang belajar ya Bang ya. Wah, kita siap untuk siap gitu ya Bang ya. Ataupun cuma sekadar lihat dulu boleh ya Bang ya. Boleh banget pokoknya. Nah, langsung mampir aja ke Elvira Collection ya Tribuners ya. Nah itu tadi Tribuners bincang UMKM kita hari ini bersama dengan Elvira Collection, dan di sini sudah ada sulam usus dan juga kerajinan-kerajinan lainnya. Untuk Tribuners yang pengen bisa langsung
langsung aja datang kepoin tuh Elvira Collection, ada di Maps dan juga ada di Instagramnya. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat siang.